orang saya, itu bayi siapa? Bayi siapa? Ternyata dia, itu bayi dia ternyata. Bayi pendebat. Bayi RT, ya Allah. Bayi dia itu keluar dari gitu bersin. Ini orang kayak gini gua temuin nih, gua traktir dulu kopi panas, ya. Habis itu dia seduh sekali, baru gua sikat masuk sama gelas-gelasnya yang panas-panas gitu dalam congornya. Iya, Gurunda naik Gurunda. Ini banyak konten yang tukang ngibul Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Nah, dasar anak durhaka. Tuh Gurunda naikin mah. Nah Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Pantai ya? Iya udah aku naikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu karya Bandi udah sini semua Ki. Ini Baik, alhamdulillah. Tadi kawal 2 jam lebih. Teman-teman lagi pretelin oten sebelah ya, untuk membuktikan mereka penyembah Lucifer. Babak belur. Luar biasa dong ya. Oh iya, itu topiknya amunisi Gurunda itu. Di belakang layar kan. Ya, itu minggu depan Gurunda sama siapa? Mantap Nanti Pak Kores. Gurunda, mantap. Kalau di kandang nanti Gurunda aja. Kalau Iya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Nanti yang konten juga. Saya pengefannya ini, semoga Bang Juma murah rezeki sekeluarga, sehat walafiat, amin ya Allah, amin. Amin. Dan saudara-saudara kita semua, amin. Amin. Saya selalu mengikuti ini ya Allah ya Rabbi. Saya dari Lombok ini Bang Juma, saya pennya nih, pengen banget nih. Lomboknya di mana nih Bang? Saya Lombok Tengah. Pemenang dong. Bukan dekat bandara itu. Oh, Tanah dekat Aus. bandara. Ya. Masya Allah. Ya sabar. baik Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Kita mau lanjut diskusi. Lanjut, saya hanya pendengar saja Bang. Sangat Oke, dengar. jazakallah bihain. Makasih ya Bang ya. Mel nanti yang konten aja Mel. Siap. Melani itu siapa Melani ini? Melani Van. Silakan Gurunda kalau mau ngereaction perdebatan tadi Gurunda, jazakallah. Silakan. Apa Dol? Iya, sedikit sih saya ingin mengulas ya. Teman-teman tadi itu sudah mengiyakan kalau Yesus itu adalah Lucifer. Cuman membedakan antara Lucifer yang ada di Yesaya itu adalah malaikat, sedangkan Lucifer yang Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Nah, sedangkan ditanya arti Lucifer katanya adalah ini, cahaya katanya. Apa arti Lucifer? Mereka menjawabnya, ya Lucifer itu artinya malaikat, tempat cahaya. Jadi dia melarikan, di mana Lucifer itu justru adalah iblis, tapi mereka mengatakan Lucifer itu adalah cahaya. Membuktikan bahwa mereka sudah menyadari kalau Yesus yang mereka tuhankan itu adalah makhluk yang bukan Yesus, tapi makhluk yang hanya membawa-bawa nama Yesus. Begitu Bang, silakan. Disapa dulu tamu baru. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Irwan Syah. Dibuka mic-nya Bang. Bang Irwan Syah. Bang Irwan. Bang Irwan Syah. Kalau nggak ada tidur suaranya tuh. kita turunkan saja dulu ya. Iya, sambil nunggu konten di reaction aja yang tadi. Bang Kores, Ahi Kores, monitor, Bang Handi. Lanjut, Bang Handi. Iya, jadi mereka hoki karena nggak Gurunda yang maju gitu. Kalau Gurunda yang maju habis itu. Kenapa nggak Gurunda yang maju ya tadi? Ya, saya sudah diserahkan sebenarnya, cuman saya katakan sama Budak Angon, Ahi Budak Angon, masa sih saya hadapi Halilintar? Orang yang suka melintir kata-kata gitu ya. Tapi semua data yang keluar itu data yang saya sodorkan kepada Dinda Unirifa. Hehehe, mantap gitu. Itu jadi Bang Handi, Akhi Angon yang itu yang ngurusin ternyata. Iya, tapi kacau.
belum selesai, kita baru sampai pada sesi kelima, pertanyaan kelima, nggak jadi bertanya, kacau semuanya, hancur. Oh iya. Mm-mm. Jadi memang Berarti mereka tidak kita baru pernah nanya, bisa, baru gitu. nanya. Mereka belum nanya Iya. berarti. Sudah sejam lebih. Semua pertanyaan mereka tuh ditelan habis sama Unirifa dan Dinda Daman. Oh, mereka lagi ribut sendiri sekarang. Giliran tim kita yang bertanya, si Erben juga mengganggu gitu loh. Oh gitu. Ya udah, ini juga udah ada Sar Rahman ya naik. Doi kawan Kristen juga kalau gua nggak lupa. Sar Rahman, selamat malam. Selamat malam. Jadi ini kita lanjut yang tadi aja ya soal. Nah ini Antoni ini mau ini Antoni mau selesai urusannya dulu sama Pak Kembuan. Bentar, izin boleh ya nggak? Yang mana Antoni? Ini di Saraman, Antoni nih sama. Oh, oke, dia oke, punya lanjut. dia punya urusan sama Pak Kembuan dulu. Selesaiin dulu yang Oh, kemarin. iya, siap. Ya. Oh ya, silakan. Ini masalah apa ini? Ini Kristen sembah manusia, maksudnya apa? Oh, kalau tema ini nanti sama Gurunda. Kalau tema ini mau sama Gurunda dulu apa sama Pak Kembuan dulu? Ya sama Grunda lah. Oh, sama Gurunda, baik. Kembuan itu enggak benar itu. Baik, mungkin tunggu ya narasi dari Gurunda. Kenapa Kristen disebut sembah manusia? Apa dong Gurunda? Bang Kembuan di mute dulu, Bang Kembuan. Iya. Mending lanjut ini Gurunda, Lucy. Iya, itu dia, pasti larinya ke situ. Jadi gini saudara, kalau di dalam kitab saudara itu terkait dengan oknum yang bernama Yesus, mau lari kemanapun, Yesus ini tetap aja manusia. Posisinya dia manusia. Pada saat dia datang ke atas muka bumi, dia manusia. Pada saat dia terangkat ke langit, dia manusia. Pada saat dia duduk di samping Bapa juga dia manusia. Turun yang kedua kalinya juga dia manusia. Bahkan menghakimi pun tetap saja manusia. Jadi tidak ada posisi di mana Yesus itu sebagai Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7, dia datang sebagai manusia. Setelah dia datang sebagai manusia, terangkat ke langit, Yohanes 3 nomor 13 sebagai manusia. Di dalam Markus 14:62, dia duduk di samping Tuhan sebagai manusia. Turun sebagai manusia, Matius 16 nomor 27. Bahkan menghakimi, Yohanes 5 nomor 27, tetap saja manusia. Nah, ente menuhankan dia, berarti saudara menuhankan manusia. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus yang asli manusia. Tapi kalau yang Anda sembah itu sebenarnya ini salah, ini tema ini. Sebenarnya tuh Kristen itu sembah setan, iblis. Itu yang benar. Karena yang datang mengaku bintang timur itu bukan Yesus yang manusia, tetapi yang datang mengaku sebagai bintang timur itu adalah Memang mulutmu itu cuma tidak benar. Nanti Mulutmu kita nggak buktikan, benar. Bu. Nanti kita buktikan, Ya, Bu. mulutmu Nanti kita buktikan. tidak benar. Nanti kita Orang buktikan. Kristen menyembah setan, kau bilang. Oh ya, itu pasti. Kau yang Saya menyembah pastikan setan, itu. yang keluar dari apa itu Gua Hira, ya? Yang keluar dari Gua Hira itu setan, Bentar dulu Pak iblis. Antoni. Habis ini nanti ada punya kesempatan untuk menyanggahnya. Iya, alah, nggak usah dia berkoar-koar, nggak tahu apa-apa. Iya, habis ini Anda menyanggahnya, gantian bicara ya. Iya. Bung, di dalam kitab saudara sendiri menceritakan Wahyu 22 nomor 16. Di situ jelas ada makhluk datang mengaku sebagai Yesus. Dan dia mengaku mengutus malaikat-malaikatnya dan mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia mengaku iblis kan? Sedangkan di dalam Wahyu 12 nomor Ya 9, kamu nggak tahu artimu bintang iblis timur itu. Iblis Ya? itu memiliki malaikat-malaikat, di mana iblis juga diusir dari langit turun ke bumi. Nah, sekarang kalau Anda mau menjelaskan kepada saya tentang bintang timur, silakan Anda terangkan seterang-terangnya. Bintang timur itu apa? Ingat, dalam bahasa Yunani disebut Hailail atau Helale. Oke, baca Yesaya 14 nomor 12. Bintang timur adalah bintang fajar yang adalah iblis Lucifer.
Jadi yang kamu sembah itu iblis yang mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16. Silakan Anda bantah. Jangan menangis tapi ya. Saya nggak pernah menangis. Dengarkan baik-baik ya. Iblis ini, Lucifer ini mengambil posisi, ya, mengambil posisi anak manusia. Makanya dia disebut, hai kau bintang timur, jatuh. Dia dijatuhkan dari langit, ya. Jadi jangan samakan Yesus dengan iblis, ya. Otakmu itu yang salah menafsirkan, karena otakmu tidak dituntun oleh Roh Kudus, ya, tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka seperti ini, ya. Jadi kau kacaukan semua firman yang benar untuk menghancurkan agama Kristen. Ya kenapa nggak jelaskan bintang timur itu apa sih? Dia kan udah saya katakan, iblis bintang timur itu adalah iblis itu mengambil, ya, posisi daripada Yesus itu, kedudukannya. Itu kan udah kau baca itu Yohanes, Yesaya berapa itu? 14. Ya. Dia mengambil posisi Yesus itu. Bagus, udah ku jawab kan. Berarti yang datang di Wahyu 22 nomor 16 itu Lucifer kan? Bintang timur kan? Bukan. Iya. Bukan. Ya. Lalu siapa yang datang? Siapa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos mengaku Yesus? Itu siapa? Ya Roh Kudus. Iya. Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus mengakui? Di mana ada Roh Kudus mengaku bintang timur? Kau kenal Roh Kudus, nggak tahu kau Roh Kudus. Saudara, Anda baca di dalam 2 Petrus 1 nomor 19, yang masuk ke dalam tubuhmu itu bukan Roh Kudus tapi bintang timur. Baca 2 Petrus 1:19 coba. Nggak kenal kau Roh. 2 Petrus 1 nomor 19. Roh bintang enggak timur kenal. terbit di dalam setiap hati orang-orang Kristen. Lu mau apa? Iya kan, sebenarnya itu disemakkan kepada Yesus, tetapi datang iblis mengambil. Iya. Mengambil. Lebih dulu iblis ia bergelar bintang timur. Yesaya 14 nomor 12 lebih dulu. Mengerti karena lalu kemudian Yesus turun ke bumi. 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk gaib mengaku Yesus bintang timur yang adalah sembahanmu. Itu poinnya. Sembahanmunya iblis. Nggak usah kau memutarbalikkan fakta. Ya? Sekarang di mana Tuhanku mengaku bintang timur? Di mana? Nggak ada mengaku dia, tapi sekarang di mana Tuhanmu mengaku bintang timur? Ada nggak Tuhanmu mengaku bintang timur? Dia tidak pernah mengaku bintang timur, tetapi dia tidak, sebenarnya tidak ada. Allah Wahyu 22. Coba kau baca Wahyu 22. Coba baca Wahyu 22. Coba kamu baca Wahyu 22 nomor 16. Baca. Saya ingin dengarkan suaramu, saudaraku. Silakan. Silakan Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Baca. Bacalah situ. Aku nggak bawa Alkitab. Oke. Aku Yesus. Suaranya suara bencong. Telah mengutus malaikat. Oh, bencong bolak lagi kamu. Sabar pakai Tanggung dia. Tidak goblok masih korek-korek mulutnya. Baca. Boleh saya tambah dikit ya, Yang dikatakan oleh Bang Soma itu benar. Nama itu memang ya Lucifer, nama itu. Jujur aja itu benar. Jadi Anda rasa akuin. Nah, gimana tuh saudara? Masih mau? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini padamu. Yang datang Akulah tunas Daud. Apa pernah dia mau memperkenalkan diri?
Itu jelas Yang datang ke tuh, gua Wahyu 22 Hira. nomor 16. Yang datang ke gua Hira itu Tuhanmu bernama Yang Yesus, ngaku bintang waktu timur. Muhammad bertapa. Aku Ya, waktu Muhammad bertapa di Gua Hira, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Di mana coba? Tunjukkan dalilnya di mana Roh Kudus mengaku bintang timur, di mana? Di mana? Nah, ada saya bilang Roh Kudus bintang timur. Iya makanya. Sedangkan di Wahyu 22:16 Ngawur kau. bintang timur mengaku bernama Yesus. Berarti yang kau sembah selama ini adalah Yesus yang adalah bintang timur, betul? Baca dulu baik-baik dari satu perikop itu, biar kamu tahu artinya. Jangan copot-copot satu ayat-ayat. Tunas Daud bintang Lama-lama kau jadi gila kau itu. timur. Kau bilang Muhammad itu Allah, diserang apa kau? Depak Departemen Agama. Allah itu Muhammad kau bilang. Coba kamu baca Wahyu 22 nomor Ntar 16. lagi kau jadi gila. Langsung kena mental ini si Antonius. Minta dalil, kutunjukkan dalilnya. Minta baca, kubacakan dalilnya. Jadi Kenapa Muhammad Anda itu nggak Allah, nanggapin? gitu. Menurut Muhammad itu Wahyu 22, Wahyu 22 nomor 16, Waras saja. Lucifer mengaku Yesus. Betul? Terserah Betul? dia mau dia ngaku-ngaku. Kau juga mengaku kan Muhammadmu Allah. Kau bilang mengaku-ngaku. Aduh. Kesian aku lihat kamu itu. Jadi gimana ini? Dilanjut nggak ini? Ini teman lawan kita udah nangis ini. Gimana Muhammad nih? itu Allah kau bilang. Kalau Allah Ini dia masih di teman-teman ini gimana ini? masih di dalam Diterusin kubur atau itu. gimana ini? Jadi saya tambahin lagi Sarahman yang Lu- dikatakan bahwa diam tadi, kau. nah kalau dibilang Lucifer itu benar. Diam kau. Kalau apa? Si Yesus itu bukan Tuhan, dia Lucifer. Ya benar, karena di sorga nggak ada dia. Kau itu Ya, coba, Betul, coba Pak kamu tunjukkan di mana Yesus di sorga. Coba kamu cari, ada nggak? Mampus Betul. dah. Yang Kristen Baca yang mau lagi naik Matius typing itu, aja ya goblok. Kristen, nanti dinaikin. Ini udah nangis berarti diturunkan aja kah? Jangan Tunggu dulu dulu. biarin. Nah, oke Biarin baik. aja. Lanjut. Janganlah. Penyembah Lucifer. penyembah setan. Yang waktu Muhammad bertapa, ya, apakah Hancurlah makhluk itu kau. memperkenalkan diri? Antonius. Apakah Yohanes memperkenalkan Yohanes diri makhluk itu 16 kepada Muhammad? Yohanes 16 mengatakan bahwa Roh Kudus ketika datang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Karena tidak ada perintah memperkenalkan diri, dia tidak perkenalkan diri. Nah, yang memperkenalkan diri itu kan yang di Wahyu 22. Yang di Wahyu 22 nomor 16 memperkenalkan diri. Perkenalkan diri lah. Akulah Bunda Yesus Maria telah mengutus malaikatku Aku dia. untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepada jemaat-jemaat Oteng. Akulah tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, tuh memperkenalkan diri tuh. Ada makhluk bernama Yesus memperkenalkan diri dengan nama bintang timur. Sedangkan bintang timur itu adalah iblis yang dilemparkan ke bumi. Dia itu ada pendamping. Bicara sendiri. Tadi dia bilang saya gila, dia yang bicara sendiri sekarang. Tadi dia bilang saya gila, sementara dia bicara sendiri. Dia yang gila. Yang datang ke Gua Hira itu Dia yang gila. tidak memperkenalkan diri makhluk itu. Iya. Jadi Mulai. katanya itu Katanya. Jibril. Katanya. Menurut
penelitian itu Lucifer yang datang. Penelitian. Penelitian. Coba lah. Itu sudah sangat jelas di Wahyu 22. Dengar. Markus 10 nomor 18, Yesus asli mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi seperti cahaya. Baca. Nah, bintang timur itu cahaya kan? Betul? Betul. 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk ngaku-ngaku Yesus, tapi dia adalah bintang timur. Itu siapa, Cak Ayu? Itu yang sedang saya tanya. Kamu jangan merepet lah, jawab. Yang datang kan Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Itu beda itu, Cak Ayu. Kalau itu Yesus, kalau itu beda lagi. Ini ada makhluk datang mengaku sebagai bintang timur, namanya Yesus. Itu siapa? Kok namanya Yesus? Yesus itu kan nama manusia. Pesan bermata 7 bertanduk 7 ya. Wish. Ternyata Di iblis. Wahyu 22 nomor 16. Iya. Coba baca Wahyu 22 nomor 16. Coba baca. Baca. Dengar ya. Dengar ya. Itu Mau kan dengar nggak? Itu kan penglihatan Yohanes di Pulau Nah, Patmos. apa yang dia lihat? Ya. Makhluk bernama Yesus ngaku bintang Tahu timur, penglihatan betul? nggak? Tahu penglihatan nggak? Penglihatan tahulah. Langsung Nah, tidak terus dilihat Nah. oleh mata langsung. iya, bentuk roh. Ada roh yang datang mengaku-ngaku Yesus. Ada Betul? apa? Nah, nangis. Kamu Nangis. nggak ngerti firman, nggak usahlah bahas kitab. Ya, supaya benar-benar kitab itu benar, itulah kemas. Iya. Iya. Bagaimana supaya orang tertarik, itu aja. Oke. Al-Quran saya mengatakan begini. Kelas Alkitab. Oke. Al-Quran saya menerangkan. Kalau kamu Dengarkan. membahas Alkitab, Dengarkan. kamu Dengarkan. buka. Al-Quran saya menerangkan dengan sangat jelas bahwa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberi janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini kata Al-Quran saya. Mereka di sini adalah kaum kafir, di antaranya kamu. Yang kamu sembah itu kata Al-Quran adalah iblis. Oke, yang membangkitkan angan-anganmu itu adalah iblis. Yang menjanjikan tipuan itu hanyalah iblis. Itu kata Quran. Dan ternyata di Wahyu 22 nomor 16, memang di situ ada Lucifer mengaku Yesus. Melalui Al-Baqarah sampai betina. Mama temija. Sapi Coba saudara Kembuan, tolong diterapi dulu kawan kita ini Kak Bang. Kasihan dia. Semut beriringan, semut itu berbicara, menerima wahyu. Udah mulai gila dia. Aduh. Nggak bilang aja. Jelaskanlah, terangkan. Kenapa? Begini Pak Sarahman, yang saya nggak bela siapa-siapa ya. Apa maksudnya? Sarahman, kita harus belajar dulu sejarahnya juga. Supaya kami mengerti. Jelaskan Pak Sarahman Allah luar biasa. Amin. Ini kan pernah wawancara, kita pernah ngobrol dulu ya Sarahman ya, udah ketiga kali ya. Ya kalau Anda dulu Anda suka bilang ala-ala, saya bilang ke masjid, ya kan? Oke. Sarahman, itu yang dijelaskan oleh Bang Suma tadi itu sangat benar. Kalau dibilang itu Yesus ada Lucifer, karena di Alkitab, di Injil nggak ada Yesus di sorga. Dia bukan warga sorga, itu warga sinode. Jadi kalau dia menerjemahkan bebas, saya rasa wajar-wajar saja. Nggak tahu apa agama. Agama saya Kristen 100%. Kristen. Goblok tahu. Jangan ngaku. Nggak apa-apa. Saya bilang karena kita Kristen hanya memakai Injil, Alkitab, ya kan?
Kita bicara yang benar-benar aja, nggak usah yang halu-halu. Kalau buat saya Yesus itu adalah halusinasi. Lalu apa? Oke. Jadi makanya saya bilang belajar sejarah. Siapa yang bilang Yesus pertama di Alkitab? Itu harus Anda selidiki dulu. Yang malaikat katakan berilah nama dia, siapa? Itu Bapa, menurut Bapa kami yang ada di sorga. Itu aja yang diambil, jangan diambil dari kata-kata manusia bumi. Bisa tangkap? Manusia apa kau? Anda tadi dari Muslim jawab, Anda protes. Saya Kristen jawab, Anda protes. Dari mana Anda punya agama sebenarnya? Alfi izin mengurangi dong, ada yang mau Alfi tampilkan ini untuk Pak Sarah. Silakan. Izin ya. Izin Bang Zuma ya, Alfi besarin layar nih. Alfi pengen nampilkan sesuatu sama beliau. Ya, silakan. Pak Sarahman, bentar ya. Tadi kan udah banyak dalil yang dikeluarkan oleh guru kita nih ya, Bang Zuma. Di dalam kitab Wahyu. Yang tidak dia mengerti, nggak usah diterangkan. Gini. Itu kan Izin. bukan Alfi mau porsi dia. bacakan kitab saudara. Ya. Di dalam Wahyu 22:16 kan di sini dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sekarang mari kita beranjak ke Perjanjian Lama, bahwa di dalam kitab Yesaya pasal 14:12, bintang timur itu di Clement Vulgata Lucifer. Gitu, Bang. Bintang timur itu apa, Bang? Apa jabatan Yesus itu? Ya, dia mau Jadi gimana? menyamain. Baca itu Yesaya itu. Menyamain. Jadi gimana? Lucifer itu mau menyamain. Jadi gimana dong? Mau menyerupain. Gimana dong? Iya, ini untuk bintang tahu timurnya huruf, bahkan bintang timurnya B besar T besar lagi kan, kalian terjemahan pakai huruf besarannya gitu ya. Itu ya mengambil ya rupa seperti Yesus. Kalau memang dia iblis dia berbentuk manusia. Silakan Bang Zuma. Ya berarti iblis lah yang datang. Di Wahyu 22 nomor 16 itu berarti Yesus yang datang berarti. Apa iblis yang datang mengaku Yesus? Jelas Maria mengandung seorang anak laki. Ya itu beda lagi kalau itu betul. Ini yang kita bahas, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus itu yang kita bahas. Ada makhluk yang datang kepada penulis kitab saudara, termasuk kepada Paulus, dia mengaku Yesus. Bukan Paulus. Yang di Pulau Patmos itu juga belum tentu Yohanes, karena nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Bisa jadi itu Markus, pengikut Paulus juga nya, sama aja. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Nama lain daripada Markus itu Yohanes. Jadi Yohanes bisa dipanggil Markus, Markus bisa dipanggil Yohanes. Ya berarti itu bukan Yohanes anak Zebedeus. Itu bukan murid Yesus itu yang ada di Pulau Patmos. Itu muridnya Paulus. Banyak yang namanya Yohanes. Banyak yang namanya Yohanes di situ. Yohanes Pembaptis, Yohanes Kekasih, Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes banyak. Siapa lagi? Yohanes yang didatangi iblis, mengaku Yesus. Jadi kamu nggak ngerti kitab, nggak usah Pak. Gimana ceritanya saya tidak mengerti? Sekarang saya tanya sama saudara, aku tanya dulu supaya jangan terlalu panjang. Lucifer menurut saudara itu apa? Lucifer iblis ya, yang iblis. di sorga. Oh, iblis. Lucifer dalam bahasa Ibrani-nya namanya apa? Dia tidak ada bahasa Indonesia Lucifer. Itu dia kacau, memang kacau. King James ada itu. King James. Saudara, Lucifer itu dalam bahasa Ibrani disebut Hailal bin Zakar dalam bahasa Ibrani. Nah, oke. Zakar itu bintang. Bahasa Indonesianya apa? Bintang timur.
Nah, itulah yang ada di atasnya masjid itu kan bintang dengan Mama Belzazar. Nggak. Ngaco. Di atas Jadi masjid itu bintang ada timur itu adalah Lucifer. di atas Jadi yang datang mengaku Yesus di Wahyu 22 nomor Di 16 atas itu adalah masjid itu ada iblis bintang, ada yang bulan, mengaku bersasar. Yesus. Ya. Itu itu fakta. simbol iblis. Gitu. Di atas masjid Hmm. itu ada bintang dan bulan sabit, itu Belzazar, ya. Beda namanya itu. iblis. Itu simbol agama langit. Sama Itu simbol agama langit. Simbol iblis Pada itu. saat kemudian perang salib, orang Kristen menggunakan simbol salib, orang Islam menggunakan simbol itu supaya membedakan Salib antara pasukan dengan bintang, Kristen dengan pasukan Belzazar. Islam. Maka Artinya Islam Lucifer. memiliki menggunakan lambang langit, agama langit. Kamu ngerti? Kalau agama Anda menggunakan agama lambang tiang jemuran. Karena kenapa? Karena agama Anda agama buatan manusia, agama buatan bumi, buatan ardi, buatan manusia. Makanya disebut agama ardi. Sedangkan Islam simbolnya langit, Gimana? yaitu bintang dan bulan. Itu benda-benda langit. Maksudnya Islam itu agama dari langit. Gitu loh. Paham tak? Dari langit ya, bintang itu. Ya, Islam itu agama samawi. Sama seperti agama Nasrani, Yahudi itu agama samawi semua. Kalau agama Anda yang dari Roma itu bukan, itu buatan manusia itu. Gitu, Bro. Jadi yang datang mengaku sebagai Yesus itu adalah bintang timur yang adalah Lucifer. Itu. Makanya ajarannya sama Dewa Molok, mempersembahkan darah manusia untuk menghapus dosa. Itu ajaran Lucifer. Paham ya? Ya. Paham ya? Jadi ajaran Yesus yang kamu sembah itu bukan Yesus asli. Kalau Yesus asli itu tidak mengajarkan dirinya sebagai bintang timur. Anda cari di dalam pengajaran Yesus selama 33 tahun, Anda tidak akan pernah menemukan pengakuan Yesus sebagai bintang timur. Tidak akan. Tidak pernah Yesus mengatakan, "Akulah Alfa dan Omega. Akulah awal dan akhir." Tidak ada Yesus pernah mengajarkan itu. Tidak ada. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan, "Akulah awal dan timur." Tidak ada. Nanti setelah dia terangkat ke langit, baru muncul makhluk-makhluk aneh yang mempengaruhi orang untuk menyembah kepada makhluk yang ngaku Yesus itu adalah Lucifer. Gitu ya. Silakan diambil alih Bang Handi. Jauh saya. Surat Maryam 71 itu nanti kau mewariskan neraka, ya. Jadi bertobat kau, masih ada kesempatan ini. Ada, kalau ketika digarami dengan api, ada yang ngobatin nggak? Nah, itu namanya baptisan api. Itulah, ketika dibaptis sama api, ada yang dihidupkan kembali nggak? Oh, banyak. Mana? Kan kalau surah Maryam 71, 72-nya kami diselamatkan. Nah, kalau pas digarami dengan api, diselamatkan nggak? Ya, masuk ke neraka semua. Ya, pernah saya tanya Ustadz, itu apa maksudnya? Iya, masuk neraka semua, tapi sedikit dosanya sebentar di neraka katanya. Ah, gitu. Nah, sekarang ketika Yesus menggarami dengan api orang-orang Kristen gitu, diselamatkan nggak? Kalau orang Kristen, ya, sekali masuk neraka tetap di neraka, sekali masuk surga tetap masuk surga. Enggak ada. Ya, kalau gitu jangan jualan juru selamat ke Islam. Enggak ada. Kalau gitu kan imannya berarti hangus di neraka, imannya orang Kristen hangus di neraka. Ngapain jadi agama? Kami enggak menjunjung agama. Lah itu Kristen gitu, hangus dong. Imannya pengikut Kristus itu hangus di neraka. Bukan membawa agama, membawa kebenaran. Nah, kebenarannya hangus di neraka. Kebenaran di neraka gimana?
Tadi kan bilang orang Kristen ketika masuk neraka nggak bisa keluar lagi. Artinya ada imannya orang Kristen di neraka hangus, terbakar. Ya, Saya boleh potong dikit, Boleh silakan. Bung Sarahman mendingan berhenti ngomong. ke neraka. Bung Sarahman mendingan Kalau berhenti banyak ngomong. dosanya, Kok ngoceh terus? dosanya. Gitu. Bung Sarahman, dia ngomong, dengar aja orang ngomong. Sadarilah ya, ajaran-ajaran itu mana yang benar, mana yang tidak benar, berasal dari mana. Nah itu harus diselidiki baik-baik. Baru Nah, itulah diselidiki lah, coba diselidiki lah. Coba, pernah nggak Yesus ketawa selama hidupnya? Pernah nggak? Kenapa? Kalau nggak pernah, artinya tanda-tanda kesialan itu di akhirat. Karena tidak pernah tertawa loh. Nggak pernah sekalipun Yesus ketawa dalam hidupnya. Bayangin itu. Suntuk aja hidupnya. Yang kayak gini bukan Tuhan, bro. Yang kayak gini namanya ketawa hahaha gitu. Atau nggak tersenyum gitu kan? Iya, Pernah nggak? Tuhanmu pernah kau lihat ketawa? Tuhan kan tertulis tuh. Allah tertawa ketika melihat seorang manusia. Pernah ada itu. Nah, Tuhan lu kenapa nggak pernah ketawa Tuhan lu? Bentar, ini kan banyak yang minta naik. Yang Kristen tolong dong typing. Saya Kristen gitu. Lanjut Pak Koles. Bayangin, Yesus menjadi manusia, seumur hidupnya nggak pernah ketawa. Ini artinya tanda-tanda kesialan ini. Sial. Baca aja dari Matius sampai Yohanes, nggak pernah sekalipun ketawa. Marah, iya, marah-marah, sering banget marah-marah, mengutuk, gitu. Tersenyum nggak pernah. Yang kayak gini Tuhan, anjir. Kata siapa? Ya dibaca di Bible. Dia dibaca. Dia itu intisari yang dituliskan. Tidak semuanya dituliskan. Kalau dituliskan tidak akan muat dunia ini. Ya nggak apa-apa. Sekarang gini, kira-kira Yesus ketawa karena apa? Coba. Kita ambil perjalanan Yesus ketika sama murid-muridnya. 3 tahun bareng sama murid-muridnya, nggak pernah 1 menit pun Yesus ketawa, nggak pernah. Ya nggak ditulis di situ. Kalau nangis pernah. Oh, nangis pernah. Nangis pernah. Lukas 19:41 itu nangis dia. Dia bergembira melihat umat-umatnya. Nah, di mana Yesus bergembira? Ya, tertawa itu kan gembira, artinya bersukacita. Iya. Kalian diajarkan bersukacita, Tuhan kalian aja bersedih terus kerjaannya. Bersukacita. Gitu. Ya di mana Yesus bersukacita di mana? Wah banyak itu. Nah, boleh mana? Dia memanggil murid-muridnya. Nah, gimana bilangnya dia? Murid-muridku, kesinilah, berjaga-jagalah, aku ketakutan. Nah, Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Temanilah aku, berjaga-jagalah. Itu ya. Nah, baru berpikir dia kan, iyalah, gitu. Lu diajarkan sukacita, Tuhan lu bersedih tiap harinya. Memang dunia ini tempat kesedihan karena banyak di sini iblis kan. Iya. Itulah Lucifer iblisnya, dia beserta malaikat-malaikatnya. Iblisnya di sini. Itu cuma iblisnya. Emosi nih. Kau nggak bisa tidur, nggak bisa apa, hanya menyusahkan orang lain. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucifer itu apa? Kamu nggak tahu apa? Ya saya terangkan. Ya, Lucifer apa? Lucifer. Salah satu tadinya malaikat Tuhan. Tetapi dia berontak mengambil kedudukan Allah. Dia biar saya tahu, saya kasih tahu dengan kamu ya. Ya. Kenapa dia memburu manusia itu? Karena Tuhan Allah mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Ya. Apa hubungannya dengan Lucifer? Dengar dulu. Karena dia tidak diikut sertakan untuk menciptakan, makanya dia berontak. Ya. Makanya dia
mau menyamain Allah itu. Mau menyamain. Akhirnya dia Yang tadinya cuman manusia, akhirnya dia merontak, dia ingin Dan menyamai Tuhan. dan Maka dia apa? Disetarakan dan dengan dia Tuhan. Betul. mengejar Mana manusia dalilnya? itu. Sehingga Mana dalilnya Yesus ingin menyamai Tuhan? Coba menggoda baca 1 Timotius 2 nomor 5. Ayo. Ada nggak yang bisa nunjukin? Ayo. Hawa, sehingga keturunannya juga akan di Itu coba itu iblisnya tuh yang membisikkan Paulus. Woi Paulus, ya, itu jadikan beda juga aku ceritanya. Esa. Beda Oh ya, cerita. ya, jadikan aku Esa sama seperti Tuhan. 1 Timotius tuh nomor 2 tuh. Itu kamu Kok beda ambil cerita? sana, ambil situ, Aku tanya sama saudara, ada berapa yang esa? Jawab. ada berapa yang esa, gimana maksudnya? Ada berapa hakikat yang esa? Ada berapa hakikat yang esa? Ya namanya esa ya esa. Ya siapa? Kok esa? Ada berapa yang maha esa? Ada berapa yang maha esa? Yang satu Ya. lah. Nah, 1. Baca Timotius 1 nomor 2 nomor 5, di situ ada 2 yang esa, yaitu makhluk yang bernama Yesus juga esa. Mampus. Iya, iya. Ingin menyamai Tuhan. Makhluk yang bernama Yesus itu ingin menyamai Tuhan, si iblis ini yang kau sembah. Coba. Itu. Melalui nabi palsunya, yaitu Paulus dalam 1 Timotius 2 nomor 5, di situ dikatakan ada 2 yang esa. Allah Maha Esa, Yesus juga esa. Berarti Yesus dilantik oleh iblis untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Ayo baca, ada berapa yang esa di situ? Ada 2. Thank you. Dia Bacalah Blonson. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Baca aja yang tadi yang kutunjukkan, ada yang satu esa disebut Allah, ada juga yang satu esa disebut Yesus. Ada berapa yang esa? 2. Berarti setara dong. Memang setara mereka. Yesus Siapa yang mau menyetarai yang maha tinggi? Siapa? ya iblis, Siapa? Lucifer. Ya iblis, sudah kau jawab sendiri. Udah kau jawab itu. Sudah kau jawab. Berarti yang kau sembah selama ini apa? Iya, Allah. Iya, yang selama ini kau sembah itu yang bernama Yesus itu apa? Allah Tuhan. Ya, nenek Lucifer, lari lagi ke Allah. Lucifer. Ya. Berarti kan dia bilang Allah lo, Allah. Dia bilang katanya Allah lo. Diam kau mulutmu. Lucu orang ini. Namanya keislaman tapi yang disembah Lucifer. Gimana sih? Ada berapa yang esa? 1. Siapa yang mau menyamai Tuhan? Iblis. Iblis ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Iya. Apakah Yesus setara dengan Tuhan? Iya. Apakah Yesus juga esa? Iya. Berarti yang ingin menyamai Tuhan siapa? Iblis. Bukan Cuman menyamai, iblisnya memang dia pintar. Tapi si Rahman Iblisnya bilang katanya, pintar. Dia adalah Tuhan. Rahman bilang Iblisnya Allah katanya. pintar. Iblisnya pintar. Satu Karena dia Korintus tidak menggunakan 8 ayat 6, namanya baca yang itu. asli. Dia malah mengatakan 1 namaku Korintus Yesus. 8 ayat 6. Baca. Baca aja yang tadi 1 Timotius 2 nomor 5. Ada 2 yang esa. Iya. Makhluk yang bernama Yesus dan Tuhan yang bernama Allah. Ini siapa makhluk ini yang ingin menyamai Tuhan? Siapa? Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Tadi Mampus. firman Allah. Berinkarnasi. Ya, Ajaran Yohanes apa berinkarnasi? 1 Yohanes 5 Jadi Yesus sama ayat Allah 7. itu Lucifer. 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 kesaksian. Allah Makanya Bapa, ngomong jangan pakai lubang hidung, pakai Allah- mulut. Allah Firman dan Allah Roh. Ketiga-tiganya Ini itu ngomongnya Esa. pakai hidung ya, kayak gitulah. Ya. Ketiga-tiganya itu Esa. Iya. Kamu nggak tahu arti Esa itu, Sakit. nggak tahu, ya. Apa Allah arti itu- Esa? Allahmu itu kan zat. Ya, Apa arti zat. Esa? Allahmu zat.
Ya jadi kamu nggak ngerti. Tuhanmu itu yang zat, tuyul. Itu Tuhanmu zat padat, zat gas. Yesus kalau kentut, pecah ubun-ubunmu kalau kepalamu dikentuti sama dia. Zat Yesus padat itu yang zat. yang Zat padat, zat gas. 5 Parah. kali sehari itu zat azar aswad. Ya, azar aswad. Kemana-mana Karena perginya, azar kemana-mana aswad itu perginya. bisa menghapus dosa. Azar aswad. Ya sama lah kayak berak sapi. Berak sapi juga ngapus dosa. Keluaran 29:14. Coba tanyain dulu yang umroh itu, bisa katanya menghapus dosa. Bisa, Azar bisa. aswad itu. Bisa. Tapi ya? kenapa kalian nggak terima ketika berak sapi bisa ngapus dosa? Oh, itu kan membuang sampah, membakar sampah itu. Nah, ketika Sapinya yang dikurbankan. Nah, ketika berak sapinya dibakar ngapus dosa nggak ketika dibakar berak sapinya? Enggak menghapus dosa. Iya. Kalau hajar aswad dicium ngapus dosa. Berak sapi ini diapain supaya bisa ngapus dosa? Diapain dia? Dipotong, darahnya dipercikan ke tirai, Nah, terus berak sapinya dikemanain? dibakar. Nah, ngapus dosa nggak? Enggak. Enggak menghapus Ya udah dosa. kalau gitu dirobek aja keluaran 29. Dirobek aja dirobek. Jadi saya mau ambil saya kasih kesimpulan ya, Sarahman. Ya, Sarahman, dagingnya dimakan, darahnya dipercikan ke tirai. Gitu. Nah, dagingnya dimakan, darahnya dipercikan. Kalau kotorannya nggak dibakar, ngapus dosa nggak? Dibakar atau tidak dibakar itu tidak menghapus dosa kotorannya. Nah, kalau gitu korban menghapus dosanya dipindah. Sarahman kalau dia mau hapus dosa teh sapi dia pakai masker. Menghapus dosa itu ada darahnya, ya, dipercikkan di tirai. Tapi Sarahman kok nggak berhenti ngomongnya. Sarahman ada jeda dong, diam sedikit gitu. Nah, kamulah diam, nggak tahu kau apa-apa. Kesimpulan saya dari Sarahman tadi, Yesus dan Allah adalah Lucifer. Begitu Anda bilang. Tadi saya dengar 2 kali Anda ngomong gitu. Apanya? Mulutmu yang Lucifer. Kalau mulutmu si Lucifer itu. Tidak pernah saya katakan seperti itu tadi. Kalau si Kambuan itu Lucifer itu anak buahnya. Tadi Sarahman kan tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus. Diam mulutmu. Oh ya udah. Tidak bisa kau ngomong. Dendam amat sama Bang Kambuan. Sarahman. Aku bintang timur. Kenapa cuma ya? Masa kamu dikagumin orang? Saya bingung lihat kamu itu. Pakai ilmu apa sih kamu itu? Dia bangga loh sama Major, kalau mau naik minta permintaan naik aja Major. Jadi Sarahman, kesimpulan saya, Anda ini harus pergi ke masjid dulu belajar tentang Allah yang benar kan gitu. Kau kesimpulan Diamlah dulu kau tuh. Kalau mau kita berdebat kita berdua aja. Kayaknya kamu masih golongan iblis kamu. Sarahman. Apa cuma? Aku bintang timur. Kau mau dibaptis? Katanya Yang 5 kali sehari. membaptis. 5 kali sehari dibaptis katanya. Kamu kesaksianmu itu kata-katanya orang. Aku bintang timur yang mengaku Yesus. Udah mau dekat kiamat.
Juma, bertobat kau Yang kau sembah biar selamat itu kau. Lucifer. Jangan kau dipuja-puja orang gurunda guru apa? Sarama. Gurunda apa? Nah, ini Major Dari kalau mau kemarin bantu kamu Saraman PR silakan tidak Major. Apa yang dipelajari dari kamu? Bisa kamu membuat busi mobil, busi motor lah dulu. Bisa kamu membuat pesawat? Bentar Sarahman, ini Major temanya ini nih, Kristen sembah manusia Major. Mana lebih bagus menyembah manusia daripada menyembah sesuatu yang tidak ada? Jia, ini dia. Mana lebih bagus menyembah manusia ketimbang Daripada sesuatu menyembah yang tidak ada? batu. Jawab. Iya. Iya. Sesuatu yang tidak ada maksudmu itu kayak mana? Oke, sekarang Tuhan ada nggak? Tuhan Anda ada nggak coba? Tuhan saya ada Oke. yang disembah Yesus. Di mana Besar jangan tinggalnya? kemana-mana. Aku tanya iman. Yesus Jangan mengatakan pengertian. dalam Yohanes 7 Di mana? nomor 5 nomor 37 Jangan Tuhan dari yang Alkitab. mengutus dirinya itu Jangan tidak bisa mengambil dari dilihat. Alkitab. Dari hadis ke Lah supaya kamu itu sadar Disitu toh anehnya orang ini bahwa disitu. Yesus itu menyembah hakikat yang tak terlihat oleh mata. Yesus mengaku itu Yohanes 5 nomor 37 toh. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang ngambil dari mengutus Alkitab. dirinya itu Aduh, tak bisa malu dilihat aku. oleh mata. Jadi kalau tidak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa digambarkan seperti apa bentuknya gitu toh. Jadi keberadaan yang Anda maksud, Iya. Anda itu keberadaan seperti apa? Kata ada itu Tidak berarti bisa bisa karena didefinisikan. Tuhan itu gak bisa dilihat toh. Coba kamu tanya Tuhanmu yang roh itu katanya. Kata ada apa? Di dalam kitabmu dikatakan Tuhan itu adalah roh. Boleh tidak kamu tunjukkan wujud roh itu seperti apa toh? Jangan kemana-mana Bang Juma. Definisi Tuhanmu ada itu kata bilang Allah Yesus, itu ada. Definisi kata kitab ada dalam seperti Yohanes 4 nomor 24 itu Tuhanmu itu bentuknya roh. Kok Bisa ngambil dari tidak Alkitab sampean kamu, itu Juma? menunjukkan wujud roh itu kayak mana toh? kok ngambil dari Alkitab kau cuma? Lah supaya kamu itu waras. Ternyata Ya, kamu- Yesus mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk gitu loh. Jadi kamu nggak pede itu kitabmu ya? Nggak pede. Bukan gak pede, otak kalian ini harus dibenarkan dulu. Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan atau Kamu ayah gak yang pede. mengutus dirinya itu Ya, itu ngambil-ngambil tak dari pernah Alkitab. dilihat oleh mata, begitu. Oh, Kalau kayak kamu gue pede. lah cuma. Yang saya maksud itu, keberadaan Jadi itu maksudnya kalau seperti misalnya apa? kamu mengatakan Tuhan itu serupa dengan makhluk endasmu, itu nggak ada. Yesus mengatakan Tuhan kalau itu tak zat, bisa dilihat zat padat begitu. Piye toh? Kata Yesus bentuk Tuhan itu kayak mana? Zat, Kata Yesus zat bentuk padat, Tuhan itu kayak mana? zat padat. Oh, berarti seperti bapak gitu, seperti Yang kau bom sembah berarti. itu Azhar Aswad. Gak ada Yesus mengatakan Lima- itu. Kata Yesus, ayah yang mengutus aku itu tak 5 bisa kali dilihat sehari oleh mata. sujud-sujud karena ada wujud. Begitu loh ya. Sujud-sujud Jadi supaya saudara Karena ada paham, wujud. pencipta langit dan bumi itu gak serupa dengan makhluk. Jadi Tuhan kita itu gak bisa dilihat oleh mata. Begitu Jo. Kata siapa? Pertanyaan saya boleh bertanya sama sampean berdua, boleh nggak aku bertanya sama kalian berdua? Bentar. Anda bilang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Apakah Anda Iya. nanti di akhirat tidak melihat Tuhan? Kalau di bumi tuh nggak bisa dilihat. Iya. Kalau di akhirat alamnya Kok tidak berbeda. konsisten? Rasulullah Kok tidak Muhammad konsisten? Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan Al-Quran yang menerangkan kenikmatan yang tertinggi di jannah Bidadari. adalah manusia bisa melihat Tuhannya itu. Oke, kalau bisa melihat bagaimana kita mengenali Tuhan itu tak nanti? sama.
Gimana Dek? Bagaimana kamu Lanjut mengenali Dek, Allah dan lanjut. Dikit Gurunda. Saraman. Yesus kau itu kalau dilempar hajar aswad mati, dia berdarah kepalanya. Bentar, Mau Mel, coba? gantian sama Mau coba? Kristus Mel. Melani di bawah dulu. Iya, Kang. Waalaikumsalam. Oke Bang Juma, aku mau tanya, bagaimana Anda mengenali Allah itu nanti di akhirat? Sekarang aja nggak kenal. Enggak katanya. Tuhan nanti di itu akhirat. nggak Oke, serupa, nanti bagaimana dia nggak mengenali serupa dengan makhluk. Dongeng. Tuhan itu nggak serupa dengan makhluk. Nah, coba Dongeng. Saya bacakan dalil supaya kamu itu bisa paham toh. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Dari Alkitab. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh Dari oleh Alkitab. kematian, Aduh. bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa dan yang kekal. Amin. Nah, ini bukan Yesus ini. Ini yang diceritakan oleh 1 Timotius ini. Nomor 16 ini. Dialah satu-satunya yang tak pernah mati, bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus dilihat, bahkan ditombak lambungnya toh. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu pernah dibilang hantu sama muridnya dalam Lukas 24 sama 37. Itu tuh. Nah, aku boleh bertanya sama sampean, boleh? Boleh bertanya? Dulu, jangan kemana-mana dulu. Anda bilang belum Anda bisa. melihat Allah nanti di akhirat. Bagaimana Anda Belum mengenali Allah itu bisa. di akhirat? Aku belum bisa bertanya. Itu Enggak, urusan sebelum kamu akhirat bertanya, itu. silakan Anda bertanya. Maksud saya, jelaskan dulu. Urusan Di akhirat Anda mengenali Allah itu akhirat. kemana? Itu urusan akhirat. Sama seperti waktu kita di dalam rahim, waktu bayi di dalam rahim ibunya, bisakah manusia melihat ibunya? Kok bisa? Tapi Orang gila, nanti Bu. setelah dia di Ikut-ikutan alam kita bumi, jadi gila. manusia bisa melihat ibunya. Itu yang terjadi. Nah, terkait dengan Tuhan, nggak ada manusia yang mampu melihat Tuhan di bumi ini. Dari situ aja kalian ini semua sudah konyol. Kok Tuhan dibunuh sama manusia, weh? Para kalian ini. Udah ya. Sekarang saya yang bertanya kepada kalian berdua. Boleh toh? Anda itu Belum terjawab. Enggak, pertanggungjawabkan dulu narasi Anda itu. Bahwa Anda belum nanti terjawab akan bisa melihat katanya. wajah Allah nanti di akhirat. Bagaimana Anda Iya, mengenalinya? nanti di akhirat manusia bisa melihat Tuhannya. Lah kalau umat Islam di akhirat bisa melihat Tuhannya toh, di dalam kehidupan yang kekal. Kristen beda. Kristen beda. Di dunia ini dia bisa melihat Tuhannya. Dia bisa melihat Tuhannya diludahin, ditamparin, ditelanjangin, digantung di pohon. Nah, itulah Kristen. Edan. Udah kan? Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada kalian berdua. Boleh toh? Anda bilang Tuhan Anda tidak belum tidak bisa. diutarakan dengan apapun. Piye toh? Jadi dengan apa Piye Anda toh? mau mengenali Allah nanti di akhirat? Piye toh, Mbak? Gini loh. Jelaskan dulu. Jangan Anda Alam akhirat itu adalah rahasia, belum nampak oleh kita. Dari keadaannya di sana pun tak nampak oleh kita saat ini, ya toh? Sama ketika kita di alam rahim, belum nampak dunia ini seperti apa. Ya kan? Kita bisa berbicara mengenai dunia karena kita sudah ada di dunia, ya toh? Nanti kita bisa berbicara mengenai akhirat kalau kita sudah ada di akhirat, ya toh? Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada sampean berdua. Boleh? Berarti belum ada ciri-cirinya nanti kok Anda Boleh. mengenali Allah itu bagaimana? Dengarkan baik-baik. Bukan gitu. Dengarkan baik-baik. Bagaimana Anda Ini mengenali giliran Allah saya berjawab? bertanya. Diam. Diam dulu. Aku mau bertanya sama sampean. Nggak kenal Di dia dalam Allah. Yesaya 66, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Apakah di sini termasuk sampean? Jawab. Di situ diceritakan gini. Aku Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedang, dan orang-orang yang kubunuh itu akan banyak jumlahnya. Terutama yang dibunuh di sini adalah, kata Tuhan, mereka yang mengkuduskan, mentahirkan dirinya ke taman-taman teos.
dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang makan babi, makan tikus yang menjijikkan. Nah, pertanyaan saya tuh, betulkah nanti orang-orang yang makan babi seperti Kristen ini akan diludes dengan api oleh Tuhan? Jawab. Saya tidak makan babi, cuma jangankan Berarti babi yang makan kamu. Unta juga enggak saya makan. Tapi kau minum. Di sini minum gak ada cerita kan? onta. Di sini gak cerita onta. Ini cerita babi. Itu kan gak ada ceritanya yang makan onta akan kubakar dengan api. Gak ada ceritanya. Yang ada ceritanya itu yang makan babi ya kamu. Mayor, kamu juga semalam kan makan kamu babi. curi babi tetangga toh? Tetanggamu Kamu kan makan babi. punya babi hilang. Dengar-dengar Pak Kencingnya RT unta ngomongnya kau makan. Major yang curi babinya orang. Mayur, ini gimana ini? Kamu hidup melata di bumi tapi ujung-ujungnya dibakar karena kamu makan babi? Babi? Pemakan babi? Ini dalil toh? Ada dalilnya berbunyi. Ini. Yesaya 66 nih. Nomor 16, nomor 17, semua pemakan babi akan dicapcai dengan api. Piye toh? Jangkrik. Pemakan celeng semuanya akan mampus dibakar sama api. Dalilnya ada di Yesaya 66. Iki nubuat dan semua ini akan tergenapin. Pemakan babi semuanya akan dibakar. Yang saya nggak bisa bayangkan itu kamu hidup tanpa bulu mata, tanpa alis, tanpa rambut, tanpa bulu hidung. Piye? Mukamu itu kayak apa toh? Kayak balon gas diisi air. Makanya tinggalkan ajaran yang menyebabkan kamu makan babi. Jadi gini, Kenapa babi? Kenapa pemakan babi? Kalau Lah ini dalil ini dalam kitab yang kamu curi dari agama lain. Pemakan babi semuanya akan dibakar api. Lu pemakan babi kan? Atau babi yang makan kamu? Jadi nggak bisa kamu lolos. Pemakan babi semuanya akan dibakar api. Ini nubuatan dan akan tergenapin. Semua yang makan babi nantinya bulu-bulu yang ada di tubuhnya itu hilang. Kenapa? Dibakar api. yang dibakar Mukamu itu lecet. Cuma Lah ya, ini artinya ini artinya pemakan babi masuk neraka ini. Ini artinya neraka, tuyul. Ini udah neraka ini. Karena Tuhan tidak mungkin membakar pemakan babinya itu di dunia. Ini neraka ini. Maksudnya Yesaya 66. Maksudnya Yesaya 66 ini maksudnya pemakan babi semuanya akan dibakar api di neraka. Gitu loh. Coba sekarang kamu praktekkan. Besok kamu cukur semua bulu alismu, bulu matamu, bulu ketekmu, bulu kepalamu, bulu semua bulu. Oh, habisin semua dalam badanmu itu. Habis itu kau bercermin, viralkan. Begitulah bentukanmu nanti di neraka, Cahayu. itu kan fungsimu. Coba jelaskan dulu. Kalau memang itu neraka yang Anda maksud, neraka mana? Ini neraka yang di Maryam ini di 71 neraka mana yang mengakhiri semua? Nah, kebenaran di dalam surah Maryam 71 itu orang-orang kafir dibiarkan di sana dengan duduk. Iya, mereka kemudian tersungkur. Kemudian orang-orang yang orang-orang bertakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju jannah. Baca ayat 72-nya. Begitu toh? Yang kemudian tersungkur kekal di sana, iki loh, pemakan babi yang mukanya mirip-mirip babi kayak ente. Maaf bercanda. Itu toh ya, disadari tuh. Yesaya 66 nomor 16, nomor 17, nomor 18. Jelas sekali Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Gitu.
Jadi kalau Anda nggak mau dibakar api neraka, jangan makan babi. Neraka Begitu. Anda kok beda Sahabatku, jauh. saudara, Sebenarnya ada berapa Tuhan? Blossom. Neraka Anda itu semua Thank you. dihampiri orang Islam. Anda sekarang mengutip dikit aja, saya neraka lagi, orang pemakan babi. Neraka Iya kan di situ. ada berapa rupanya? Kok suaranya si Mayor nggak enak banget didengar ya, suaranya si Mayor ya? Di dalam Yesaya itu Tuhan datang membakar semua orang pemakan babi toh. Di mana api menyala-nyala itu? Ya di neraka. Berarti pemakan babi ini di mana? Di mana pemakan babi ini di mana? Hei babi, hei pemakan babi ini di mana ini? Ayo, hei. Di Ini neraka. pemakan di neraka, Cahayu. Ini nubuat dan akan terbukti kalian di neraka nanti bulu anusmu akan geriting krinyol karena api neraka. Ini ibadah topik Muslim Nanti Bang Kristen. Juma menghampiri Orang neraka dewasa. nggak? Ngomong sendiri. Nanti Bang Juma menghampiri Muslim neraka Kristen. nggak? Mau nyamperin Mayor ini, Mayor, kau keluar kau dari sini Mayor. Mayor, Apa ini? capek kali aku nunggu kau. Mayor, keluar kau dari sini Mayor. Tunggu ya Mayor bawah ya. Enggak, aku tanya dulu. Anda menghampiri neraka nggak nanti? Kami mendatangi neraka, semua manusia mendatangi Jadi kalau Anda neraka. sudah mendatangi neraka, Kenapa jadi apa bedanya? kemudian manusia itu mendatangi? Kenapa? Karena mengantarkan orang-orang kafir ke sana. Kami hanya mengantarkan sama seperti orang mendatangi kuburan. Hei, Di mana sama kata seperti mengantar- sama seperti orang mengantarkan jenazah ke kuburan. Apakah orang mengantar ke pemakaman semuanya masuk dalam Kata kubur? mengantarkan di sana di mana, Bang Juma? Tidak, Bung. Yang Berarti kami iblis lakukan beda. di dalam surah Maryam itu jelas sekali kemudian diterangkan bahwasanya orang-orang beriman, orang yang bertakwa selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju jannah. Dalilnya jelas. Nah sekarang coba Anda baca ini, pemakan babi pada kemana? Jangan neraka lah, mau kemana lagi? Daripada mati mendadak di atas, mungkin menyelamatkan diri. Jadi teman-temanku yang suka makan babi, berdasarkan Yesaya 66 nomor 16 nomor 17, kalian semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Gitulah. Makasarnya terakhir. Oke, silakan Bang Handi, dimaki-maki aja mereka pemakan babi ini biar sadar. Bentar dulu aku makan bentar, 5 menit aku makan, selesai makan. Aku baru makan malam nih. Oh yes, Masya Allah, capcay juga dimakannya. Itu ya teman-teman sekalian supaya dipahami dan disadari. Jadi satu keadaan, ya satu situasi yang tidak bisa teman-teman Kristen pemakan babi ini lari untuk menyelamatkan dirinya. Karena Yesaya itu nubuatan. Yesaya itu nubuatan. Selayaknya nomor 23, bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Kita sudah mempraktekkan itu. Itu umat Islam yang menggenapi sujud beribadah kepada Allah. Tetapi yang menggenapi pemakan babi ya harus bertanggung jawab juga dong, harus siap diri juga dong. Makan babi harus siap-siap dong. Jangan cuma enaknya aja gitu loh. Ya. Siap-siap pemustakan di dalam neraka ya Gurunda. Ya, siap-siap dibakar. Seperti kalian yang ada di pasar mana tuh, Manado ya. Ada anjing apa semua dibakar pakai api. Nah itu nanti kalian juga akan diperlakukan seperti itu. Yang suka membakar kucing, suka bakar ayam, suka bakar anjing, apalagi monyet. Nah itu siap-siaplah kalian juga akan dibakar ya dengan pembakaran Tuhan yang maha dahsyat. Ya, ini ada Edelis, Assalamualaikum. Ini Hananan Muslim apa Kristen? Muslim saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Mbak Bunda Rahma, Pera, Bang Andi, Bang Alfi juga. Lanjut. Ya, silakan ada yang mau disampaikan, Mbak Hana?
Saya kan dari Muslim ya. Ya barang tentu kalau babi itu diharamkan. Yang saya bingung itu babi itu kenapa tak bisa mengadah ke atas, itu yang jadi pertanyaan. Itu kalau ada orang Kristen boleh dijawab itu. Oh, sama saya aja dijawab, Pak. Oke. Karena Nggak ada lehernya. kayak si bom-bom, nggak ada lehernya tuh. Si bom-bom. Iya. Makasih ya, Bunda Hana. Iya, silakan dijawab saudaraku. Yang paling parah itu Mbak, anak babi malu kalau emaknya babi. Makanya kalau jalan sama mbaknya nunduk, malu dia kalau emaknya babi. Gitu. Intinya pemakan babi akan dibakar api, udah selesai. Mampus sana, mampus. Kalau jelas tertulis itu ya. Memang ini oten-oten ini kok. Bible-nya itu dianggap sebagai apa gitu. Jarang dibaca. Yang penting hidup ini nyaman. Hajar terus. Giliran dikasih data, melingkar-lingkar menjawabnya. Mestinya bro, kalau udah dikasih tahu gitu berpikir. Dan kamu ini masih punya akal. Berpikir. Jangan melingkar-lingkar. Tapi babi katanya menurut mereka itu kalau nggak ada babi, mereka nggak bisa hidup. Karena si mayor ini satu napas sama babi gitu. Makanya si mayor kalau ngomong itu suaranya kayak babi tuh. Awak gitu. Awak gitu. Tuh kan? Kalau dia ngomong nggak jelas. Noise ini, Mbak Salju noise ini. Direspon dulu aja tuh. Ya, Assalamualaikum Mbak Salju. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Mbak? Enggak, cuman mau ini aja mengucapin apresiasi Bang Handi. Ini saya dari Langsa. Siap. Langsa, usaha langsat ya. Kan Kota Langsa sering Aceh, Gurunda. chattingan Ya, gimana? sama Bang Handi. Di Aceh itu. Hah? Sering Aceh. WA sama Bang Handi, sering nanyain. Oh, Ini cuma mau bilang sama Bang Zuma, ini kan saya sedang menungguin adik saya yang sakit, cuman dengar Bang Zuma yang nyampaikan narasi lucu, jadi enggak. Apalagi pada saat Bang Zuma bilang tadi bulu yang dibakar seanus bulu anus, emang apa bulu anus? yang tadi itu bulu anusnya panjang karena mereka makan babi. Lucu Bang Zuma, saya pokoknya sering bilang sama Bang Handi, kalau Bang Zuma nggak nampak kemana Bang Zuma. Bahkan saya sampai HP-nya lobet, saya langsung dicas gitu. Sampai di kantor pun Nangis sering dia. ngeliin Bang Zuma. Oh ya? Ya, Iya. semangat Bang Zuma, lucu, apalagi tadi pakai kayak ronggeng gitu. Pak, apa tadi? Yesus. Menghibur sekali loh. Bang. Lama tuh saya kuliah 6 SKS itu. Iya, semangat Bang Zuma ya, sehat terus ya. Iya, semangat. Pokoknya begitu aja, saya turut mendukunglah Bang Handi juga, Bang Koreh, Bunda Rahma, semuanya lah apologet Islam Indonesia terus maju. Saya udah jadi anggota juga, cuman nggak ini. Masih Bun. Iya. Ya udah gitu aja Mas, Bang Zuma, Bang Handi, Bunda. Iya. Siap, Semangat terus ya. siap. Bunda Salju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Buat teman-teman Sama-sama, mohon Bunda. ditetap layar ya. Ini satu slot buat Kristen ya. Teman-teman jangan naik dulu ya yang Muslim. Teman-teman pemakan babi yang akan terpanggang di dalam api neraka. Oh, Izin turun. siap. Bang Zuma, Bunda semuanya, Bang Iya, Handi, makasih. sehat terus ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Ede Lewis ada yang mau disampaikan? Bang Dewa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Udah ada Bang Kian. Saya serius nanya, itu tadi apa? Pedagang
Langsat atau apa maksudnya? Nggak Itu ngerti ya. kota di Dari Aceh, Langsa, Gurunda, Bang. kota Langsa. Kota Langsa. Daerah. Ini Kota. Nama daerah, sama si Bang. Major ini. Kota, Makanya kota daerah di Aceh. Langsa, Oh, di Langsa. Aceh. Bukan Langsa, Langsa. Aceh. Di Aceh. Tidak ada T-nya, Daeng. Oh di Langsa. Aceh. Ya ya. Iya. Oke. Dicatat. Kalau di Bandung kuning langsat. Iya betul. Baru mau aku bilang. Sebenarnya tahu Gurunda itu, tapi dia mau kasih lucu-lucu. Kalau di kita. tempatnya Pak Bombong Kuning gigi. bangsat. Kuning bangsat. Oh kuning bangsat. Ya Bang Dewa. Jadinya ternyata di Bible-nya itu ada di begitu tuh, tapi deh. Tetap makan babi. Namanya otak nggak berfungsi. Mami dia apa? Kok dua-duanya langsung hilang tadi? Ya itu dia makanya janjian. Itu si Irwan saya itu kenapa janjian di bawah? Mau cakar-cakaran? Kayaknya sih. Turun aja katanya. Ketemu di bawah. Mau ngapain di bawah? Mau cium kudus? Cipokan kudus kayaknya sih. Bang Dewa kok jadi pendiam ini Gurunda semenjak diputusin sama Mbak Edel. Kenapa Bang Gian? Enggak, ini ada 2.700 mata memandang. Minta doanya untuk orang tuanya Abuya ya. Orang tuanya Abuya Strong sedang menjalani operasi. Operasi apa sih? Batu ginjal atau apa gitu cerita kemarin ke Dewa ya. Minta doanya ya. Tentu semua kenal ya dengan Abuya Strong. Beliau seorang pendakwah, beliau juga sering buka komal, berdebat. Minta doanya semoga orang tuanya itu dilancarkan dalam operasinya. Itu Amin ya Allah. ya. Amin. Itu yang pertama, yang kedua, dan ada juga saudara kita dari kekristenan sedang dioperasi. Jangan mentang-mentang dia Kristen kita tidak mendoakan ya. Kita doakan juga kepada beliau. Ternyata si seger-seger Bang lagi dioperasi, operasi plastik. Giginya. Plastik. Kalau yang di bawah punya aqua bekas, ember bekas, silakan DM ke si seger-seger, kirimkan sendal capit. Kalau enggak aqua galon yang bekas, silakan kok. Aduh, orang lagi serius-seriusnya dengar. Enggak, kalau Abuya betul ya, Abuya ya. Nah, ember boleh ember. DM aja ke seger-seger ya. Lagi operasi plastik, kekurangan plastik. Ya, silakan lanjut. Memang kamu nakal. Silakan naik ya, saudara-saudara Kristen. Semoga masih bisa diselamatkan. Silakan. Nah itu ada Bang Daman. Bang Daman naik dulu. Bang Daman cerita tadi perdebatan tadi gimana Bang Daman? Daman. Iya, seru tadi itu. Keren. Puas Naik, aku Bang. nonton. 2 jam itu. Akhirnya di kick kayaknya dia. Ustaz Abuya. Kira-kira mau ini nggak Bang Juma, apa sih namanya? Untuk meringankan beban Abuya. Nanti beliau dihadirkan dulu ke sini. Ada nggak? Ditelepon dulu Bang Dewa suruh naik ke sini. Oh gitu. Sama Bang Juma aja telepon. Yo, sama Bang Dewa. Loh, sama Dewa. Telepon suruh naik ke sini. Oh. Coba tuh ya, bentar ya. Iya. Bentar tunggu ya, nggak lama kok, paling 10 jam. Sabar ya, 10 jam. Iya, Sabar. iya. Bang Handi udah monitor Bang Handi. Lama kali makannya nih. Jangan-jangan Bang Handi ikutan si Major nih makan babi ini. Lucu aja. Langsung tantrum dia. Berdua itu langsung tantrum itu.
Langgam Jawanya juga mantap, Deng, Gurunda. Langgam Jawa tak mantap kali. Belum keluar aslinya itu. Langsung tantrum dibacain itu Alkitab sama Gurunda pakai lagam Jawa. Bang Juma aku jadi bencong katanya. Lucu dia, lucu. Nggak berhenti ketawa tadi itu. Padahal penghujat dia itu. Buru-buru kabur toh. Oh, kalau kita bertahan nih mampus kita ini. Malu kita ini. Kabur lah dia. Ya silakan bagi yang Kristen kalau ada yang mau naik silakan. Nah ini tadi banyak banget tadi ngejajar tadi. Barusan udah ditelepon katanya mau naik ke sini Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi himbauan buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Lanjut. Iya, akun yang utama di ban tadi gara-gara debat tadi sore. Namanya ganti dulu dong namanya Bang Daman. Enggak, ini akun kerja nih, ini akun kerja nih. Oh, akun kerja. Terpaksa korbanin akun kerja. Enggak, ini buat teman-teman ya di bawah ya. Kalau kalian ingin ngerayu cewek misalnya kan. Duhai cahayaku, panggilin itu gini. Duhai Luciferku, karena bagi mereka Lucifer itu cahaya. Benar. Mereka yang bilang. Pas kan ada itu. Kan ada itu ya yang dulu kita dengar Asmodeus, Belial, Beelzebub itu kan nama-nama iblis ya. Salah satunya apa? Lucifer. Oh, berarti itu cahaya gitu. Nah, jadi orang Oten kalau ngerayu tuh di gereja atau enggak? Duhai cintaku, cahayaku. Itu bilang tuh, duhai Bu Darniku, Luciferku gitu. Keren tuh. Keren. Masya Allah. Aduh, debatnya aduh. Aneh. Erben kepanasan. Ujung-ujungnya begitu mereka jelasin, masuknya 4. Kalau bisa satu gereja mereka jelasin tuh. Aduh, astagfirullah. Jangan besarin daun lah, udahlah. Saya ada loh tadi itu tuh. Saksikan dari awal tadi bersama dengan teman-teman di YouTube itu kurang lebih berapa orang tadi? Ada 2.000 orang kayak. Malu mereka, malu. Malu semalu-malunya. Ya. Bunda Edel gantian sama Oten sebentar ya. Iya Bang. Iya nggak Oke, apa-apa turunkan. dijawab. Makasih Bang Kian, Ya, Bang Juma next, semuanya. Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa itu kalau Waalaikumsalam. sama Ustadz Wafi atau sama Mana Bang Franciscus? Bang Franciscus minta lagi permintaan naik. Gurunda ada turun nggak kira-kira? Gimana dek? Ada turun nanti di the next gitu di Oh, room minggu depan ya. Nah, Tapi nanti kita lihat kalau mereka datang ke tempat kita lihat dulu lawannya. Kalau Erben, mending saya tidur. Iya. Saya nggak lawan dia, yang saya lawan itu PowerPoint. Apain? Nggak, tadi Gurunda tuh gini. Apa namanya tuh? Saya jujur ya teman-teman ya semuanya ya, 25 orang yang nonton. Saya jujur pertama saya gugup, saya takut maluin muslim. Ternyata pada kucing meong-meong di atas semuanya rupanya. Lanjut. Intinya kebenaran itu datang dari Allah pokoknya. Iya, Masya Allah. Mantap Daman, mantap. Masya Allah. Daman, Yang mantap. lucu ini lagi, Gurunda pas ditanya kan Uniripa kan, mereka tuh udah mulai framing Al-Quran ya. Udah bilang ini itu. Begitu Uniripa tanya nih, ini siapa nih yang buka kolor? Kan ada tuh ayat buka kolor tuh, buka celana dalam. Kata mereka nani weh, padahal jelas Tuhan telah berfirman. Jelas Tuhan berfirman segede Dajjal itu. Tapi nggak mau dia bilang kalau itu Tuhan, tapi nani weh. Aduh, Oten. Aneh. Lanjut lah. Akhir Daman ini loh. Apologet muda favorit Gurunda loh. Jadi pertahankan, jangan takut-takut. Iya dong, pasti. Terhibur takut ya, gitu. Lanjutnya udah nggak takut lagi orang Erben kayak anak-anak diajarin ini jawabnya itu gitu. Erben itu PowerPoint deh. Kalau Halilintar itu kita beratnya karena dia itu pintar memelintir kata-kata. Gitu. Sementara kita kan bicara apa adanya. Kita bicara berdasarkan data. Kalau dia tidak, kata-kata kita salah sedikit aja itulah yang dipelintir sampai selesai. Sama seperti si akrobat Rudi Yohanes kayak gitu.
Itu sukanya hanya memelintir kata-kata saja. Iya, jadi gak cocok itu disandingin sama Gurunda. Makanya tadi Kores mundur tergagah dulu. Akhidaman maju kan ya. Nah, lawan dulu kayak gitu. Makanya aku bilang juga kalau maju aja. Karena yang kayak gitu gampang dibubukinnya itu kalau sama Akhidaman. Kan gitu. Itu nanti kalau udah bagian warung kita Christian Princess maju, baru Kores maju. Itu Bang Kores bagiannya. Bagian RB. Nah, gitu. Nah, ini ada Paris. Selamat malam. Enggak, sama ini. Sama musim pembukaannya Pak Bom Bom, langsung Pak Bom Bom. Pak Bom. Oh iya, ada Bom Gurunda nanti. Stay tune aja. Oh, Bentar izin Pak Kores. Paris, selamat malam. Muslim apa Kristen Paris? kenapa babi kok nggak boleh itu kan dan Bang Kores murah? noise. Enggak, suaranya Enggak noise, bukan aku noise. Oh, bukan Bang Daman. Kenapa Katanya kenapa babi nggak boleh? Kan enak katanya. Oh, itu Gurunda Juma tadi yang bawain, bukan saya. Gurunda silakan. Bukan nggak boleh, makan aja nggak apa-apa. Tapi paling tidak menunggu Tuhan datang akan membakar semua pemakan babi. Dalilnya jelas itu. Jadi kalau mau makan babi ya makan aja nggak apa-apa. Tapi akibatnya ada. Gitu loh. Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus gitu loh Bang. Oh, tapi Yesus baik hati itu. Yesus baik hati apa? Baik hati kayak mana? Yesus yang mana ini? Yesus yang datang di Pulau Patmos atau Yesus yang terangkat ke langit? Oh, Yesus yang gondrong. Tak. Nggak ada Yesus baik kayak mana Yesus baik. Itu cuma angan-angan aja, angan-angan kalian aja itu Bang. Bang Alpi gantian sebentar sama pengikut Kristus ya Bang Alpi. Pada mulanya adalah firman. Tapi Yesus kan Tuhan yang gaul. Iya Tuhan yang gaul. Selamat malam pengikut Kristus. Gaul karena cuma pakai sempak ya Bang ya. Pengikut Kristus, selamat malam. Tapi itu di ayat nggak ada larangan yang Ya, Bang mau Juma. dilanjut yang kemarin ya, pengikut Kristus, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu Ya malam Bang, malam. Ya, silakan. Mau ada yang ditanyakan silakan. Ini temanya. Kok kepental? Intinya pemakan babi akan dibakar api oleh Tuhan. Yesaya 66. Itu nggak ada alasan. Pokoknya silakan. Yang mau makan babi monggo. Tapi tanggung akibat. Anda merasakan enak, silakan. Merasa nyaman makan babi monggo. Ya. izin host. Itu ada larangan ayat dilarang makan babi ada nggak? Ada. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Dari Yesus, Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Jadi nggak boleh makan babi. Makan babi konsekuensinya dibakar api. Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ngeri nih, ngeri. Tapi kalau nggak tahu sudah pernah makan gimana Bang ya? Yang
Kecuali nggak tahu. Kalau sekarang sudah tahu ya jangan. Terima kasih Bang. Iya. Ya, baik. Pengikut Kristus, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi buka tema? Pengikut Kristus, dibuka ya. Silakan. Saya nyimak dulu bang. Enggak, ini temanya nih, Kristen sembah manusia nih, Bang. Salah juga temanya itu, Bang. Harusnya yang tadi ya. Kristen sembah Lucifer, iya. Oh iya, betul. Kristen sembah Lucifer, baik. Kristen sembah Lucifer itu maksudnya dari mana bang temanya itu? Sembahan saudara kan bernama Yesus. Lucifer pernah mengaku-ngaku Yesus. Di mana Lucifer ini adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Saudara-saudara Kristen kan tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tetapi Kristen menaikkan derajat Yesus menjadi Tuhan, ingin menyamai yang maha tinggi. Berarti Kristen-Kristen ini adalah malaikat-malaikatnya iblis atau nabi-nabinya iblis. Kristen ini kan itu jelas toh. Yesus menyembah pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus membimbing Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja. Kan gitu. Pada saat dia datang Wahyu 22 nomor 16. Yesus membimbing Bani Israel. Ini noise Bang, pengikut Kristus noise gimana sih? Noise dong, itu noise-nya dimatiin dulu dong Bang. Pengikut Kristus. Oh mungkin dia sinyalnya itu Gurunda, soalnya noise banget tadi sinyal itu. Atau ngerekod nggak apa-apa, direkod juga nggak apa-apa, nggak masalah direkod. Gurunda Juma mengucapkan itu karena ada ayatnya. Kita nggak usah takut kalau Muslim, nggak bakal kena delik, nggak masalah. Banyak kok video-video Gurunda yang diputar di gereja, banyak, bukan 1-2, banyak. Banyak kok video-video Gurunda yang diputar di gereja. Noise, pengikut Kristus. Ya sadar bang. Dibenerin dulu sinyalnya. Gak usah pakai headset. Gak usah pakai headset bang. Noise, pengikut Kristus. Aduh iya tunggu ya bang. Saya loh. Dibenerin dulu Gak usah sinyalnya. pakai headset. Gak usah pakai headset bang. Banyak sekali kembarannya di sana. Itu sinyal itu dia. Bukan ngerekod, itu sinyal itu. Jangan takut teman-teman, kita nggak bakal kena delik. Banyak video Gurunda yang langsung dipang-pangin, diputerin di dalam gereja teman-teman, banyak. Kita udah tahu semua itu. Ya Gurunda ya, yang kemarin sama disuli juga di gereja ya Gurunda. Iya. Mana? Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat, yaitu Tunas Daud, Bintang Timur, Gilang Gemilang. Ada enggak Yesus pernah mengaku Bintang Timur kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit? Ada enggak? Tidak. Enggak ada. Kalau ada, harusnya Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, berarti mereka ini sudah menerima
pernyataan firman Yesus, ia mengatakan aku bintang timur. Tapi kan nggak ada. Berarti hal baru ini. Hal baru. Yesus mengaku bintang timur ini adalah firman. Ternyata masih ada firman yang belum disampaikan. Padahal ngomongnya semuanya telah kusampaikan. Kok tiba-tiba muncul firman baru. Dari sosok makhluk mengaku Yesus, firman barunya dia adalah bintang timur. Loh, kok bisa jadi kayak gitu? Siapa ini? Makhluk ini siapa? Sangat misterius. Itulah yang disembah saudara kita Kristen. Dengan diangkatnya ini Gurunda, nggak ada lagi yang menyampaikan AO, Alpha dan Omega, nggak ada lagi. Matilah dia. Iya. Di situ kan dia wahyu. Karena Alpha dan Omega andalannya. Karena Yesus sendiri pada saat dia mengajar di tengah-tengah muridnya, dia tidak pernah mengajarkan akulah Alpha dan Omega. Mana ada. Sangat bertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran makhluk yang datang di Pulau Patmos itu. Sangat-sangat bertentangan. Ini saru Ajarannya, ajarannya ketika di tengah-tengah Bani Israel sangat-sangat berbeda dengan ajaran makhluk yang datang kepada Paulus. Nah, coba bandingkan itu. Beda sekali. Benarkah Yesus yang tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai penebus dosa, menghapus dosa dunia dan seterusnya, adalah Yesus yang datang kepada Paulus? Benarkah itu adalah Yesus yang sama? Tidak. Itu beda. Berarti Yesus yang dikambing hitamkan ya, dan ya, Gurunda. Betul. Yesus Betul. asli. Itulah ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gurunda. Saya dari Medan Gurunda. Saya pencinta Gurunda cuma saya paling senang lihat Gurunda apalagi lagi debat. Senang banget Gurunda. Iya, makasih. Medannya di mana? Layar tancap. Medannya kota Gurunda. Di kota. Tempatnya Oten. Oh. Medannya dekat kota Medannya. Daerah mana? Mandala. Di daerah ya dekat Mandala. Helvetia bukan? Enggak, dekat Mandala Gurunda. Oh, dekat Bandar Selamat. Mandala. Oh, iya, betul. Tahu. Dekat gerbang tol Gurunda, Bandar Selamat. Yang menuju ke ini ya? Bandar tol yang menuju ke mana lagi? Yang menuju terminal, ke terminal Pulau Bandara. Iya, Bandara Kuala Namu, Gurunda. Iya, Kuala Namu. Iya, betul. Sip. Kalau ke Medan nanti Gurunda, kalau mampir ke rumah Gurunda ya. Kalau main-main ya, nanti betul. di Sumatera, kabar-kabari aja Gurunda biar kita ini temenin. Ya, baik. Makasih ya Bang Saru ya. Kita mau lanjut diskusi salam ya. kenal semuanya, Bang Kores, sama-sama. Bang Andi, Bunda Rama, semuanya. Dia lagi sehat semangat. selalu. Amin. Terima kasih Bang. Iya, Bunda. Nah, saya senang lihat Gurunda, Bun. Ya udah gitu aja. Makasih. Makasih Gurunda atas. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Pengkut Kristus masih noise atau Bang Pengkut Kristus lagi open perdebatan ini di dalam gereja atau di mana ini? Ini kayaknya open ini nih. Lagi didengerin sama semua orang ya? Ya dia live juga, live di tempat lain kan. Iya, dia lagi muter itu perangkat lu satu lagi dimatiin, woi. Perangkat lu, volumenya satu lagi dimatiin. Itu kayaknya dia lagi nobar Bang Kores. Gurunda dia lagi nobar ini.
Enggak, dia masuk TikTok, terus ada apa kayak YouTube di TV atau di komputer gitu. Dia nyalain juga di situ. Itu dimatiin aja mute-nya, kelar Iya, satu. lagi nobar itu. Atau enggak emang HP-nya cakrut. Itu lagi nobar itu. Coba buka lagi mute-nya coba. Coba buka lagi mute-nya. No, ada Ustadz Angon di bawah. Ayah Angon, naik Ayah Angon. Kita ini aja sambil nunggu oten. Ini nggak bener ini otennya. Si Laskar Kristus ini lagi nobar itu di gereja dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa Ayah Angon kok kayak bersedih? Oh enggak, saya malah ketawa. Jadi gini, Kang Kores, izin, boleh masuk ke Kang obrolan sedikit? Ya silakan Ini Ahi. siapa jadi? Sip, makasih. Jadi gini, Ahi Juma, pertama saya merasa bersyukur ya, apa yang telah kami sepakati ternyata dikhianati mereka semua, gitu. Itu yang saya banggakan. Apa yang saya khawatirkan dari awal bahwa kalian tidak adil dan terbukti semuanya. Ini yang saya tekankan kepada Kang Alwi tadi. Ya, setelah turun kami ngobrol, nelpon ya seperti itu. Jadi saya sampai 11 kali Hari Jumat saudara naik turun ya. Padahal kami udah sepakat dan tidak satu orang pun yang antara mereka turunkan. Gitu. Jadi ini bukti bahwa mereka adalah orang yang congor doang, dan ini maka kenapa si Erben sampai beberapa kali nurunin, karena dia sangat tahu betapa sakitnya gitu kan. Ketika saya ulang-ulang pernyataan saya ini, si Erben sampai 11 kali naik turunkan saya. Ini bagus ya. Teman-teman saya ada 2,5 kilo, maksudnya ada 2.500 orang yang bisa mengambil hikmah betapa mereka itu kemudian untuk diajak ngobrol baik aja sulit. Satu sisi lain kita ada momen untuk menjelaskan. Ya, bagusnya lagi mereka salah strategi karena mereka bertanya dulu kan, kemudian akhirnya Islam mempertanyakan dan akhirnya mereka nggak sanggup, gitu, nggak sanggup untuk mendapatkan istilahnya pertanyaan-pertanyaan dari kita, sehingga harus dibantu oleh si Erben dan hostnya. Yang saya tekankan tadi kenapa dia merasa malu, karena si Erben sama host harus turun tangan gitu kan, memberikan penjelasan. Bahkan tadi ada awal-awal si Haleluya kayak semacam istilahnya ditegur oleh Erben. Ini bukti bahwa mereka, ya saya sekali lagi melihat bahwa mereka tidak dalam kebersamaan. Itu yang pertama yang saya sampaikan, evaluasi saya dengan Kang ini. Dan saya juga ke Kang Alwi tadi meminta untuk kenapa antum nggak turun gitu kan, tapi dia punya strategi juga dan saya menghormati strategi itu. Tetapi yang pasti untuk besok, karena Kang Alwi memikirkan untuk besok Hari Jumat, Iwan Pilah. Jadi untuk besok ada 5 pasang, bahkan dia ada tambah lagi tadi ya, yang mereka udah, nanti besok tuh ada 4 pasang yang harus kita tembak. Maksudnya ya yang kita ingin ya. Di antaranya Sopkatu, insya Allah udah saya minta ke Kang Alwi untuk dinaikkan juga, bom Lidara gitu. Yang selama ini mereka menghujat dan tidak ada kesempatan kita untuk menjawab. Itu intinya Hari Jumat. Ya Kang Kores dan teman-teman. Jadi saya minta antum persiapkan, kita udah mampu menjebak mereka. Mereka tadi berketawa-ketawa ya, merasa bangga, tapi justru di sini kita akan memperlihatkan, gitu ya. Itu mungkin sementara untuk saya laporkan. Iya, setelah dan saya minta maaf kalau nggak saya tadi minta maaf. bangun dikit, begitu tadi Uni sama Damon udah turun tuh kan, gara-gara masa Uni diturun-turunin gitu kan. Nah itu mereka ngomong apa aja tuh, nggak simak lagi itu. Saya 11 kali naik turunkan. Mas saya bilang tadi, tidak ada satu orang pun yang kalian turunkan. Gitu. Ini bukti bahwa kalian itu tidak akan bisa untuk adil. Adil itu kalau dalam Islam mendekati takwa. Kalian tidak ada kemungkinan ditakdir sebagai orang takwa. Itu intinya yang saya bisa sampaikan. Tetapi saya lagi Kang Juma, akhirnya terutama khusus yang Kang Kores, ya saya tidak maksud yang lain, tidak saya maksud menang nomor 2 kan enggak ya. Antum tahu gitu kan, ini strategi karena kita ini dibikin kaku. Mereka bisa ngomong sepanjang lebar, dinaikin orang-orang lemah di antara kita gitu kan, kemudian dia bisa menarasi seakan-akan mereka menang. Tetapi kalau kita yang naik, ada kesempatan kita minimal menjelaskan. Itu aja sih yang saya tekankan ini. Kalau ini dianggap baik untuk teman-teman, yuk kita lanjutkan. Ya, walaupun saya melihat tadi ada kecenderungan mereka hanya untuk di akhir memframing seperti Utiripa bilang tadi kan, gitu.
Jangan sampai kamu lari, dan ternyata kelihatan mereka untuk lari. Erben berusaha untuk mengkat pertanyaan-pertanyaan dari Pak khususnya. Itu Kang apa? Udah Kang menangis Daman tadi yang tuh, saya evaluasi. Udah Kenapa? nangis, sudah menangis tadi itu mereka Iya, udah babak makanya. belur. Saya puas tadi. Haleluya sampai Itu terakhir belum itu turun ikutan antum. emosi kan. Kenapa bapak mama? Kenapa bapak mamaku? Kenapa bapak mamaku kata dia? Kenapa bapak mamaku? Dan saya minta maaf Ahi. Saya minta maaf Emosi mungkin dia. antum tidak untuk sementara ya, karena saya lihat itu hujatan. Maka saya harapkan si Kang Parah tadi, si Kang ini siapa, Kang Kores. Tapi ya karena mungkin dia juga ada pertimbangan, ya mungkin insya Allah lah bagus juga untuk kemudian Kang Kang Daman untuk menjawab semua Nanti pertanyaan mereka. giliran Gurunda Juma di Rumus 5 aja Kang Agon. Siap. Ya, Kang saya ini juga minta saya ini minta kalau Ahi. bisa. Saya minta Ada Jum, Bidara, ya? Bidara siapa? Widara, Waria siapa namanya? Lidara. Nah, suruh turun. Hadapi saya nanti Tahi. Aduh, apalagi itu Siap. nggak bisa debat Gurunda, mending si leher betul Enggak. aja. Ya, biar ku hantam rahangnya. Apa? Siap. Minta beliau turun, jangan cuma bisa menghujat di kap markasnya. Suka tuh gini, pas kita udah bawa, kan kita jelas ya dalam kitab Bayani ya. Kitab Bayani menjelaskan tentang kinayah ataupun sindiran. Si Toshi Kage pun bilang, ini bintang timur, ini sindiran. Lu comot juga ajaran Islam gitu ya. The real Itu yang bikin si RB nangis Kang. Itu yang bikin RB emosi itu gitu. Sehingga mereka merasa gitu kan tertampau sekali dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ya udahlah, kita bisa melihat ya, insya Allah di bawah bisa melihat. Walaupun mungkin pasti kecewa lah ya melihat saya dinaik turunkan kan. Kang Erwin sampai nelpon saya itu beberapa kali ya. Tapi ketawa, intinya ketawa saya sih insya Allah akhirnya. Ya, ya tunggu aja momen berikutnya. nggak dijalanin, timernya nggak dijalanin, jelas tadi ya. Timernya nggak dijalanin. Oh, Mereka narasi sampai timer. setengah jam itu. Setengah jam kan si host meminta untuk dibuang setengah jam, tapi tetap aja mereka nggak mau buang. Ya udahlah, kelihatan lah kok mereka tidak akan sanggup untuk adil. Ya itu dari dulu. Dari zaman Siapa yang santang mungkin kalau bisa Zoom juga Ahib Juma. Siapkan Zoom sebelum kita ada ini, kita koordinasi di Zoom dulu mungkin bagusnya kalau boleh saya sarankan. Nanti naik ke Jum api. Siap. Kalau saya intinya ini ya, intinya siapa tadi? Waria siapa? Waria turun. Lidara. Oh, Lidara. Gurunda Lidara. Si Waria betul. Ya, Lidara. Jadi selama ini kan gini kalau Ahib dia Juma. mau, saya hadapi Iya. beliau. Nah itu makanya yang CP yang selalu menghindari dari kejaran antum kan. Ini udah ada disebutin si WK, warung kitab itu juga termasuk diantaranya. Saya minta juga termasuk siapa perempuan ini Binal tuh. Itu saya suruh masuk juga. Nah itu kan dulu pernah dipermalukan oleh Kang Ustadz Wapi ya, biar naik lagi gitu. Ini momen. Nah, Pokoknya nanti Gurunda Zuma sandingkan kalau bukan sama Ustadz Wafi, Ustadz Alban. Itu udah pecah lah, pecah. Ya, kalau Lidara. Siap. Sama lagi kita, kan kita udah janjian, gimana sih? Mau berkhianat lagi? Siap. Kalau Lidara itu dua sejoli. Lidara pasti ada bom. Ini dua-duanya nggak bakal putus nih. Pasti ada dua dia, duet itu. Tapi tetap minta saran Ahib Juma. Ada teman-teman mungkin saran apa yang kalau bicara kurang pasti kurang ya, karena persiapan itu juga kurang. Bahkan di pertengahan Kang Parah harus turun digantikan oleh Kang Deman, itu sesuatu yang nggak bagus juga kan. Bukan berarti saya menyalahkan, tapi kan itu artinya emang mendesak juga kita ya. Mungkin apa saran Kalau antum bisa aja ini ya, semuanya? kalau saya sarankan si Erben itu nggak usah diikutkan, ngapain? Kita hadapi poin-poin itu apa? Setuju. Mending dia nggak usah dinaikin aja tuh. Iya. Ganti Ada yang ilmu udah- dia itu. Suruh aja ke gereja dia tanam-tanam bunga, apa bersih-bersih kloset. Apain dia ikut debatnya? Kita hadapi PowerPoint. 11 kali saya dinaik turunkan sama dia, kan mungkin dia kepanasan juga dari narasi-narasi yang ya, Emosi sebagai tadi. moderator saya Emosi dia, sengit. emosi. Kesel kali dia. Kan dia yang cut pertama, tapi yang saya suka Dinda Daman langsung masuk, hantam rahangnya. Wah, cakep kali. Dibilangnya tai kucing. Ah, mantap gitu dong. Ya, kita Erben dibilangin tai kucing. Kapan Mau kita datang jadi besok. ustad, kapan kita jadi preman, harus juga ngatur gitu. Jangan ustad banget, perlu juga kadang-kadang jadi pembegal gitu ya. Mantap. Iya. Keren Intinya itu. naik muncul si tai kucing. Si mau datang besok. Pecundangin sama anak-anak. Tadi seandainya Bang Daman kalau debatnya di Room Muslim, saya kasih paus 17 ekornya doang.
Ya pokoknya inilah apa itu kan tadi nggak sempat closing statement ya. Silakan Gurunda, apa yang ini kemudian jadi ilmu buat orang Muslim tuh gak luar biasa itu. Intinya udah menangis dia tadi itu, nggak ada perlawanan sama sekali, nggak ada. Mereka buka data itu hanya untuk ulur-ulur waktu aja, menghabiskan waktu 5 menit itu, nggak ada sebenarnya sama sekali. Apa bawa ditanya tentang Yesaya larinya kemana-mana, nggak ada. Intinya netizen menyimak bahwa mereka itu menyembah Lucifer, titik. Itu intinya. Lucifer adalah cahaya ya teman-teman. Ya, Lucifer adalah cahaya. Pas juga Markus 10 nomor 18 kan. Itu kan Yesus melihat iblis jatuh dari langit ke bumi seperti cahaya. Udah selesai. Mau lari ke cahaya, mau lari ke iblis, mau ke Lucifer, bintang timur, semuanya kena. Intinya mereka nyembah bintang timur. Dah selesai. Ada cerita. Makanya tadi itu sengaja. Kapan ini ada yang keseleo lidahnya, pasti langsung. Nah, betul. Uniripa sedikit ada keseleo, dimanfaatin, langsung gugur semuanya, batal semuanya. Semuanya pada ngomong semua dari pihak mereka. Dari awal kan kacau. Setiap Islam menjawab, nyahut satu sama lain. Islam menjawab, nyahutnya luar biasa. Padahal tadi pada sesi mereka kemudian bertanya, pada saat saudara-saudara kita Muslim ini mengeluarkan pendapat dan berikan data dari Bible, tidak boleh. Giliran mereka membahas Nabi Muhammad lah, kekasih lah, entah kemana-mana, preminya luar biasa. Ya intinya kesimpulannya memang terbukti mereka menyembah Lucifer. Itu aja sih. Makasih. Untuk tema-tema berikut yang Ahina sodorkan dan teman-teman mungkin apa selain ini semua? Kalau bisa di WA aja Ahijuma ya. Ahina. Iya. Tema-tema yang kemungkinan di grup kita akan aja kita tadi. suguhkan. Ya, siap. Kayak gitu ya. Ya, ini pengikut Kristus udah bagus belum sinyalnya? Ya sudah bagus Bang. Oh, Ya, udah silakan. bagus. Iya Bang. Seperti tadi tema yang Bang Suma beritakan bahwa Kristen menyembah Lucifer. Saya mau tanya, kalau memang kami Kristen itu menyembah Lucifer, kenapa dari kemarin-kemarin Bang Suma itu dan kalian yang lain itu menyamakan Yesus dan Isa? Apa kalau memang Yesus itu Lucifer, berarti Nabi Isa juga itu Lucifer, betul tidak Bang? Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak ada yang menyamakan Yesus dan Isa, itu nggak ada kecuali dari Kristen. Kita nggak ada masjid. Berarti gini Bang, berarti fix. Berarti begini Bang, kita harus membedakan Isa dan Yesus, betul tidak Bang? Memang beda. Memang beda. Memang beda. Ya. Nabi Isa itu Yesus dan hanyalah Isa itu seorang. Berarti Nabi Isa dan Yesus itu sesuatu pribadi yang beda. Yes, boleh Anda mengatakan itu silahkan. Ya, tapi ingat, ketika kita berbicara mengenai Yesusmu, maka Yesusmu harus didudukkan dengan perkara yang ada di dalam Bible sesuai dengan ucapan Yesus. Itu aja sih, sederhana kan? Oke Bang. Benar nggak? Oke. Silakan Abang menjabarkan. Ya, jadi gini, Nabi Isa alaihissalam itu sudah menerangkan dirinya di tengah-tengah Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sesuai dengan ucapan Yesus, ucapan orang sesamanya Yesus, mengaku Yesus itu nabi. Tapi saya tidak sedang menyamanyamakan. Al-Quranku mengatakan Nabi Isa adalah nabi, kitabmu mengatakan Yesus itu adalah nabi. Tetapi, nah ini yang perlu Anda pahami, ada kesinkronisasian antara apa yang Yesus pesankan di ajarannya kepada Bani Israel dengan Al-Quran dan apa yang terjadi terhadap Kristen. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Oke? Terangkatlah Yesus ke langit, 20 tahun kemudian benar muncul makhluk mengaku Yesus. Itu fakta itu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu fakta dalam Bible. Berarti menurut Yesus, berdasarkan Bible, akan muncul setelahnya Yesus palsu. Mana Yesus palsunya? Oke bang, tadi kan kita sudah sepakat bang. Kita akan memisahkan antara Yesus dan Isa. Ya. Nah, sekarang yang saya minta abang jelaskan menurut Isa, bukan menurut Yesus. Kan Nabi Isa sudah diangkat ke langit, selesai perkara. Nah, sekarang begini bang, nggak ada lagi. Tidak mengenal yang namanya Nabi Isa, betul tidak? Bang? Saya tidak sedang membahas orang Kristen mengenal Nabi Isa. Pada sisi agama Islam, Nabi Isa alaihi salam perkaranya telah terangkat ke atas langit. Sudah selesai perkara itu. Yang bermasalah kemudian adalah orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa alaihi salam. Kan gitu poinnya. Siap. Lalu? Oke. Tunggu ya bang, saya. Ya. Ada lagi? Tunggu bang ya. Oke bang, tolong jelaskan dulu saya mengenai di ayat Filipi 2 ayat 6. Justru itulah Justru itulah landasan sebenarnya kesesatan Kristen. Ini ini Paulus menulis surat ini. Ini pengakuan bang. Ini kan Filipi bang. Lah ini tulisan Paulus, ini kitab Filipi itu tulisan Paulus. Abang tahu tulisan Paulus itu? Oke, kita lihat di dalam Filipi 1 apa yang diterangkan kemudian. Coba Anda lihat di sana. Di Filipi 1 dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ini tulisan Paulus, Bang. Paulus menuliskan mengaku menerima dari Yesus. Berarti dia mengaku menerima dari Yesus, betul tidak, Bang? Ya, betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah sabar. Sejak kapan Yesus mengajarkan firman kepada orang yang bernama Paulus ini? Kapan? Ya, karena begini bang, kalau dia katakan bilang sejak kapan Paulus diajarkan firman daripada Yesus sendiri. Yesus sendiri itu kan firman langsung. Saudara, Yesus mengajar selama 33 tahun dan tidak pernah sekalipun dia berbicara kepada Paulus. Coba Anda baca sesuai hasil penyelidikan orang yang tidak dikenal dalam kitab Yohanes. Apa yang dikatakan di Yohanes 17:8? Semua firman telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau yang telah mengutus aku. Semua firman telah aku sampaikan. Ada enggak Paulus di situ menerima firman? Enggak. Paulus itu porsinya dia, versi dia kemudian adalah menerima firman pada saat 20 tahun Yesus terangkat ke langit. 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, barulah Paulus mengaku-ngaku menerima firman dari Yesus. Ini yang menjadi pertanyaan, Yesus mana yang datang kepada Paulus? Yesus anak Maria nggak mungkin. Sekarang begini bang, kita kan bisa berlogika begini bang. Yesus pun waktu terangkat kan dia kan sudah menyampaikan firman-Nya bahwa dia memang akan mati. Dia akan mati, dia akan bangkit. Di mana Yesus katakan itu? Ayo. Silakan. Lukas 24, hati-hati. Di mana Yesus mengatakan itu? Ayo. Ayat ini bang, ayat begini sudah absurd ibaratnya kalau menurut kita bang. Ya, saya tanya kepada saudara, di mana Yesus? Anda menyatakan satu dalih membawa nama Yesus, sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang membawa-bawa namaku. Iya, sekarang kita bicara yang mau bawa namanya siapa? Anda siapa bawa-bawa nama Yesus?
muridnya bukan, pengikutnya bukan, umatnya bukan, sebangsanya bukan. Ente siapa saudara? Saya mau nama Yesus, sementara sekarang yang mau nama Yesus itu bukan saya, tapi kalian. Loh, lucu itu. Kami membawa nama Nabi Isa alaihissalam. Dan tadi barusan saya mengatakan Nabi Isa, Yesus adalah hal yang berbeda. Sedangkan Yesus dalam kitab saudara Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku. Siapa yang membawa nama Yesus ke seluruh penjuru bumi? Islam atau Kristen? Sekarang begini bang, ini kan dijawab itu dulu saudara. Dijawab itu dulu. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa dan memakai namaku. Islam atau Kristen yang memakai nama Yesus? Itu dulu. Itu kan bahasanya majemuk bang. Ibaratnya begini. Iya. Apa Anda pikir Kristen itu cuman Anda saja? Iya. Memang betul. Sekarang permasalahannya, poin intinya itu di situ. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Permasalahannya sekarang ini adalah yang membawa nama Yesus ke seluruh bumi, penjuru bumi itu Islam atau Kristen? Itu dulu poinnya. Sudah pasti Kristen bang. Nah, Kristen berarti yang harus diwaspadai siapa? Islam atau Kristen? Itu bukan yang diwaspadai, karena kan Yesus sudah mengatakan. Saudaraku, jangan Anda mematikan akal Anda. Jangan Anda kubur diri Anda sebelum Anda meninggal. Itu bahaya. Lukas 21 nomor 8. Menurut kesaksian penulis kitab Lukas, ini hasil penyelidikan beliau. Berarti dari hasil penyelidikan dari saksi utama, penulis Lukas mencatat Yesus pernah mengucapkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Anda sudah menjawabnya, itu adalah Kristen. Berarti yang harus diwaspadai siapa? Islam atau Kristen? Di Alkitab saja dia mengaku, aku adalah aku. Aku adalah aku itu apa? Aku adalah aku. Yesus sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, tapi dia mengatakan aku adalah aku. Ya, tidak Pak, tidak salah itu. Emang siapa bilang Yesus adalah bom-bom? Aku adalah aku, memang betul. Sama seperti aku adalah aku juga mengucapkan kepada aku, ya itu tidak salah. Yang salah ini adalah Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Itu yang salah. Padahal sejatinya kemudian, andai saja Al-Quran tidak mengatakan bahwasanya summum bukmun umyum fahum la yarji'un, orang-orang kafir itu matanya buta, telinganya tuli dan seterusnya, maka kebenaran itu akan sampai kepada saudara. Yesus mengatakan waspadalah, sebab akan datang Yesus palsu. Dalilnya di mana? Matius 24 nomor 24. Apakah Anda waspada akan datangnya Yesus palsu? Anda tidak waspada. Kenapa? Karena Anda bagian daripada pengikutnya. Pengikut siapa? Pengikut Yesus palsu. Oke, kalau begitu bang kan gini. Coba bang tadi ayat 28 ayat 18 yang mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepada aku telah diberi kuasa. Berarti sang pemilik maha kuasa hilang. Dikudeta. Bukan dikudeta kan? Bukan dikudeta bang. Begini. Lalu apa itu namanya? Dengarkan. Tidak akan begini bang. Tidak akan bisa namanya itu kerjaan solo dikudeta. Tidak bisa. Bukan kita bicara. Saudara, Anda barusan mengucapkan dengan mulut Anda sendiri tanpa meminjam mulutnya bom-bom. Matius 28 nomor 18, Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi semua kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti sang Bapa sudah kehilangan kekuasaan, betul? Karena segala kuasanya telah diambil, telah diberikan menurut pengarang kitab saudara. Berarti ada aspek, sabar dulu. Ada aspek yang disengaja secara terstruktur untuk mengkudeta yang maha tinggi. Siapa dia? Baca Yesaya 14, 12 sampai 15. Lucifer bintang timur ingin mengkudeta kekuasaan yang maha tinggi. Kemudian
terjadi di dalam pengajaran orang Kristen. Lahirlah Yesus sebagai Tuhan pengganti atau minimal setara dengan yang maha tinggi. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Berarti gini, kalau penguasa sudah tak maha kuasa lagi. Bang, saya tanya. Memang di Al-Qur'an kan sudah juga menjelaskan bahwa Nabi Isa kan terkemuka di bumi terkemuka di akhirat. Adakah Nabi Isa kemudian diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi? Tapi kan dikatakan di Al-Quran pun dia katakan dia terkemuka di bumi dan di langit. Nabi Musa juga dikatakan terkemuka. Bukan hanya Nabi Isa alaihissalam dikatakan terkemuka. Di mana Nabi Musa dikatakan La haula wala quwata illa billah. Yang dimaksud dengan terkemuka itu artinya terkenal, terpandang. Itu yang perlu saudara pahami. Oh, terkenal. Raffi Ahmad aja terkenal. Itu dia. Raffi Ahmad terkemuka di Indonesia. Anda salah di sana. Sekarang itu bang. Sekarang kita bicara kan terkemuka di dunia dan akhirat. Nabi Musa juga terkemuka. Nabi pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa. Sampai Nabi terakhir. La haula wala quwata illa billah. Ada nabi yang mengatakan bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba di mana? Nabi Isa terkemuka di dunia dikatakan wajihan. Kenapa dia dikatakan wajihan? Terkemuka, terkenal, terhormat dan seterusnya. Kenapa? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada beliau, menjadi Tuhan. Yang lantik kalian. Apa yang ngomong loh bang, bukan saya ngomong. Makanya ditanya oleh Allah, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen kucluk itu menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Siapa yang bilang bang? Allah Subhanahu wa taala menghakimi Nabi Isa. Bukan. Itu kan yang bicara Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menghakimi Nabi Isa. Lewat mana? Ini Al-Quran sudah menjelaskan tadi. Iya, Sudah kubacakan. Lewat mana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang akan terjadi ke depannya. Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada mereka menjadikan dirimu dan juga ibumu Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Yohanes 12:49 sampai nomor 50. La haula wala quwata illa billah. Tadi Anda membawa data terkemuka di dunia dan di akhirat itu lewat mana? Bicara itu lewat mana dan lewat ayat apa, lewat Alkitab apa atau Al-Quran apa dan lewat mana? Siapa penyampainya? Ini saudara kayaknya mabuk. Tadi Anda membawa data dari Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda bertanya lagi. Oke, karena saya tanya tadi, kan saya bilang Yesus dan Isa itu tidak sama. Abang bilang juga tidak sama, betul tidak bang? Iya, tidak sama. Tidak sama, oke, tidak sama. Tidak sama. Terus kenapa Anda lari ke Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat kalau Anda sudah mengatakan tidak sama? Oke, kenapa saya bilang terkemuka? Karena di ayat Alkitab juga kata-kata itu juga ada di Alkitab. Mana? Tunjukkan ke saya. Kata-kata itu juga ada di Alkitab. Tunjukkan ke saya di mana dikatakan Yesus terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Tunjuk dalil. Mana? Dalil atau ayat Alkitab? Dalih mana? Tolong tunjukkan ke saya mana? Enggak ada. Sampai bulu alis saudara rontok semuanya, tak akan pernah bisa Anda temukan itu. Saya tanya, dalil atau ayat Alkitab?
Apapun yang tertulis di Bible saudara, tolong tunjukkan ada dalilnya. Yesus terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Mana dalilnya? Mana? Ada. Tunggu Bang ya. Ada. Saya baca. Kalau nggak ada, awas kepalanya kulempar tabung gas. Tidak ada masalah Bang. Mana? Mana dalilnya mana? Mau konsili dulu. Jangan tabung gas, kunci dongkrak aja. Kunci dongkrak. Kasih minum oli bekas Bang Handi. Itu Mana dia saudara lagi sambil nobar itu. Dan tadi itu Bang, boleh interupsi dulu? tadi ada kelanjutannya. Boleh itu, interupsi dulu nggak? Al-Qur'annya. Iya, Bang Juma. Iya. Boleh interupsi dulu nggak sedikit? Silakan Ahi. Mau motong boleh nggak apa-apa? Ada Ya Bunda Rahma. kelanjutannya tadi itu sedikit Ahi. Ada kelanjutannya tadi itu terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti banyak, bukan cuma. Jangan potong sampai di situ ya Oten ya. Ada lanjutan ayatnya. Ya, Dan dikit dia kalau dari termasuk Daman. orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Oke, lanjut. Dikit dari Ya Ahi Dam. silakan Ahi. Iya silakan. Kalau dari Dam dikit aja. Wa minal muqarrabin ya. Min itu seperti penjabaran tadi ya. Kalau di room debat tadi kan ada ala ya. Ala itu ada isti'ala, ada kemudian makhudiyah. Nah, sama juga seperti min. Salah satu daripada faedah min yaitu ba'diyah. Arti di ayat tersebut adalah termasuk Isa itu sebagian daripada orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi karena Al-Quran tidak turun di Bogor ataupun Ciamis, makanya kita harus mempelajari Al-Quran di mana turunnya Al-Quran. Sekian dari Daman. Masya Allah. Ya, Ahi silakan Ahi. Maaf Kang pengikut Yesus, saya minta maaf ya untuk waktu sedikit karena ini juga untuk menguatkan. Jadi tadi ada kesan bahwa Kang Juma dianggap takut ya menghadapi mereka berdua. Padahal justru ketika itu berita disampaikan ke saya dari Kang Alwi, ya saya menahan diri untuk tidak sampai ke Kang Juma, ke Antum Ahi. Sebagai penghormatan saya kepada Antum dan saya menganggap ini ketidaklayakan. Saya akan bikin pernyataan. Teman-teman silahkan direkam, kalau bisa direkam pernyataan saya. Nanti apakah saya sejalan nggak dengan pemikiran Bang Juma? Silahkan direkam, perhatikan, saya juga nyiapin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyatakan, saya Budakan menyatakan, tidak ada ketakutan dari kami, khususnya Bang Juma, untuk menghadapi kalian semua, wahai para katakanlah para apologet dari kekristenan. Saya katakan nih, saya memberanikan diri untuk mendahului Kang Juma. Tidak ada kekhawatiran saya, ketakutan saya sebagai si Angon, takut kalau Bang Juma berhadapan dengan siapapun. Nanti Bang Juma silakan ditama atau bagaimana sikap antum. Saya nanti kalian. Silakan anak TK yang muslim. Silakan kalian siapkan diri. Kalau toh emang benar kalian mau menguji Bang Juma, silahkan siapkan diri antum. Ya, silakan diri antum. Saya katakan, berapa season yang kamu mau lalui silahkan. Season pertama bom naik menghadapi Bang Juma. Season kedua Lidara naik menghadapi Yang Juma. Season ketiga siapa naik menghadapi Bang Juma, silahkan. Saya berani menaruhkan jiwa saya hari ini. Saya yakin dan saya percaya dengan Bang Juma. Kalau pernyataan saya ini dianggap bermain-main, silakan Bang Juma, antum komentari pernyataan saya. Silakan antum bikin tantangan kepada mereka, season kapanpun mereka ingin, mereka untuk antum hadapi dan tidak ketakutan bagi antum. Silakan Ahina. Saya sedang merekam ini. Silakan Ahi. Iya, jadi saya pernah katakan saya tidak pernah takut sama siapapun. Takutnya hanya kepada Allah. Itu Islam tuh kayak gitu ya pastinya. Tapi kalau untuk menghadapi kayak Halilintar, si CP, dibuat acara resmi, mengganggu kemudian waktu saya, ya apa ya bilangnya, kayak orang penting aja mereka itu. Sementara saya tuh orangnya jujur saya katakan, saya itu tiba masa, tiba waktu, ya tiba akal, tiba ada kemauan. Enggak suka diatur-atur. Tanggal sekian ada jadwal debat, tanggal sekian. Enggak suka diatur-atur. Jujur saya katakan itu. Tapi kalau saya lagi kepingin ke Komal siapapun saya mau. Tapi saya tidak senang diatur tanggal sekian, ketemu dengan ini tanggal sekian. Kayak orang penting aja orang mereka itu. Ya, menguntungkan mereka, bukan menguntungkan kita. Tapi kalau dikatakan takut, mana ada takut? Tidak ada takut. Kenapa? Ya contoh aja tadi.
begitu mudah kemudian dibalbalin sama adik-adik kita. Gak ada takut-takutnya. Kita takut kepada siapa? Sama mereka. Saya mungkin bisa takut kepada mereka kalau mereka sudah menguasai ilmu Al-Quran. Wah, takut saya. Udah bisa bahasa Arab, udah bisa nahwu Arab, dan bla 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 dan seterusnya. Dan saya yakinkan kalau mereka sudah sampai disiplin ilmu tersebut, pasti mereka mu'alaf. Setuju Burga, setuju. Iya pasti, otomatis itu. Kecuali memang sudah. Bang. Sabar dulu bang, sabar. Kecuali takdirnya memang sudah di neraka, ya. Jadi kalau dibilang takut, sama siapa kira-kira saya takut? CP pernah ku kencingin kepalanya, siapa lagi? Bom-bom apalagi? Airben apalagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang ada di situ? Kira-kira? Cuman Sofiatul sudah pernah saya berak di mukanya. Siapa lagi? Elia Malon. Aduh, janganlah, kasihan disebut-sebut itu. Manusia presto. Siapa lagi? Enggak. Siapa yang harus ketakutin? Di sana enggak ada. Enggak ada yang perlu ditakutin. Abang Islam kan sudah tahu, iblis pun lebih daripada itu. Enggak ada yang perlu ditakutin. Sekira begitu, Ahi, ya. Baik. Ya, demikian teman-teman, bukti bahwa saya tidak sedang main-main dengan kalian. Pernyataan saya bergayung bersambut antara apa yang saya pikirkan dan apa yang Bang Juma katakan barusan. Ya, ketika ada waktu, ada main, ayo, dimanapun kasarnya. Ya, sekali lagi, ini kita bermain strategi saja. Demikian teman-teman, hada wallahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini saksikan oleh 2.800 orang. Semoga jadi perhatian bahwa kita umat Islam tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah kantuk, tidak pernah mundur dari apa yang disebut dengan perjalanan ini. Tidak pernah juga takut. Demikian. Makasih Bang Juma, sekali lagi saya tekan kita tidak sedang main-main. Demikian. Yang lain juga. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kristen ini orang-orang penghujat Islam ini apa yang ditakutkan? Saya, sekali lagi saya katakan, saya orangnya nggak bisa diatur, harus jadwalnya. Kenapa? Kegiatan saya itu banyak. Dan cobalah lihat Kian Santang, Bang Kian Santan, siapa lagi yang sering-sering, hampir semuanya Dewa, siapa lagi, termasuk Dinda Daman dan yang lainnya. Kasih jadwal masuk ke koma. Ya, saya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Saya lewat, ada waktu, sabar dulu, ada waktu, ada yang saya lihat menarik, komalnya naik. Saya lihat lagi komalnya nggak naik, kayak gitu-gitu. Tapi kalau mau diaturkan tanggal sekian ya, saya cuma menghargai teman-teman sekalian. Lain cerita kalau memang penghujat ini kayak si JP itu mau offline, ayo kita gaskan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bagus. Nah, cuman saya katakan kepada Ahi Angon, ya Buddha Angon waktu itu, ya arahkan kepada adik-adik kita yang paham betul-betul tentang kaidah Quran untuk mematahkan argumentasi mereka. Terbukti tadi kan? Habis dibal-balin, emosi dia. Pertanyaan-pertanyaannya ditelan mentah-mentah, ditelan bulat-bulat. Gak ada pertanyaan yang tidak disambar sama Dinda Daman San Unirifa. Puas, umat Islam menyaksikan itu sangat puas. Nah, coba giliran kita yang bertanya. Ada yang mereka jawab sesuai dengan pertanyaan? Tak ada. Ada mereka menjawab dengan jawaban yang benar? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sampai pada sesi kelima hancur lebur mereka. Ngamuk-ngamuk. Padahal sejatinya mereka menyebut nama yang dipertanyakan, bukan malah menceritakan tentang sesuatu yang tidak jelas. Seperti apa itu dibilang tadi? PCS, apa-apaan yang kayak gitu-gitunya. Apa itu? Apa hubungannya? Coba orang tanya nama, lain yang dibahasnya. Ya. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, kita umat Islam tidak pernah takut kepada mereka. Ya itulah mereka berundak. Kalau udah kepepet, kalau udah nggak bisa jawab, pasti larinya ke pribadi kalau mereka itu. Kurang ajar semua mereka itu. Iya. Silakan dilanjut, diambil alih lagi teman-teman. Saudara pengikut Kristus masih mau tidur mungkin? Ya pengikut, silakan dibuka mute-nya pengikut Lucifer. Pengikut Lucifer. Ya iya bang.
Silakan. Maksudnya pengikut Lucifer itu bagaimana, Bang? Iya. Iya. Tanya lagi. Kau masih bertanya. Pengikut Yesus tidak ada yang makan babi. Pengikut Yesus tak ada yang menyembah Yesus. Pengikut Yesus tak ada yang ibadah minggu. Pengikut Yesus gak ada masuk ke gereja. Pengikut Yesus tak ada yang merasulkan Paulus. Pengikut Yesus tidak ada yang mengkitabkan perjanjian baru. Camkan itu baik-baik. Tapi kalau pengikut Yesus palsu, ibadahnya minggu, makanannya babi, nonotnya tidak dipotong, apalagi menyembah 3 Tuhan. Menurut siapa, Bang? Apalagi menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus, apalagi menjadikan kitab perjanjian baru sebagai kitabnya. Itu kalau pengikut Lucifer. Ente coba bandingkan orang-orang Yahudi dengan orang Kristen, sama enggak? Yahudi itu tidak sama seperti Kristen, Bang. Betul, karena orang Yahudi itu pengikut para nabi. Seperti orang Islam, betul tidak, Bang? Sama-sama. Betul. Betul. Paham langkau berarti saudaraku. Nah, sekarang kalau orang Kristen ini dari mana ajarannya coba? Siapa, Bang? Siapa yang saya tanya dulu. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian? Siapa yang mengajarkan Anda kemudian makan babi? Jawab. Saya tanya, Israel dan Yahudi berarti sama, Bang? Dalam hal akidah, menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub sama. Oke. Terus dari zaman Abraham sampai kepada zaman Isa, siapa yang diperkenalkan Tuhannya? Mereka menyebutnya dengan sebutan Yod He Vav He, Elohim, Eloah. Dari zaman itu kan zamannya kan jauh, Bang. Siapa mereka sembah? Yang pasti bukan Yesus, Lucifer. Yang pasti juga bukan Allah, betul tidak, Bang? Oh, nggak bisa. Yang disembah oleh orang Yahudi adalah hakikat yang maha tinggi, maha suci. Itu jelas tuh. Kita bicara begini. Oke. Hei, saudara. Begini yang disembah oleh orang Yahudi adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Betul? Allah itu muncul di abad ke-7 di saat Nabi Saya tanya dulu, saya ulang lagi. Yang disembah oleh orang Yahudi dalam hal ini mereka yang mentaati ajaran para nabi adalah hakikat yang maha tinggi lagi maha suci. Betul? Betul. Betul. Yang disembah oleh umat Islam disebut Subhanahu wa ta'ala, artinya maha suci maha tinggi. Betul? Tidak betul. Mati bijak. Tuhan kami disebut Subhanahu wa ta'ala, artinya maha suci maha tinggi. Berarti apa yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang maha tinggi, yang maha suci itu adalah hakikat yang sama. Karena yang maha suci itu cuma satu, yang maha tinggi juga cuma satu. Sedangkan Tuhanmu, sedangkan Tuhanmu, sedangkan Tuhanmu, dengan sabar. Tuhannya Yahudi, Bani Israel, dan Tuhannya Bani Ismail adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya Kristen, apakah maha suci? Gak mungkin. Maha tinggi? Gak mungkin. Yesus kotor, ya. Berak di celana itu udah pasti, kencing di celana itu udah pasti. Kalau kekenyangan dia muntah sendiri kena muka itu apa? Tuhanmu itu kotor, najis, tralala, tralile. Jadi Tuhannya orang Kristen tidak maha suci, tidak maha tinggi. Tuhannya orang Yahudi, Bani Israel dan Bani Ismail maha suci, maha tinggi. Sama. Tuhanmu maha terkutuk. Beda kita. Oke? Beda. Kenapa abang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Abang menghina Yesus, kamu tidak menghina Nabi Isa, betul tidak? Dari tadi saya mengatakan Nabi Isa, Yesus itu tidak sama.
cangkrik. Itu dia ikutan ini Caca katanya. Aja kamu Turunkan saja kita karena abang diskusinya nggak terarah, ini orang udah kemana-mana. abang Nggak kan ada arah sama menyamakan sekali. Nabi Kita nggak dapat Isa dengan poinnya Yesus, sama orang tapi seperti ini. abang Biarkan dia menghina dengan Yesus kesesatannya. sendiri. Yang penting Bang Juma sudah Betul tidak, menyampaikan apa yang disampaikan sama Bang Juma. Turunkan saja. Ya udah saya turunkan. Nggak kemana-mana diskusinya itu, nggak bagus. Dari tadi Dewa gatel sebenarnya Bang ya, tapi Dewa tahan ini. Silakan. Ya ini ada Del Papua. Del Papua, selamat malam, selamat pagi. Del Papua. Del Papua. Wah udah tidur kayaknya. Ya lanjut. Oke, silakan. Ya, teman-teman. Kita lihat dari sudut pengajaran Al-Quran kan sudah jelas ya. Kalau berbicara tentang Nabi Isa, sepeninggal Nabi Isa, muncul kemudian pertentangan, perselisihan. Orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani, itu akan ada muncul permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, itu jelas terjadi. Faktanya, satu, Kisah Para Rasul 25 nomor 19 terjadi perselisihan, ada yang mengatakan Yesus mati, ada yang mengatakan Yesus hidup, terjadi perselisihan. Sampai hari ini antar Kristen terjadi perselisihan terkait tentang Yesus, ada yang mengatakan Yesus itu rasul, ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, bla 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 bla, pokoknya bonyok lah segala bonyok. Ini Al-Quran sudah menarasikan itu. Terjadilah keadaan seperti yang kita lihat. Di dalam Bible dinyatakan adanya makhluk bernama Yesus yang mengaku bintang timur. Ya, kenapa dikatakan itu makhluk? Karena dalam Bible mereka juga dikatakan Yesus itu manusia kan? Berarti dia makhluk. Nah, kita cuman memberi peringatan aja bagi mereka yang mau menerima peringatan. Bagi yang tidak mau menerima peringatan ya silakan aja. Seperti itu adanya. Yang pasti intinya kemudian adalah umat Islam dan Islam diutus ke atas muka bumi ini untuk sebagai rahmatan lil alamin, termasuk kepada saudara-saudara Kristen. Kalau mereka ingin menerima, alhamdulillah. Tidak menerimanya ya silakan aja. Kita nggak ada masalah dan tak ada paksaan untuk itu. Ya silakan, nih ada dari Oten yang baru, kayaknya baru naik, silakan. Disapa host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembarangan maksud saya dibilang ngoten. Orang tenar. Orang tenar. Ya. Di mana antum dikerjanya Bang Dewa? Bang Dewa. Iya. Abu Yanya mana? Dia malu katanya. Malu mau naik ke sini, ya dia belum pernah, udah lama juga dia nggak aktif. Tiba-tiba naik katanya, apa sih takutnya ada yang donasi katanya. Dia takut. Siapa? Buya Strong. Iya. Buya. Ya. Ini lagi WA sama Dewa beliau. Dewa suruh naik aja ke sini, nggak apa-apa. Naik. Tapi nanti Dewa telepon dulu coba nanti ya, bentar ya. Masuklah Ustadz, udah lama kita nggak ngobrol bareng Ustadz. Enggak, Ustaz Zugi dia lagi di rumah sakit, orang tuanya lagi dioperasi. Sedang sakit orang tuanya. Iya. Ya kita doakan semoga lekas kasih kesembuhan oleh Allah SWT. Oh ini ada kiamat lagi ngintip. Kenapa kiamat ngintip? Udah ini ya, udah mau tobat kiamat atau lagi sekaratul maut? Kasihan kali kau kiamat, mau dikencingin sini. RK, udah jangan ini RK lah teman-teman ya. Si RK itu nggak bisa debat. Nggak punya ilmu, belum pantas untuk melawan Gurunda Juma. Masa Gurunda Juma ngelawan si RK? Nggak ada ilmu, cuma jago framing doang. Framing. Nggak ada ilmu, ngapain? Harus lawan Gurunda Juma, nggak pantas itu orang itu. Sama saya aja babak belur gitu. Iya, nggak pantas itu. Biarin aja, cuekin. Tapi nggak usah disebut-sebut. Bentar, kayaknya Joseph agak lebih dingin. Gimana begitu?
Joseph. Oh iya, dia udah mulai sadar tuh. Nah dia kan agak lebih dingin. Nah itu dia kan banyak juga ya tahu-tahu tentang Islam. Nah itu enak kita bantai tuh. Berarti kan bisa kita tunjukkan sejauh apa dia tahu dan bagaimana sebenarnya pendalaman dalam Islam itu. Gitu. Betul. Ini kenapa namanya ganti ini? Di band akun utama. Kena ban. Kena ban. Tadi sore buka live dah malah kena ban. Kirain Oten tadi mau ku tantang, ayo open cam. Weh, nggak taunya guru saya, Bang Daman. Wah, parah ini. Teman-teman gak usah disebut terus ya nama si Erkan. Ngapain kalian membesarkan nama dia? Cuekin aja. Ya nggak ada lagi Pak Angon ya. Padahal mau bilang aja udahlah pokoknya ke depannya si Erben tuh nggak boleh naik. Kalau dia naik rusak. Memang rusak. Nah, ini yang naik MK nih. MK, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum Bang, cuman mau nanya aja Bang. Waalaikumsalam. Ya, nanya apa Bang? Perkenalkan, nama saya Ashar Al-Hartani Siregar, saya dari Sumatera Utara, agama Islam Bang. Cuman mau nanya aja Bang, kemarin bingung kali. Kemarin aku DM Bang Juma nggak dibales. Iya, nanya apa Bang? Gini Bang, kan kisah Nabi umat Kristen sama Islam itu kan agak-agak sama Bang. Apaan? Maksudnya kayak dalam Kristen itu kan Nabi Ibrahim itu kan Kristen nggak punya nabi. Ya kan menurut kepercayaan mereka gitu Bang, maksudnya. Iya, udah ikutin aja dulu Bang Andi. Nah, terus Nabi Musa bisa membelah laut kan, di agama Kristen juga kan mereka percaya gitu kan Bang. Nah, itu sebenarnya mereka ngekopi kita atau kita yang ngekopi mereka atau ada dalilnya di gimana gitu dalam Al-Quran. Coba Bang jelaskan gitu. Dari kemarin bingung kali aku gitu Bang mikir gitu. Akhir Juma silakan Akhir Juma. Akhir Juma. Ya udah. Air coba. Iya Bang Daman aja Bang Daman aja deh. Oke. Kalau kita melihat narasi daripada Al-Quran, ada 3 yang kemudian dijelaskan oleh Allah tentang pemahaman Bani Israel. Artinya apa? Jika kemudian Bani Israel ini tidak bisa mendustakan apa yang kemudian disampaikan oleh para nabi, mereka akan memfitnah. Itu sifat keduanya. Pertama mendustakan, yang kedua memfitnah, yang ketiga membunuh. Ada banyak nabi-nabi yang kemudian dibunuh di masa Bani Israel. Nah, kita meninjau. Ketika dikatakan ya, coba kita buka di Al-Maidah ayat 46. Apa yang dikatakan? Demikianlah kami telah mengutus Isa putra Maryam untuk membenarkan Taurat yang diubah. Maksudnya apa? Ketika kemudian Nabi Musa menyampaikan ajarannya, ketika kemudian selesai daripada penyampaian Nabi Musa, maka kaum Bani Israel terbagi 2. Orang yang beriman kepada Musa dan orang yang mengkhianati ajaran Nabi Musa. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tabiat daripada Bani Israel ini adalah tabiat orang yang kemudian merubah-rubah segala sesuatu yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, arti mengubah. Demikian kami utus Isa putra Maryam dengan Injilnya mengubah segala sesuatu yang kemudian mereka ubah. Arti ubah gini, ubah itu ada 2. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya ikhtilat, yang kedua adanya namanya tagayyurat. Nah, para ulama arti diubah tersebut ataupun dicampuri tersebut dengan bahasa tagayyurat. Apa bedanya? Ikhtilat bercampur sesuatu yang kemudian bisa dibedakan. Contoh, dalam satu laci bercampur antara uang, antara gunting kuku dan apanya, itu semua biasanya bisa dibedakan. Tapi kalau bercampur air dengan gula ataupun bercampur air dengan kopi, itu menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak kemudian bisa dibedakan. Maka ulama mengatakan bahwa ketika selesai Nabi Musa menyampaikan ajaran, apa tabiat daripada Bani Israel ini? Yaitu dengan bahan dasar asli, catatan daripada muridnya Nabi Isa, agar kemudian ajaran tersebut diajarkan kepada murid-muridnya. Mereka akhirnya apa? Mengambil kitab-kitab itu dan mengubah narasinya dengan memfitnah orang-orang yang mulia. Pertama, difitnahnya
apa namanya itu, difitnahnya Abraham, di mana Abraham dikatakan adalah orang yang menyembah berhala. Yang kedua, difitnahnya Ismail, pernah ingin kemudian membunuh Ishak, di mana difitnahnya lagi bahwa Ismail pernah ingin kemudian merebut harta ayahnya yaitu Ibrahim. Menunjukkan apa? Haruskah kita percaya? Makanya Islam itu berada di akhir sejarah. Artinya apa? Membenarkan orang-orang yang mulia yang kemudian dipandang mulia lagi. Ketika difitnah oleh mereka, oleh Lut di dalam kitab Kejadian, apa yang kemudian dikatakan? Mari kita berikan ayah kita anggur agar kita bisa tidur dengan orang tersebut, agar kita bisa tidur dengan Lot. Akan tetapi dalam Quran surat Hud, Allah kembali mengangkat derajat Nabi Lut, di mana Nabi Lut adalah orang yang memberantas daripada kaum Sodom, yaitu memberantas yang namanya kaum paham homoseksual. Tapi difitnah oleh mereka seakan-akan Lot ini adalah orang yang hina. Menunjukkan bahwa bukan kita yang mengambil cerita mereka, tapi mereka mengubah cerita orang yang mulia, kemudian difitnah jadi terhina, yang kemudian Al-Quran berada di akhir sejarah membenarkan lagi yang mulia, diangkat lagi derajatnya menjadi sangat mulia. Sekian dari saya, gitu Bang. Ya, saya tambahin sedikit ya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 48 itu sangat jelas, di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah baca kitab Taurat, nggak pernah baca kitab Zabur, nggak pernah baca kitab Injil. Ya, di situ kan dikatakan, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran suatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jadi dari ayat ini kita tahu kalau ada orang yang menuduh Nabi Muhammad itu mengkopi, siapa? Dari siapa? Mengkopinya dari siapa? Sementara pada zaman Nabi Muhammad tidak ada kitab baik itu Taurat, Zabur maupun Injil yang berbahasa Arab, nggak ada. Nabi Muhammad makanya dikatakan nggak pernah baca kitab sebelumnya. Kitab Alkitab Al-Muqaddas ya, itu ditulis 200 tahun setelah Al-Quran, yaitu yang disebut dengan Monsine 151, yaitu yang pertama kali berbahasa Arab. Sebelum itu tidak ada kitab yang berbahasa Arab, kitab-kitab orang Kristen itu. Jadi mustahil kalau Nabi Muhammad itu mengkopi cerita-cerita terdahulu. Kalau memang itu mengkopi, kenapa ceritanya beda? Contohnya di Al-Quran, Musa dikatakan akan dijaga oleh Allah jasadnya. Hari ini aku selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran orang-orang sebelummu, sesudahmu. Nah, sementara kalau kita lihat Bible, Musa ini musnah ditelan air laut itu, jasadnya tidak diselamatkan. Nah, bedanya kalau memang mengkopi, kenapa ceritanya beda? Fir'aun lenyap oleh air menurut Biblos, sementara menurut Al-Quran jasadnya Fir'aun diselamatkan supaya menjadi pelajaran untuk orang-orang yang sesudahnya. Dan masih banyak lagi, misalnya cerita tentang kapalnya Nabi Nuh. Al-Quran hanya menyebutkan banjir Nuh itu hanya melanda kaumnya Nuh saja, tidak sampai ke seluruh dunia. Sementara kalau Bible itu seluruh dunia. Nah, itu baru menimbulkan problem. Kalau memang banjir Nuh itu melanda seluruh dunia, maka ada sesuatu yang aneh. Ya, kalau kita lihat di kitab Kejadian 7 misalnya, semuanya itu mati kecuali yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Sementara saya lihat kapalnya Nabi Nuh itu, kalau saya lihat di Bible itu besarnya paling setengah lapangan bola, yaitu panjangnya 300 kaki, lebarnya 50 kaki, tingginya 15 kaki. Bentar, di mute dulu dong. Di mute dulu, Calvin. Ya. Nah, apakah kapal yang sebesar itu mampu memuat seluruh binatang yang ada di dunia ini? Di dunia ini ada 8.600.000 spesies hewan.
Kalau setiap spesies diambil sepasang ya, atau diambil 2 ekor, maka kapal itu akan memuat sekitar 16 juta lebih. Apakah mungkin kapal sebesar itu memuat hewan yang jutaan? Kalau tidak, bagaimana ada hewan-hewan di Indonesia yang tidak termuat di kapalnya Nabi Nuh? Contohnya apa? Keong atau bekicot. Itu yang jalannya lambat sekali. Apakah mungkin migrasi dari Irak ke Indonesia? Sementara kita tahu bahwa binatang ini tidak tahan panas. Mungkinkah dia merayap di padang pasir, masuk ke laut, nongol lagi sampai ke Indonesia? Itu tidak mungkin. Mungkinkah kanguru migrasi dari Irak loncat-loncat ke Australia? Itu juga tidak mungkin. Jadi kisah yang dikisahkan oleh Bible tentang cerita banjir Nuh yang melanda seluruh dunia itu hoax, tidak masuk akal. Begitu. Kalau Al-Quran masuk akal. Kenapa? Karena yang dilanda itu hanya kaumnya Nuh saja. Begitu salah satu contoh. Al-Quran tidak mungkin mengcopy Biblos. Ya, baik. Ini ada tamu, Kelvin Laila. Selamat pagi, Kelvin. Dibuka mute-nya, Kelvin. Halo, tadi Anda keluar di bawah. Silakan kalau mau diskusi. Kelvin Laila. Loh, kok jadi berhala naik ke atas di bawah? Ini banget, gencar. Woi, Kevin. Jangan-jangan pingsan dia. Sudah, malah terjeda. Kevin, dibuka mute-nya, nak. Tadi semangat di bawah. Naik ke atas jadi berhala, gimana sih? Ya, Bang Dewa, udah ada kabar, Bang Dewa? Bang Dewa? Iya, iya. Udah ada kabar? Malu katanya dia. Malu. Oh ya udah. Ya udah, berarti kita kirimin doa aja ya untuk siapa? Untuk orang tuanya Abuya ya, yang sedang menjalani operasi. Didoakan aja kepada semuanya Iwan Pilah yang ada di sini semua ya. Iya, siap. Ya, silakan bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik lagi ke atas ya. Ini banyak banget di Jambak, susah. Internet juga kagak. Bang Andi, tadi udah open mic. Silakan Bang Andi. Edis TV, Edis TV mana punya ilmu dia. Cuma modal bertanya doang, modal bertanya. Cuman saya open mic sama nanya Pak De juga. Pak De bisa nanya Pak De. Orangnya udah tidur. Oh ya. Sekarang jam berapa ya Pak De? Jam berapa ya? Jam 2:05. Jujur. Jujur lah. Ada apa? Tapi Pak De sehat kan? Sehat lah. Gimana nggak sehat tuh? Masa pendakwah kok sakit-sakitan? Ada aja. Iya. Yang biasa yang biasa sakit itu preman ya? Iya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Pak De. Masya Allah. Tetap semangat lah Bang Andi. Iya. Pak RT gimana Pak RT? Sehat? Pak RT kemarin tuh agak batuk gara-gara ada orang bikin KTP nggak ngasih duit. Kok nyambung ke sana Pak De? Kok bisa nyambung ke sana gitu. Tapi Pak De hadir nanti ya di Agustus ya? Ya, kalau ada PT-nya ya berangkat lah Bang Andi. Tenang aja, ada Andi Selebes Pak De. Oke siap, berangkat. Berangkat lah.
Tahu sendiri Bang Andi, ini lagi apa? Beres-beres rumah nih, habis banyak nih. Tenang aja Pak. Selama saya masih punya dompet, mau dia ada isi mau nggak ada isi, tetap harus diisi gitu. Iya. Soalnya kalau nggak ada Pak De itu acaranya nggak asik. Nggak hidup ya? Nggak hidup. Soalnya aku udah siapin balkon untuk area merokok gitu. Kalau nggak ada Pak De kan nggak ada teman merokok gua kan gitu. Ini bener-bener Iya. Pak De. Parah ini Pak De. Saya sampai ketakutan keluar di dalam kamar. Nyedot ini, Pep itu Pak Andi, itu di dalam merokok di kamar. Aduh, kata saya, di dalam selimut. Di dalam selimutnya Feb. Kalau sekarang nggak bisa lagi Bang Kian Santang, saya udah ngerokok lagi sekarang. Oh gitu. Udah ngerokok lagi sekarang. Iyalah. Nge-vape nggak ada ini, nggak ketemu liquid yang rasanya cocok. Iya. Kalau nyedot rokok rasanya enak ya daripada nyedot WC ini, kasih sedot WC ini. Sedot WC. Salam, selamat pagi. Malam. Shalom. Pagi, ini udah masuk malam. Pagi di sini. Ya, gimana Dot? Kan Sedot udah mendapat mujizat nih ya. Udah bisa ngalahin debat Gurunda Juma belum nih mujizatnya? Kalau masalah debat kan seminggu lalu udah nggak bisa jawab ya Bang Zuma, jadi nggak usah dipermasalahkan. Ujung dia mau bawa masalah cencorang ya. Lu itu cita-cita lu, Sedot, cita-cita lu ketinggian. Iya, dia belum bisa jawab pertanyaan saya, jadi Berarti Bang Juma kalah ya Dot ya? Bang Juma yang nggak bisa jawab atau memang di otakmu nggak ada tempat untuk menampung jawaban, itu yang jadi masalah. Tapi menurut analisa sih, waktu saya nanya tetangga dan keluarganya, ternyata ini anak ini si Sedot ini dulu pernah mengalami musibah, kena ini loh, kena gerigi rantai sepeda kepalanya, jadi memang dia agak sedikit gangguan Pak De, jadi dimaklumi aja. Itu dulu kasus kenapa bro kok bisa kepalamu kena gituan? Anda salah orang ya kayaknya, bukan saya. Loh, informasinya benar kok. Dokter yang merawat kamu juga udah ngomong ke aku. Kamu nggak pernah cerita gituan di TikTok? Ya memang enggak, tetanggamu yang ngomong. Coba aku tes dulu, bener nggak? Kamu apa enggak nih? Ya, gue tes dulu ya. Bukan Bang Hadi salah. Ini bukan kebentur itu gerigi sepeda, dia itu kepalanya itu lagi nongkrong, kepalanya kesedot ke dalam WC, makanya dia namanya sedot WC. Itu kepalanya masuk ke dalam WC, sedot. Ya gini aja, kita tes dulu. Ya, bro, waktu Bunda Maria melahirkan Tuhannya Maria siapa Sedot? Aduh, ini lagi, masa ini terus sih? Ya kan sederhana itu. Saya gini deh, saya aja yang buat pertanyaan, karena saya udah Janganlah kau yang bertanya, udah tengah malam. Kita ini mau sihatkan dulu kepalamu yang pernah kena benturan. Sedot, selama hidup lu pernah nggak lu pinjam apa ke online, pinjol, pernah nggak? Belum. Kenapa belum? Kan dianjurkan sama Yesus. Nggak pernah. Di sini ada nggak yang ini. Lu pernah makan babi nggak? Pernah lah, tiap hari. Waduh, tempatmu neraka itu. Nggak apa-apa. Ada saya berapa Pak De pemakan babi di neraka? Yesaya 6 ayat Yesaya 66. Ya itu. Ayat 16 kalau nggak salah. Iya, jadi orang yang suka enggak, ntar dulu, dengerin dulu. Orang tua lagi ngomong. Benar. Jadi orang tua yang sering makan, orang tua lagi. Siapapun yang sering makan babi, tempatnya nanti di neraka. Dibakar api gitu. Itu. Kalian mau nggak memajukan SDM Indonesia, memajukan iptek Indonesia, makan B2 bisa memajukan itu. Karena itu udah kalian ini ngomongin kitab ini, bukan ngomongin Sedot WC. Gimana itu bro? Statistik apa? Penguasa iptek itu yang ya udah, kalau gitu kitabmu buang aja.
masukkan ke tong sampah sono, karena di sini dikatakan pemakan babi itu akan dibakar itu. Buang aja Ya, maksudnya kitabmu ke tempat sampah itu. Sebab Tuhan Tujuannya akan dibakar. menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dengan orang-orang yang mana sih Yesaya 66, bentar ayat 6 ya. Ya. 16. 16 benar kan, 16 kan? Iya. Oh, di ayat 17-nya. Di ayat 17-nya. Nih ya, dari ayat 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nggak takut kau diancam Tuhan? Itu perjanjian lama ya. Iya, emang perjanjian lama kau anggap tinja, nggak berlaku lagi gitu. Ya itu konteksnya beda untuk orang Yahudi, bos. Untuk orang Yahudi. Lah kau ngapain ngikut Yesus yang untuk orang Yahudi? Yesus itu orang Yahudi. Nah iya, dia diutus untuk orang Yahudi. Kenapa kau ikuti? Kami dipilih sebagai Yahudi yang barunya. Wah, ayat mana itu? Ini benar-benar kecilnya aneh nih. Kepalanya kejedot gear sepeda ini Bang Andi, bener. Iya. Itu bukti itu. Kecilnya ketika Itu kecil kan- suka makan kelereng, kayaknya nih otaknya. Kitab Taurat itu firman Tuhan, bukan milik segolongan kayak Yahudi, bukan kayak gitu konsepnya di Kristen. Lah itu dapat dari mana kamu? Kalau kitab Taurat itu untuk seluruh manusia, ayatnya mana? Jangan ngaco. Mana ayatnya? Nggak usah. Nah, itu namanya ngibul. Di sini nggak laku ngibul. Nih, boleh nggak aku nanya nih? Nggak boleh. Dari tadi aku nanya. Orang dari tadi kamu nipu saya terus. Ini aku udah siap ini pertanyaan. Nggak boleh. Ngapain kau nanya? Orang yang disampaikan Bang Handi, Ustaz Sugi kau nggak tanggapi kok? Ngapain kau nanya? Yang mana dulu? Nggak malu kau? Yang mana? Yang sederhana aja deh. Tuhanmu itu orang mana? Tuhan itu roh. Dia Yesus kan bersama roh. bumi. Jadi Yesus roh saja. Dia roh. Oh, jadi anaknya Maria roh. Iya, dia kan hanya dia kan hanya mampir di dunia ini waktu dia datang. Jadi nggak punya tubuh dia. Punya. Nah, tubuhnya Yesus orang mana? Orang Israel. Gimana? Berarti Tuhanmu orang Israel. Nggak penting itu. Anak durhaka. Nggak penting itu. Kita antar pojok nggak penting. Ya udah, kau nanya deh, nanya. Oke, ini ya. Bentar. Allah di Islam punya logika nggak? Nggak penting itu. Nggak penting itu. Ayo, ini 8 lawan 1 loh. Udah saya jawab, nggak penting itu. 8 lawan 1 masa masih takut? Nggak penting, udah dijawab nggak penting. Kau ditanya pun bilang nggak penting, ya itu jawabannya nggak penting. Udah kan? Makanya kalau ada orang tanya ditanggapi baik-baik, bukan dijawab nggak penting. Sekarang kamu nanya, saya jawab nggak penting. Dah. Ya memang pertanyaannya nggak penting kamu. Memang nggak penting, nggak penting. Perajut dia. Nggak penting. Perajut setot. Makanya kalau kau BAB lu jangan makan, dibuang. Lu BAB lu makan sendiri. Jadi orang udah jadi diskusi baik-baik, nggak penting, ya udah nggak penting. Jadi pertanyaannya kayak gimana? Jadi nggak kayak penting, nggak penting. Kamu nanya nggak penting. Yesus melampiaskan spermanya di mana? Yesus melampiaskan sperma. Buset dah. Parah ini. Nggak penting itu, nggak penting. Jangan. Bukan kata saya loh, ini bukan kata saya loh.
Katanya siapa ya? Nggak tahu ya. Tuhanmu kan itu. Oh, tiba-tiba penting ya? Yesus kan Tuhanmu itu. Kenapa kau bilang ada spermanya? Bukan saya, bukan kata saya. Nggak Barusan tahu. kau yang ngomong. Enggak, itu saya hanya mengulang katanya orang. Orang siapa? Nggak Orang tahu. tuamu. Oh, kau mau ngulang kata orang tuamu? Oh, nggak benar Ya, itu boleh orang nggak tuamu tuh. saya tanya? Ayo, Nggak penting, tanya, nggak penting. berani nggak? Nggak penting, dibilangin nggak penting kok. Ini udah 8 lawan 1 loh, masa kalian masih takut? Bukan lagi Udah 81. dibilang nggak penting. Kalau kamu itu kerjamu 1 lawan 5 kalau malam hari. Salome dong. Ayo, aku mulai ya. Jangan, nggak penting. Nggak penting, nggak penting. Orang kau sendiri yang bilang nggak penting kok. Ya udah nggak penting apa? Tapi dia pernah ngalahin Doditan loh. Debat. Ya Dot ya. Udah, Bang. Udah lama itu udah nggak bales-bales dia udah. Kau pernah debat sama Doditan? Karena kamu dianggap nggak penting, makanya biarin aja. Makanya Dasar anak durhaka. Sedot, kalau kau kerja nyedot WC pakai tuh penutup mulut tuh banyakkan kau isap tuh bau tai di kepalamu itu. Nggak penting itu benar, nggak penting. Ya udah Dot, istirahat dulu ya Dot ya. Ganti sama hotel lain ya Dot. Nggak gini loh caranya. Sudah, kamu tahu nggak bagaimana cara keluar TikTok? Makan babi. Oh, makan babi. Makan babi lah. Makan babi lah. Penting. Penting dia, jangan. Kalau itu penting buat dia. Aku mau open cam nih, gimana caranya ya? Open cam. Nggak penting. Oh jangan nanti HP. Penting kalau ini penting Pak De, dia open cam. Penting ini. Penting dia kalau ini. Caranya gini. Caranya gini, lu terima nih. Nah, lu terima tuh. Klik. Oke. Ditendang. Enggak. Tuh, lu terima tuh. Nih sekali lagi bisa kirim. Itu tinggal klik, itu ada pemberitahuan. Nih, pemberitahuan lagi nih. Nah, tuh. You connect using audio only. Gimana? Tidak dapat. Tidak pengikutnya. dapat. Ya iyalah, pengikutnya baru 100 dia. Kalau kamu mau open cam, kamu beli kamera sendiri, baru kau ngaca. Nah, tuh. Nih aku udah mau tidur nih, ayo dong, aku boleh nggak? tidur aja jawab lu. bertanya. Kamu tahu nggak cara? Kamu tahu nggak cara keluar TikTok? Kamu cari nggak tahu cara keluar TikTok? Coba praktekin. Iya. Maksudnya gimana? Cara keluar dari room ini, tahu nggak cara keluar? Nah, dipraktekin sama dia, pinter. Jadi kick apa dia praktekin? Orang diajak diskusi baik-baik, jawabannya nggak penting. Ya udah, apapun kata dia nggak penting. Dah, mampus. Dasar anak durhaka. Oke gile. Oke gile lu kata Ndro. Oke gila lu Ndro. Ada nih, Yahdi Basma, sarjana hukum. Yahdi Basma, selamat pagi. Yahdi. Wah, nggak ada suara rupanya. Nah tuh, ada suara tuh. Apa suara? Halo, Bang Yahdi. Ya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Nggak tahu Bang. Wah, ini mah kayak suara si Luka. Nggak ada suara dia Bang Andi ya. Ya udah turunin. Ganti yang nggak penting lagi. Ini ada CNB dulu nih. Yang Kristen silahkan minta permintaan naik ya. Kalau Muslim semua apa mau dibahas apa kita? Oh iya ya. CSNB. Assalamualaikum. Walau kok dijambak, saya dibawa aja Bang. Oh enggak, abang minta permintaan naik, enggak dijambak. Abang kan yang minta permintaan naik. Enggak apa-apa. Saya enggak minta permintaan loh, dibawa aja nyimak saya. Oh ya udah Bang, makasih banyak Bang ya. Insya Allah. Terima kasih sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Itu ada yang nanya itu di bawah tuh. Saya syahadat, Assalamualaikum, mau bertanya, saya mau alaf tapi syahadat mandiri sah atau enggak ya? Sah. Sah. Yang penting jangan main-main. Tapi kalau bisa diurus sertifikat mualafnya, dipublikasi, rajin-rajin ke masjid biar orang tahu oh kamu udah muslim. Gitu. Oke? Pak Budi. Budi doang. Budi, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih sama Bang Handi boleh? Boleh. Mau tanya tentang siapa itu Yesus itu pernah sakit gigi nggak Bang Handi? Nggak tertulis Bang. Oh gitu. Kirain tahu. Enggak lah Bang, janganlah Bang, nggak boleh gitu Bang. Apa Bang? Jangan begitu Bang, ini orang muslim jangan. Nggak boleh kita begitu-begitu. Nanti mereka meniru kita, ya. Nggak boleh gitu. Bu Darni, kenapa Bu Darni nggak pernah ini lagi ke rumah muslim? Dimarahin si Bom Bom ya Bu? Saya tadi live sendiri dia, nggak ada yang naik. Iya. Tapi entah setelah itu saya nggak tahu. Orang sekilas sendirian dia nyanyi-nyanyi. Ibu Darni sudah berjanji dia tidak akan mau debat lagi kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa ya? Ya. Ini banyak yang muslim yang minta naik. Sapa sebentar aja ya, silakan ya. Silakan. Dewa izin turun aja, nggak apa-apa. Nih. Kira lu udah tidur Wak. Gitu ya. Nggak apa-apa, biar aja Bang Dewa di sini. Ini masih ada satu slot. Jangan. Dewa mah ngalah terus lah. Biar oten naik aja. Nggak ada otennya juga, nggak ada. Udah mau subuh juga. Itu Bu Darni dijambak Bu Darni dijambak. Udah saya jambak nggak mau. Bu Darni kalau diskusi sama Dewa kesetanan dia itu. Nih, Nah, jadi itu nggak berani naik ada saya. Karena dia punya utang sama saya belum dibayar itu. Punya PR dia. Di mana di Bible Tuhan menciptakan malaikat, nah itu belum dibayar sama dia, makanya segan dia naik sama saya. Aku kaget kalau naik. Ya ini ada Bang John. Selamat pagi Bang John. Itu dia, tertawa dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau. Waalaikumsalam. Cuman mau nanya sama Bang Dewa. Iya, Bang John. Mana Bang Dewa? Iya. Nama Bang John. Udah ready kah kalau saya kan penggemar Bang Suma yang berat. Oh, insya Allah besok. Kaosnya sampai nanti Dewa DM ya ke Bang John ya. Siap. Oke. Baik. Kayak gitu dong ya para gurunda-gurunda saya. Saya I love you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang. Ya untuk kaos insya Allah besok datang ya. Kemarin datang habis, sekarang datang lagi habis. Udah dipesan semua, alhamdulillah gitu kan. Sebenarnya foto Dewa mah nggak laku, yang laku foto Bang Juma. Dewa cuma numpang doang, numpang tenar gitu. Nomor rekening api, tanya Bang Andi ya, nomor rekening api. Bu Darni, silakan naik Bu Darni. Ini ada Rizky. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Ini saya mau tanya, kalau emang Yesus itu Tuhan, kenapa kok Tuhan bisa duluan mati daripada kiamat, Bang?
Nanti lah kalau ada Oten yang jawab bang, nanti kita monolog lagi ya. Enggak, itu yang bikin kita bingung. Macam orang Kristen ini kan dia ngaku-ngaku Yesus Tuhan. Kok bisa Tuhan duluan mati ketimbang kiamat? Ya menurut mereka yang mati itu bukan Tuhan, tapi manusianya. Iya, tapi kan mereka ngakunya Yesus itu Tuhan. Tapi mereka mengatakan manusianya yang mati terus bangkit lagi gitu loh jawabannya. Iya, masa ada Tuhan bangkit lagi? Udah mati. Ya suka-suka dia lah bang, jangan dipersulit lah iman orang. Kan udah dijelasin sama Ustadz Nababan dulu kan. Pas Yesusnya ditanya kapan terjadinya hari kiamat, malah dia nggak tahu. Ya dia manusianya wajar bang. Terus dia bilang gini. Mana? Itu loh agama yang sesat Kristennya. Ya udah yang penting Anda seorang Muslim, banggalah menjadi seorang Muslim, enggak kayak begitu. Oke. Alhamdulillah. Lombok. Kami dari Lombok, NTB, Pulau Seribu Masjid kami. Masa. Baik. Makasih banyak ya bang ya. Kalau ya sama-sama. Kalau di tempat kami, Waalaikumsalam. Baik, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik ya. Bukannya ini ya nggak mau naikin yang Muslim, karena narasumber Muslim udah penuh di sini. Dewa izin pamit ya. Makasih Kang Pian Santang. Siap Bang Dewa. Bunda Rahma, Bang Jumjum, Pak Daman ya, Pak Daman, Bang Kores sama Pak Desugi. Dewa izin pamit semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ya teman-teman di bawah, bukannya melarang teman-teman Muslim untuk naik, kan di atas sudah banyak nih narasumbernya. Terus ini room diskusi lintas agama ya teman-teman ya. Jadi kasihan teman-teman yang nonton ini udah beli kuota nih, pengen ngedengerin debat, terus nggak ada perdebatan. Jadi serba salah kan ya teman-teman ya. Kalau mau nyimak di bawah juga kan kedengeran ya, nyimak. Ini saya info sedikit ya bahwa kalau ingin membeli atau memiliki kaos yang ada Bang Jumanya, itu kaosnya itu special edition, tebal, harganya 210.000 belum ongkir. Nanti hubungi saya, nanti tak kasih nomornya langsung ke Charlie, gitu ya. Ini serius ini, warnanya hitam, dinyami mantep. Banjuma kemarin udah pakai open cam itu, ada dua itu. Ada dua macam. Nanti tinggal pesannya yang mau yang mana gitu. Yang berbedanya itu tulisan belakangnya saja. Tulisan belakangnya itu ada nenekmu kiper, terus ada salam satu Tuhan. Oke, kalau mau silakan hubungi HP saya, ada di deskripsi Andis Live Channel. Nanti tak kasih nomornya Dek Saldi. Langsung di order aja gitu. Dan diusahakan nanti pakai baju itu nanti kalau lagi waktu debat terbuka nanti di Jakarta. Ya betul, biar kompak ya teman-teman yang nonton. Nanti bisa disediain juga atau sama tiket disatuin juga kan bisa. Gimana nanti tekniknya aja yang diatur ya. Tanggal 13 100 packs terbatas, sisanya nonton di YouTube. Wah, jadi kalian rebutan belinya. Cepet-cepet loh, cuma buat 100 orang loh. Cepet-cepet booking tiket dari sekarang guys. Kehabisan nanti nyesel nggak bisa nonton nanti. Ini ada si botak nih. Botak. Ada hiburan nih, hiburan. Wah nggak mau ngomong, gua turunin lagi loh tak. Gimana debat agama itu nanti? Soalnya saya di Jakarta ini. Nanti di Jaksel bro, di Jakarta Selatan. Fatmawati, daerah Fatmawati. Agustus, bulan Agustus. Dekat rumah saya itu. Gak nanya. Oh lu dekat Agustus rumah lu. Jadi ini tanggal berapa? Jam berapa? Lu mau beli tiket emang?
Mau berapapun tiketnya saya beli kok, bukan masalah tiket sekarang yang Mantap. Ini yang gua suka. Siap. Nanti diinfokan nanti kalau udah deal-dealan nanti diinfokan kok, diumumkan secara resmi kok nanti. Tapi bulan berapa ini Pak? Insya Allah Agustus kok, sebelum 17 Agustus sebelum. Tapi udah fix nggak tanggal 13 tadi? Saya Banyak ngomong, banyak nanya, udah dibilang tanggal 13, udah diem. Ring waktunya antara 13 sampai 17. Tergantung nanti pendetanya itu sanggupnya tanggal berapa. Karena ini belum meeting juga, belum deal-dealan. Ya daerah situ lah Kepas. Udah. Kenapa lu pengen nonton? Bukan, saya ya tertarik aja menggali ilmu agama kan itu dong. Mantap. Nggak apa-apa kok, bagus. Teman Kristen mau datang hadir silakan. Nanti kami siapkan tempat khusus. Saudara-saudara Kristen bangkunya di sini, tempatnya di sini khusus. Nah, gitu. Nanti juga prioritas nanti kalau ada teman kita Kristen mau bertanya, ya diprioritaskan bertanya 1-2 orang. Oh iya, nanti akan ada ini, betul kata Bang Handi. Jadi nanti penonton yang datang itu dilihat dari agamanya, akan diberikan kesempatan satu agama diberikan kuota 1 penanya gitu. Sekalian supaya saling ketemu kita tatap muka, jadi silaturahmi terjalin gitu. Silaturahmi. Betul. Biar lebih akrab ya, ngopi-ngopi bareng ya. Enggak, gua tahu sih Kepas ini mau numpang makan lu ya. Saya nggak kerja aja makan, gimana sih lu? Open cam dulu lu, Tak. Open cam, Tak. Lu gawe di Kepas, lu gawe di Jakarta ya? Saya nggak kerja, pengangguran. Bang Andi, dia nggak ada ini, nggak bermanfaat untuk Indonesia. Untuk Indonesia sih Kepas kalau bermanfaat. Percuma lu botak kalau nggak pinter lu. Emang sebelum pengangguran kerja apa Pas? Kep. Kerjanya ya pengangguran, kerjanya itu. Pengangguran. Iya, sejak kecil saya kan pengangguran, ngapain kerja kan nggak ada. Iya, makanya nggak pinter, percuma lu botak tapi nggak pinter lu. Kebetulan keluarga ada punya hotel berbintang, jadi nggak perlu kerja. Hotel berbintang, mantap. Bintang 7 aspirin anjir, obat sakit kepala. Kenapa pakai foto pendeta Gilbert? Foto saya Pak pra istighfar. Maaf. Pra istighfar. Pra istighfar katanya Bang Andi. Iya, typo itu. Ya itulah, yang pada intinya tetap toleransi dijaga. Bisa, saya pun mau mencari ilmu agama Islam juga. Mau pindah agama? Ya masalah kebenaran itu kan nanti, masalah pindah agama kan nggak harus kita jawab. Oh alhamdulillah, siap. Semoga dapat ya. Selamat mencari. Pra istighfar. Pra istighfar. Ngadi nih. Tuyul satu ini. Ya buat teman-teman, kalau ada yang mau booking tiket untuk debat, silakan hubungi Bang Kores. Bang Kores tuh. Ada. Ini nih, pemegang tiket, kunci tiket. Ntar kehabisan, cuma buat 100 orang Bang Kores. Iya 100 aja dulu. Nanti kalau misalnya kita lihat masih ada space, nanti buka lagi pembelian tiket kedua gitu. Tapi bisa juga tuh dibikin gini Bang Kores, pembelian tiket sekaligus disisipin kaos Gurunda Juma yang sadli itu. Bisa kan? Paling ini kalau Gurunda. Tapi kalau misalnya memang yang Gurunda itu melalui API ya include. Kalau enggak jatuhnya nanti di bazar. Ada stand. Ya. Emang ada yang jaganya nanti? Oh banyak ya orang-orang API yang dagang yang jaga.
Masa? Iya. Masa Kepas? Kas mau Wah, jaga jangan. baju nggak? Korupsi nanti dia kalau jaga baju. Jangan Kalau jaga baju nggak pakai tiket. Jangankan jaga baju, jaga ketentraman negara ini udah saya jaga. Mantap. Biasanya Bang Kepas ini dia jaga setrum. Atau mati lampu gitu loh. Yang penting berguna untuk siapapun, sekecil apapun yang penting berguna. Betul. Kepas lu punya teman pendeta nggak? Banyak lah teman saya Banyak. pendeta. Ada yang mau diajak diskusi offline nggak debat dunia nyata di Jakarta ini? Satu orang aja. Ya ditanya dulu, ntar nanti Ya, banyak yang nolak kata. Iya, maksudnya lu tanya dulu, nanti ada uang sakunya, makannya ditanggung, hotelnya ada dikasih. Nanti DM ke gua ya. Bisa kalau tapi bukan masalah duit ya, tapi saya tanya dulu debat Iya. agama. Tapi Nanti jangan kalau misalkan jangan nanya emosi uang ya. makan, tetap kita akan kasih uang makan nanti kali ini. Kalau debat terbuka itu dijamin peserta nggak boleh bicara, nonton harus rapi, terus kemudian harus menjaga sikap. Beda dengan media sosial kalau debat terbuka. Ya. Itu bro. Pakai jas, Dasi kupu-kupu. sepatu pantofel. Harus disemir dulu. Kepas kalau ada dasi kupu-kupu pakai dasi kupu-kupu. Ini mau lu pikir mau dikubur? Ya, jangankan dasi kupu-kupu, anjing saya aja pakai dasi. Nah, Anjing itu pakai dia. dasi ya. Mantap. Tapi Kepas pakai dasi kupu-kupu bawa baki. Dan saya bilang mau bawa baki nggak apa-apa, yang penting berguna saya sama orang. Mantap. Atasnya es teh manis. 4. Nih di bawah ada penghujat sini. Naik sini lu. Udah gua jambak, naik sini. Disiarkan di YouTube saja, dia nggak disiarkan di TikTok, nggak boleh. TikTok dilarang. Hanya di YouTube saja. Iya, bagi teman-teman yang jauh yang nggak bisa nonton debat langsung ke Jakarta, nanti di YouTube disiarkan oleh beberapa channel ya, terbatas soalnya harus daftar juga ya. Ada channel Handi Celebes Official, Handi Celebes channel, Sugi Kristologi, Triun Center, susah kali itu nama channel. Triun Komen Center ya, Bang Kores, pengamat debat lintas agama, channel Gurunda Juma, Julkipli PM Abbas, dan channel siapa lagi ya? Aimoto ya, ada ya? Lupa saya. Al-Ali. Banyak lah. Nanti kan didaftar dulu di siapa. Oh, channel Julius ada. Nanti tanggal 13 teman-teman sampai tanggal 17. Kalau yang jauh yang nggak bisa nonton silahkan pergi ke Bukan sampai YouTube. antara. Iya, antara. Jam berapa? Nah, itu jamnya dari siang. Jam 1. Jam 1 sampai setengah 12. Stay tune aja ikhwan. Lokasi di mana rahasia. Bang Jibril, naik Bang Jibril. Sini Bang Jibril. Bang Jibril mah bukan penghujat. Oh, bukan ya? Penyampai ayat ya. Penyampai firman. Iya. Naik Ai Jibril. Keren Ai Jibril. Kalau misalnya buka data nggak boleh pakai HP. Pakai HP enggak lah. Kalau terbuka laptop biasanya. Lebih dulu ngumpul di posko ya rumah kakak. Posko mana? Bang, aku mau war tiket. Oh, mantap kan. Ini Felicia Hode atau cewek beneran? Debatnya nggak boleh bawa HP. Boleh. Yang nggak boleh itu bawa kaki katak. Nanti susah jalannya. Ya boleh. Yang paling dilarang itu nggak boleh bawa babi masuk. Iya, bau. Boleh bawa HP tapi jangan shot video dinaikkan ke TikTok, itu nggak boleh, nanti ada petugasnya yang ini muter-muter.
Nanti kena sanksi, keluar, wah bahaya itu, kasihan. Kalau nanti ketahuan ada yang live lewat TikTok, itu didenda 1,7 miliar. Wih, tuh kan gede. Iya. Kalau ada Ini yang sistem ketahuan, pengamanannya ini bagaimana ini? Sistem pengamanan. Karena kan tenang itu. gampang emosi nih betul. lapis 3. Ya enggak lah. Lapis 3 dari API, aparat berwajib sama FPI. Lapis 3. Kita udah sering melakukan itu bro, nggak pernah terjadi apa-apa. Udah biasa itu. Bang Kores feedback nih. Feedback. Cek. Oh, kegedean ini. Sorry. Kita udah sering Cek. Nah, sip. diskusi lintas agama, nggak ada kayak gitu. Beda kalau soalnya kan yang pendetanya siapa pasti orangnya beda dengan yang ada di media sosial. Mereka semua kan yang orang berpendidikan. Betul. Itulah kenapa harga tiket menentukan kualitas penonton, Kepas. Pesan kaos, ya baik. Ada yang pesan kaos, silakan naik aja dulu ke atas. Bagi yang pesan kaos nanti tinggal di ini nomor WA Bang Handi atau Bang Sadli. Berunda belum bisa nggak bisa open cam sih ya. Ini kaosnya mumpung masih banyak penontonnya Bang Handi. Di Makassar udah 3:30, jangan biar maju nggak tidur, istirahat dulu. Iya, betul. Ini apa namanya? Yang Muslim siapa aja narasumbernya? Bunda Rahma, Ukhti Norah, sama Bunda Sumangkut. Mantep nggak tuh? Apa tuh? Nanti narasumber tanggal 13. Enggak, bohong. Bunda Rahma bohong. Lawan perempuannya Bodarni, Lina Wijaya, sama yang satu itu yang pernah dipakai dikasih mabok sama siapa namanya? Apa? Siapa namanya? Rasmi. Putri Sembiring. Bukan itu loh yang dibawa ke Bandung. Putri Sion. Ya, Putri Sion. Nama channelnya kan tadi udah disebutin. Julkiple Babas, Andi Slebes Channel, Andi Slebes Official, ada 2 tuh. Banyak, Sugi Kristologi Reaksi, pengamat debat lintas agama. Wow, itu channel A itu si ganteng kalem. Triun Center, Command Center, itu susah ini nama orang satu ini channel. Triun Slayer, Command Center. Iya. Mantap, Bang Handi. Bikin susah orang. Cuman Bang Handi yang paling bener. Gua kalau nyebutin nama channel Bang Kores, yang lain 4 tahun nggak ada yang bener. Gurunda aja belibet Gurunda. Iya, belibet saya kalau nyebutin nama channel Bang Kores. Ini jangan spam teman-teman di bawah. Orang daripada spam mending Kores bikin pertama bikin channel kan bareng sama aku bikinnya, gimana nggak hafal. Iya, kita channelnya ada kakak loh. Angkatan, pokoknya tahun itu tuh angkatan lah yang apa? Yang angkatan kita pada bikin YouTube semua. Dedar. Seru banget. Ya, Tang nanti Daman minta diajarin juga ya bikin channel juga. Ada laptop. Ustaz Sugi itu. Oke nanti. Ada laptop nggak? Woi, Damasir. Gimana? Laptop nggak? Iya, mau bikin YouTube rencana. Oh iya, Satsugi pengajar yang telaten. Setia. Wah, masya Allah, mantap. Dituntun terus sampai monet. Sekarang harus open cam, nggak bisa kalau nggak open cam. Punya saya diajarin bikin bingkai, terus teks berjalan, ngatur-ngaturnya gitu. Ada Sugi semua tuh. Yo X. Aduh. Udah pelanggaran rokok kali. Ini asap di tab-tab layar teman-teman dibantu ya. Ya teman-teman, saya nonton aja nggak ada tab-tab layar, ujung-ujung kena report. Iya. Cara ceo kaos gimana? DM Bang Handi. Pakai HP saya langsung ke HP. Oh, ketikin HP saya dong di bawah. Kalau gua ngetik sendiri nggak bisa. Ya teman-teman tolong ketikin nomor HP Bang Handi. Kalau saya ngetik nanti nge-lag.
Kalau ada yang hafal tolong dong kita bantu. Kalau nggak sempat lihat ini nanti di deskripsi channel saya, Anies Lebek Channel, situ ada nomor aku. Nomor telepon situ nempel. Sebutin Bang Andi tuh mau diketik. 081 ditambah 2877 ditambah 43, itu udah ada di bawah tuh. Nah, Hengki itu Hengki benar tuh. Tuh udah pada tahu. Wih, Randy udah baik. Bang yang tahu. Buat pinjol nomornya. Oh, itu nanti nih KTP nanti. Ya, silakan ya. Kalau ada yang mau pesan kaos Gurunda Juma, silakan langsung WA ke Bang Handi ya. Langsung WA ke Bang Handi. Bang Juma debat sama Edis TV. Aduh, ini. Kok kalian nyaranin Bang Juma debat sama orang-orang kayak gitu sih? Buang waktu aja. Iya, aneh-aneh nih. Tuh nomor saya tuh wih, udah banyak yang tahu ya. Tuh. Nanti lama-lama kalau spam terus Bang Juma debat sama si A, Bang Juma debat, saya blok nanti. Ngapain ngebesarin orang nggak ada ilmu, nggak ada apa, nggak pantas Gurunda Juma debat sama orang kayak gitu. Aduh, lupa saya kunci biru, udah banyak mau dikasih kunci biru nih. Sorry ya, telat. Saya ingin pesan tiket tapi lokasi jauh. Udah nggak apa-apa, pesan aja tiketnya. Gak usah datang, tiketnya doang yang pesen Bang Kores. Nih Bang Kores gitu, pesen tiket tapi saya nggak mau datang. Duitnya buat rokok Bang Kores aja. Wah itu keren. Saya dukung itu guys. Mantap itu, mantap. Ya, ada yang hubungi saya nih, saya kan nomornya Dek Sadli ya. Langsung Dek Sadli. Harga tiket berapa? Oh, saya nggak tahu tuh Bang Kores tuh belum di deal ya, belum didealin harganya. Ya Bang Kores. Harga tiket 350k. Oh, udah ada. Nabung sana. 350k untuk 100 packs. Kalau misalnya masih ada lowong, ntar aku buka lagi pembukaan kedua dengan harga yang sama. Gitu Ikhwan. Mantap. Ini botak, lu naik ke atas mau pansos apa mau diskusi atau mau cari makan doang botak? Tadi kan saya dengar tadi, makanya mau debat, makanya saya masuk. Emang lu punya ilmu? Saya kirain saya mau lawan kalian, padahal kan nggak mau melawan saya. Ya udahlah, ya biar aja saya cari. Ngapain kita ngelawan orang botak tapi nggak ada ilmu? Bang Kores, tiketnya segitu ditanggung. Bang Kores, tiketnya segitu ditanggung, tiket pulang pergi. Boleh. Segitu ditanggung pulang pergi. Iya bisa, tapi yang rumahnya di sebelah hotel ya. Jadi yang di Makassar nggak pulang ke Makassar, diem di sebelah hotel. Gak apa-apa, Rumahnya rumah ditanggung. portable. Tiket pesawat ditanggung kok, ditanggung. Nanti tinggal anda ke tiket loket Garuda. Nah, di sana tinggal sebut namanya Kores. Insya Allah nggak dikasih. Saya Kores api ya gitu. Ya, sebutin Kores aja. api. Korek api ada Pak. Tiketnya Gitu. murah, pesawatnya itu loh, tiket pesawat itu. Coba saya tanya dulu. Botak lu punya duit nggak kasih Bunda Rahma buat tiket tak? Botak? Enggak lah, ya panitia lah. Oh, berarti nggak punya duit tuh, ngomong aja lu ah. Orang gua kesana juga naik Gojek. Ya, miskin anjir. Nggak punya hotel. Gimana sih buat? Aduh. Nah, aku punya hotel bintang 7. Ujar itu apa sakit kepala, woi. Izin ya. Banyak itu. Dikit-dikit. Nah, Daman izin ya mau pakai device karena mau murajaah besok remedial anak-anak di pondok. Iya. Izin ya. Bentar lagi mungkin balik lagi, insya Allah. Ya, naik lagi ya, pakai akun ini kan? Tuh. Nah, inilah itu. Nggak, ikutin balik dulu. Ini baru aman. Ini kita udah temenan belum? Oh, udah. Udah di ini akun ini. Oke.
Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana menurut Bang Kores nih, si Kepas ini kan dia saudaranya pendeta nih. Bagus gak kalau dia bawa pendeta untuk debat di offline, Bang Kores? Iya, nanti kalau memang mau gitu menjanjikan, ditaruh di waiting list aja. Nanti kita lihat bulan apa yang enak gitu. Nanti hubungi gua ya, Tak ya. DM juga gua nomor WA lu ya, Tak. Kira-kira berapa pendeta yang dibutuhkan? 700. 4 lah. 4 atau 3. Buat cadangan nggak apa-apa 4. Tapi pendeta aktif Ngomongnya jangan debat, Kepas. Kalau debat tersangkanya diskusi gitu. Dialog keagamaan gitu loh. Topiknya ini kan gitu. Nanti ada tanya jawab gitu. Lu langsung Bisa DM gua aja, Tak. memperhalus lah. Iya. Paham lah, bisa memperhalus, bisa paham. Iya, lu kan LSM, ketua LSM, tukang ngelobi. Pastilah bisa lah, gaya bicara lu kan bagus lu. Kalau untuk Di sini kan bagus. Di sini nggak mencari kalah menang, persaudaraan aja. Bahwa kenyataannya itu di dunia nyata itu nggak seperti yang Anda bayangkan di dunia maya tawuran kan gitu. Ya inilah kalau di dunia nyata. Bang Juma itu sering ketemu pendeta foto-foto bareng, nggak ada masalah. Paham lah. Jadi kan begini, mohon maaf ya, Menteri Agama Pak Lukman Hakim kan teman saya. Udah ganti. Tunggu dulu. Iya, artinya dia toleransi. Saya tahu Islam itu baik. Saya tahu, teman saya kan mayoritas Islam di Ya Jakarta. iyalah, Indonesia mayoritas Islam, kok Kristen cuma berapa ekor lu? Udah ganti Pak Lukman, bukan lagi Pak. Iya, pada hakikatnya semua kan menjaga toleransi aja. Ya lo harus lah. Kalau kita gontok-gontokan kapan Indonesia maju? Besok. Kalau kita gontok-gontokan Amerika yang senang tepuk tangan sama Inggris, kita hancur. Betul. Negara Amerika itu jahat. Pokoknya gini Kepas, kalau untuk ngelobi-lobi gitu, lu kan jago nipu. Gua pasahin ke lu kalau masalah tipu-tipu. Lu pinter. Kampret. Jadi Amerika itu senang kalau kita gontok-gontokan. Jadi mereka bisa datang menghancurkan kita. Pas itu kan nomor gua ada di bawah. Lu WA gua dong. Besok lusa ya rencana aku mau ke, kalau nggak nanti lusa aku ke atau besok kan udah hari ini nih. Ya, besoknya lagi gitu rencana aku mau ke Fatmawati. Iya. Emang mantap. lokasinya emang Coba sih lokasinya ada itu diiniin di apa komennya di bukuin apa? Kenapa Pas? Emang lokasinya sudah fix. Ya aku mau meeting dulu. Habis itu ngopi-ngopi lah. Mungkin tidak Fatmawati daerah mana ya sih tempat ngopi ya. Paling kalau paling ke Citos. Iya. Citos cakep tuh kan, banyak kafe-kafe smoking area tuh dari lantai bawah. Emang merokok nggak haram? Enggak, coba bilang rokok haram. Itu kan merusak diri, merusak tubuh kita merokok. Ya bagi yang nggak cocok, kalau cocok nggak apa-apa. Secara kedokteran kan itu kan merusak tubuh, sama kayak babi kan banyak penyakit di daging babi. Berarti kan secara kedokteran kan dari itu daging babi banyak bakteri. Ya bedakan rokok sama babi dong. Kan beda rokok sama babi. Lu kadang-kadang nggak apple to apple. Kalau babi dirokok, rokok dimakan, nah itu baru nggak benar. Emang si Kepas ngerokok nggak lu? Kepas? Ya saya mana merokok, saya sejak kecil.
Oh iya, lu dilarang ngerokok, rontok rambut lu. Terus ngapain anjir lu? Terus lu ngisi waktu luang ngapain? Ya ngisi waktu luang saya Bengong ya? duduk Bengong. santai, main. Main apa Apalagi yang nggak kerjaan di ngerokok? dunia. Ngapain rupanya di dunia ini kecuali senang-senang. Gimana senang-senang nggak ngerokok? Ya senang-senang kita kan memuji Tuhan. Gak beli rokok nih, parah nih si botak. Kalau Kepas ini, dulu Kepas ini namanya Rojali. Rojali itu namanya, udah diganti. Dia kan rokok jarang beli. Bukan, tadi kan begini loh Pak Hendy. Di Islam itu kan banyak yang diharamkan, makan babi haram, anjing haram, berzina haram, merokok ada yang mengatakan merokok haram, kan banyak. Kalau rokok haram, Kepas, MUI pasti ngelarang. MUI ngelarang ada rokok di Indonesia. Kalau rokok haram, paham nggak? Iya paham, saya tahu barometernya pasti MUI, saya tahu. Nah, itu Tapi tahu. kan secara kedokteran kan itu tidak baik. Kayak kalau misalnya apinya yang di dalam mulut itu nggak baik ya. Apinya yang di luar, filternya yang di mulut. Kepas, gue punya pertanyaan psikologis. Mau nggak gue tanya? Anda bertanya, Alkitab menjawab. Di luar dari Alkitab nggak akan saya jawab. Kepas nggak seru, kaku orangnya kayak kayu. Bukan, tanyalah, pasti saya jawab. Jawab ya, oke. Kepas, bayangkan di depan lo itu ada sebuah wahana bermain. Taman bermain, banyak sekali wahananya. Ada kincir angin, ada arum jeram, ada kuda-kudaan yang kecil, ada perosotan gitu kan, ada bungee jumping, macem-macem lah banyak. Dan ada satu wahana yang sangat Kepas ingin menaikinya gitu. Dan wahana itu ada di seberang matanya Kepas. Lalu Kepas pun menuju wahana permainan tersebut. Ya. Ketika Kepas menuju wahana permainan tersebut, ternyata ngantri dia. Antriannya panjang sekali berliku-liku. Nah, menurut Kepas, ini nggak ada pertanyaan salah ya. Ini nggak ada jawaban salah. Menurut Kepas kuat mengantri berapa lama? Silakan. Saya kuat mengantri sepanjang saya dengan keinginan saya siap kuat sampai keinginan saya tercapai. Sampai keinginan tercapai. Misalnya 20 menit, 15 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam. Berapa? Kemampuan saya kan nggak bisa diukur. Oh, jadi sampai keinginan saya tercapai gitu ya? Bisa. Oke, sip. Nah, setelah dinantikan antrian ini, Kepas pun mengantri ya, karena saking ingin bermainnya di wahana tersebut, akhirnya keinginan Kepas pun tercapai. Lalu kemudian ini giliran Kepas nih menaiki wahana tersebut. Nah, bagaimana perasaan Kepas? Ya pasti saya merasa senang karena sudah tercapai. Merasa senang ya.
Senangnya bisa diungkapkan dengan kata-kata? Ya gimana ya, kalau udah menang berarti kita kan merasa bahagia. Senang, bahagia. Ada kata-katanya nggak? Wah, nggak bisa tersiratkan kalau kata-katanya, tapi batin kita kan merasa senang, bahagia ketika kita mencapai apa yang kita harapkan. Ya udahlah, cukuplah segitu. Nah, abis itu Kepas pun bermain dengan wahana tersebut ya, dengan perasaan Kepas yang di awal tadi naik. Dia meluncur, lalu dia menanjak, lalu dia kemudian berputar miring ke kiri ke kanan, lalu berputar 180 derajat sampai akhirnya dia tiba di atraksi terakhir, yaitu menukik. Dia menukik. Dia mengambil ancang-ancang, lalu dia akan menukik. Tukikannya tuh sangat tinggi sekali. Nah, ketika mau menukik itu, apa yang diucapkan oleh Kepas? Nggak sekalian terbalik gitu. Jangan dong, itu kecelakaan dong jadinya. Oh gitu. Jadi pas mau menukik nih gitu, Kepas teriak apa? Tuhan Yesus tolong aku, udah. Tuhan Yesus tolong aku. Itu ngucapinnya bahagia atau sedih? Ya merasa cemas lah. Cemas ya. Oke. Tuhan Yesus tolong aku, cemas. Nah, lalu kemudian nukik nih permainannya, dan itu menandakan permainan itu berakhir. Duar. Nah, di bawah itu ternyata ada genangan air sebagai penanda habis, permainannya habis kan. Duar gitu. Basahlah semua bajunya Kepas ini. Nah, waktu baju Kepas basah dan permainan itu berakhir, apa yang Kepas rasakan? Ya karena itu bagian dari permainan, kita ya merasakan, ya merasa indah aja karena itu bagian permainan dari wahana itu. Merasa indah. Mantap. Nah, bereslah dari permainan itu kan dengan basah, lalu merasa indah dari permainan yang memang dinanti-nantikan untuk bermain ini. Lalu kemudian Kepas pun pergi menjauhi wahana mainan tersebut. Tapi tiba-tiba kaki Kepas ini tidak bisa digerakkan gitu kan. Tiba-tiba lunglai gitu kakinya. Kram. Kayak kram gitu nggak bisa digerakkan. Apa yang Kepas rasakan? Ya pasti kan merasa sakit kalau kram. Pasti kan kita merasa tidak nyaman. Nah, perasaannya gimana? Ya kan udah saya katakan tadi, merasakan sakit. Namanya kram. Karena bukan kan perasaan, kalau kram itu perasaan batin, maksudnya bukan perasaan fisik. Ya batin kita, ya kita menyebutlah dalam batin kita. Panik atau langsung ke rumah sakit atau gimana? Ya kita berdoa lah sama Tuhan Yesus. Berdoa untuk kesembuhan ya? Berdoa lah untuk kesembuhan. Berdoa untuk kesembuhan. Saya pernah kesaksian pernah dalam sel penjara. Saya kan dikurung sendiri saya dalam penjara dulu. Berapa bayarnya? Ada jin masuk. Jadi jin ini seperti perempuan. Semok nggak? Dia datang. Ya jelek lah, hantu kayak warna paras jin. Kalau semok pakai aja. Ya nggak bisa lah. ya udah nanti dulu soal yang rumah sakit. Jadi semua pertanyaan gua itu ini adalah pertanyaan psikologis dengan jawabannya adalah jawaban terbuka sehingga tidak ada jawaban salah. Pertanyaan psikologis ini menyiratkan psikis kita, psikologi kita dengan kejadian di dunia nyata gitu. Sampai sini nangkep? Paham. Mantap. Nah, pertanyaan mengenai wahana dan juga segala bentuk yang dijalani di dalam wahana tersebut, ini adalah pertanyaan tentang
pertama kalinya Kepas itu melakukan hubungan seks. Nah, gitu. Terus lanjut. Mantap. Jadi mengantri itu adalah seberapa tahan keperkasaan Kepas untuk melakukan hubungan tersebut. Kayak gitu. Nah, ternyata Pak Kepas ini memang birahinya tinggi sampai keinginan saya tercapai. Itu jawabannya untuk Pak Kepas. Ini nggak ada jawaban salah, ini jawabannya benar semua. Oh, berarti mengarah ke sana. Iya, tapi ini normatif kok, ini normatif. Mana si Blender? Kok naik lagi Bang Daman. Si Blender mana? Si Blender, lucu baju si Blender. Ini masih ada lanjutan ini, masih ada lanjutan. Mau dibacain lagi nggak? Si Blender mana? Nyuci baju kali si Blender. Tidur. Ini masih ada lanjutannya ini. Lanjut Pak, lanjut. Oke, dilanjutin ya. Jadi terus ketika ingin menaiki wahana tersebut, itu adalah detik-detiknya Kepas mau bermain di situ, mau mulai ke permainan. Nah, di situ perasaan Kepas itu merasa senang dan bahagia. Normatif itu, normatif. Jadi, senang nih, udah mau mulai nih, kayak gitu kan. Lalu kemudian pas menukik itu adalah detik-detiknya Kepas untuk keluar, kayak gitu kan. Nah, di sini Kepas ini memang orangnya agamis banget di sini kan. Jadi pas mau keluar itu, Tuhan Yesus tolong aku, sambil cemas dia. Ini bagus. Nah, terus pas keluar itu ditandakan dengan basahnya baju-baju Kepas di akhir permainan gitu. Nah, itu Kepas merasa indah. Terus yang terakhir itu kaki sakit itu ketika tiba-tiba alat keperkasaan Kepas tidak bisa digunakan, Kepas berdoa untuk kesembuhan. Mantap. Terima kasih sudah mengikuti pertanyaan psikologis Kores. Semoga sama-sama Pak. Semoga bisa semakin terbuka lagi dalam berhubungan dengan sesama manusia. Mantap. Itu mana siapa? Enggak. Si Blender ini mana? Si Kepas ini saya perhatiin dari pagi sampai hampir pagi lagi keluar masuk room, mau ngapain lu, mau debat atau mau apa sih Kepas? Kan saya bilang gak ada kerjaan saya. Mulai kecil saya gak ada kerja. Ya inilah kerjaan saya. Kebetulan ada TikTok. Makin ada kerjaan saya. Berarti lu nggak bermanfaat untuk Indonesia ya? Ya, siapa bilang? Ya nggak ada manfaatnya lu. Gak lah, adalah nggak mungkin lah kita harus kita katakan ini manfaat saya. Yang penting kan tidak merugikan orang. Ya betul. Tapi lu pernah ngerugiin orang kan? Kapan, mana pernah? Nah itu buktinya lu masuk penjara gimana? Itu settingan itu. Kenapa Kang Kian Santang tahu dia masuk penjara? Dari mana sih taunya? Dia waktu ngobrol sama saya ngaku, saya ini Kang, ini katanya narapidana, saya pernah memeras Kapolsek katanya. Kapolsek diperas loh sama dia. Bener itu? Bukan, saya karena berantem sama si Padil Imran Kapolda Metro Jaya. Berantem di Polda Metro Jaya sama dia. Dia mau rampas handphone saya. Iya, sama Kapolda di Polda Metro Jaya. Tanya aja. Kalau ada di sini keluar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya ahli neraka. Wah, ini diskusi iman yang bersendiwara saja ya. Nah, teman lu Kepas tuh merajuk tuh. Ini diskusi apa lintas agama yang bersendiwara, tidak ada bukti perbuatan. Ya ini maksudnya perbuatan apa ini Pak? Ini yang dibicarakan ini tentang mempermasalahkan Tuhan, bukan perbuatan begini, dulu. Begini,
kalian ini manusia biasa, kenapa sudah so tahu dengan agama orang lain? Nah, tuh Kepas dengerin tuh. Tidak koreksi diri tentang perbuatannya, so tahu dengan agama lain, kepo dengan iman orang lain, kepo, artinya gila urusan, tidak urus agamanya, baru tidak berpikir, tidak koreksi dengan moral mentalnya, apakah sesuai dengan aturan agama yang kamu anut. Itu yang Ini datang marah-marah mulu. Toraja, woi Aru, lu marah-marah mulu datang-datang, nggak nyambung lagi marah-marah. Coba tadi Toraja. 1 jam terakhir kita ngapain tadi? Lihat, dengar nggak? Presiden kita tidak pernah bahas agama Kristennya, apalagi itu orang nomor satu di Ngapain presiden bahas Kristen? Wah kampret juga ini Kepas, coba itu marahin Kepas, nasihatin Kepas. Bukan Pak Toraja, ini kan lintas agama, bicarakan tentang keyakinan, itu sah-sah aja. Tapi kalian biasa menghujat, membandingkan iman Anda dengan iman Kristen. Terus Saya kalian Kristen selalu juga, menyalahkan- Pak. Selalu Saya menyalahkan. Kristen juga. Kalau ada Islam menyalahkan bahwa Yesus itu nabi, bukan seperti di komal-komal yang saya dapat di Islam. Ya udah ke Komal yang sana aja, yang bahas di sana, jangan di sini. Di sini tadi gue lagi jadi dokter psikologis gue. Tadi gue buka pertanyaan psikologis di sini, bukan nanya soal agama. Ini bilang Kristen Warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Ini si Toraja ini begitu, turunin aja lah. Enggak. Ini dikit Abu. Toraja, kita bertanya psikologis ya. Mau nggak? Soalnya begini, Bang Suma juga ini biasa soroti agama. Jangan dibiasain, makanya jangan dibiasain. Dah, gue mau nanya psikologis ya. Toraja jawab ya. Bang Suma ini orangnya stres agama terus, kepo agama. Iya, stressing, ditekan soal agama, stressing namanya itu. Ayo, gue mau nanya psikologis. Toraja jawab ya. Tidak berpikir, dia tidak koreksi moral mentalnya. Ya sini, nanti gue koreksi moral mental lo. Kalau marah-marah terus nanti diturunin. Agama saya baru dia sering Pekanbaru. hujat agama Kristen ini Bang Suma. Bukan hujat itu namanya mengedukasi. Udah, gue mau bertanya pertanyaan psikologis, mau nggak lu? Mau nggak Toraja? Saya bilang urus saja agama masing-masing, tidak. Iya, makanya gue mau ini gue pertanyaan psikologis, bukan agama, bukan. Mau nggak? Jadi saya Dia nggak bisa ditanya sih. bersandiwara. Iya, enggak, ini nggak bisa dia. Ini bener. Mau nggak? Gue nggak akan nanya agama, serius. Ini namanya diskusi bersandiwara soal iman tanpa dilihat perbuatan sehari-hari. Nah, jangan ngobrolin itu, makanya kita bicara psikologis saja, mau nggak? Ya, yang mau dibahas soal Psikologis. akhirat saja. Siapa Bahas yang psikologis tahu kita. itu soal akhirat, sedangkan kematian kita saja kita tidak tahu, apalagi soal akhirat mau dibahas. Iya, makanya kita bahas psikologis saja ya, mau nggak? Tidak usah bahas, pokoknya bahas bagaimana menjadi orang baik, itu saja. Iya, ini psikologisnya untuk menjadi orang baik gitu, untuk menjadi orang baik. Mau ya? Ini gue bertanya nih, Toraja menjawab, nggak ada jawaban salah. Oke? Siap Toraja? Nah, oke. Diamnya Toraja itu artinya siap. Ini gue bertanya ya, Toraja jawab. Ini nggak ada jawaban salah kok. Jawab dengan pribadi terbaiknya Toraja. Toraja bayangkan di depan Toraja itu ada gua. Dia ada guanya ini jazakallahu khair, akhi Biliket. Jazakallah akhi Biliket. Jadi guanya ini hitam ya, hitam sekali. Kita tuh nggak bisa melihat ujungnya karena saking pekat hitamnya tersebut. Nah, Toraja akan memasuki goa tersebut dan akan mengarungi goa tersebut. Kores datang menawarkan lilin kepada Toraja. Pertanyaannya, berapa lilin yang kira-kira Toraja akan bawa untuk mengarungi goa yang gelap tersebut? Silakan.
Kabur, nggak ada yang nge-kick ya. Kabur Udah ya. aku bilang, dia itu gak bisa ditanya, dia cuma naik mau ngoceh gitu. Iya. Pokoknya gak bisa ditanya dia. Bisa itu Abu, bisa. Waktu itu pernah ngobrol nyambung sama aku. Mel naik Mel. Kita ngobrolin ini apa Israel Palestina. Nah kan kalau ditanya, tadi ditanya serius loh, bukan agama, tapi tiba-tiba cabut. Dia cuma pengen gitu doang, dia menyampaikan unek-uneknya selama ini. Cuma Dia terus berharap itu yang diomongin. Dia berharap dimarahin, dia berharap untuk kita tuh ngemarahin dia. Pernah nanya harga tiket Jakarta Toraja, serius, gak dijawab sama dia. Fania Erika nggak bakal dijawab, mau nanya sok pinter, lihat psikologis orangnya juga udah dibilang. Gua nggak ngerti Fania. Nggak ngerti maksudnya gimana? Nggak ngerti maksudnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya sayang sekali. Gue pengen nanya pertanyaan psikologis nih, ada satu lagi. Siapa ya? Ya, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, Tanya saya aja lah, silakan. psikologis. Sejak sama Oten ini psikologis saya terganggu. Waduh, apakah Ya, Anda jadi harus dites dulu nih psikologi saya. Coba aku tes dulu ya. Apakah Anda mendengar suara-suara makhluk halus lalu kemudian dianggap itu Tuhan? Ya, semenjak dengan Oten itu saya menjadi kayak begitu. Kayak dengar bisikan-bisikan gitu. Waduh. Oke. Iya. Apakah Anda sehari-harinya mulai belajar berpura-pura seperti orang lain padahal Anda bukan orang lain tersebut? Kalau itu masih belum sih, masih jadi diri sendiri. Masih jadi diri sendiri. Oke. Cuman bisikan-bisikan itu kuat loh. Oke. Ini pertanyaan yang kedua terakhir. Apakah Anda setelah merasa terganggu dengan psikologisnya ini ketika Anda beli nasi padang atau beli makanan di restoran, Anda beli 3 porsi, Anda bayar 1? Gini ya, saya mau jawab dulu ini. Terkadang saya merasa diri saya itu seperti nabi atau Tuhan gitu. Gara-gara halusinasi gitu ya, apa bisikan-bisikan itu saya berhalusinasi seolah-olah saya ini Tuhan, seolah-olah saya ini nabi begitu, seolah-olah saya ini guru kayak gitu. Kenapa ya? Itu gejala Anda menjadi pengikut Crespi Petty. Tidak lari ke agama atau keyakinan apa, tapi rasanya seperti itu, merasa saya ini sudah dekat dengan kehidupan yang lebih kekal begitu. Kenapa tuh ya? Gara-gara Oten ya? Iya, jadi dia seperti kalau ngobrol dengan Oten itu dia jatuhnya seperti flu babi, menular gitu. Nah, untuk menangkal itu maka kita harus memperbanyak ibadah kepada Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla gitu. Saya biasa sholat juga, meminta ya Allah jauhkan saya dari orang-orang seperti itu. Ya kan? Soalnya udah dikasih tahu, ngeyel, akhirnya ke bawah itu pikiran-pikiran itu kayak halusinasi gitu. Iya, halusi sapi itu sering terjadi gitu kan, merasa mayoritas padahal minoritas kayak gitu itu. Merasa nanti di efek lanjutannya itu selalu mempunyai mental korban gitu kan. Saya disakiti, saya bersalah gitu kan. Kenapa saya selalu dipersekusi? Gitu nanti. Ada yang kayak gitu-gitunya. Saya tuh kadang-kadang pengen masuk ke mereka terus bubarin gitu, terus saya keluar gitu karena rasanya pengen kayak gitu. Nggak bisa karena dia organisasi masyarakat, nggak bisa, susah. Iya ya, susah, sudah punya ART ya. Udah ada ART-nya dan yayasannya juga ada dia. Nggak bisa itu.
Dan dia adalah organisasi masyarakat paling tua di muka bumi gitu. Jadi ya itu, keluh kesahnya harus perbanyak ibadah, mengingat bahwa yang namanya Tuhan itu tidak mungkin ada penisnya, maaf. Dan juga tidak mungkin kalah debat gitu kan. Karena kalau bisa kita lihat Tuhan-Tuhan yang berhala itu, Abu Hadid, ketika dia dialog dengan manusia, dia kalah debat terus. Ditanya apa, jawabnya apa, nggak nyambung dia. Biasanya kayak gitu. Solusinya gimana biar hilang itu halusinasi gitu ya? Solusinya pinjol. Tidur. Pinjol. Solusinya persebelasan. Persebelasan ke Kores. Saya kadang-kadang kalau ikut diskusi itu berubah jadi bruri, ya aku begini, engkau begitu. Terus kadang-kadang itu mau jadi Peter Pan, cuman kurang tidur ya, mimpi yang sempurna, akhirnya mimpi nggak sempurna gitu. Gimana ya? Jadi mimpi nggak basah ya, harusnya mimpi basah jadi mimpi nggak basah. Tidur. Ini kurang tidur kayaknya ya. Iya, ini kurang tidur jadi mimpinya nggak sempurna. Sama si Kepas ini bisa kuat 3 hari 3 malam dia nggak tidur. Bukan soal nggak tidur, mimpinya kurang gitu loh, karena tidurnya kurang. Iya, kurang harusnya misalnya bangun jam 7 tidurin lagi sampai jam 3 gitu. Biar sempurna mimpinya. Itu, Bang Abu, si Kepas itu 3 hari 3 malam kuat ya, banyak beban di pikirannya itu, banyak ini ya. Mana pernah ada beban saya? Saya kan anak paling kecil. Mana ada beban saya? Saya kan nggak ada beban saya. Di dunia ini mana ada beban saya? Istri saya aja nggak ada, anak saya aja nggak ada. Mana ada beban saya? Makanya lu nggak punya anak istri untuk nusa dan bangsa. Saya kan mau seperti Tuhan Yesus, nggak punya anak. Mantap. Bilang Kan aja Tuhan lu ada Yesus yang kan mau nggak nikah. Umur berapa? 40-an. 40. Oh, mantap. Pernah gagal menjalin rumah tangga? Bukan, nggak pernah saya gagal. Memang nggak mau nikah. Orang saya mulai kecil sampai sekarang senang hidup saya. Ngapain saya nikah? Dia nonotnya nggak kerja, Bang Kores. Gila, selangkangan mulu. Gila, selangkangan. Sama kayak blender. Nggak punya fungsi, makanya dia nggak berani. Tapi pernah mencintai seorang wanita waktu masa muda? Ya pernah lah. Ya kita kan. Oh, oke. Tapi menikmati ya, tidak ada keluarga. Ya menikmati lah. Orang saya, kalau saya tidur di hotel juga ada pelacur, mana tertarik saya. Biar aja orang itu hancur-hancuran. Maksudnya apa nggak tertarik pelacur? Ya kan ada dulu pelacur namanya Fitri, sering tidur di kamar saya. Saya suruh aja dia di bawah. Udah kamu di bawah aja, saya bilang. Tunggu dulu, kenapa dia bisa di kamar Kepas? Dia kan kompak sama saya. Kalau saya di pub kan, saya di pub sama dia temanan. Kan dia kan manusia juga, nggak mungkin saya rendahkan. Oh, minta ditemani sama si Fitri ini. Enggak, saya nggak minta ditemanin. Saya nggak suka ditemanin. Malah saya lebih suka tidur sendiri. Lah, kenapa dia ke kamar? Ini gue nggak berpikiran negatif ya. Gue bingung aja gitu. Kenapa ada pelacur di kamar tapi nggak dipakai gitu loh? Itu gimana ceritanya? Iya, dia kan datang ke kamar. Dibilang aku nggak ada tompangan ke pulang. Boleh nggak aku tidur di kamarmu? Boleh, silakan. Oh. Masalahnya di mana? Dia kan hanya tertarik sama masalahnya lawan ini sesama. Jadiannya langka sekali gitu loh. Ada cewek ngetok penyuka sesama mungkin ini ya. Lu pernah ini nggak tidur ditemenin laki-laki Kepas? Nggak boleh, sejak kecil saya sendiri nggak boleh, sama cowok sama cewek nggak boleh. Orang saya kalau mau tidur berdoa dulu. Apa doanya? Jangan si Fitri itu paginya Vincent loh.
Saya curiga nih. Malamnya Fitri. Enggak lah. Oh enggak ya. Itu apa kejadian zaman dulu atau sekarang-sekarang? Iya kan begini loh, kan ada ini bohong kepalang tanggung, udahlah lanjut aja ceritanya. bukan. Ya itu kan cerita 15 tahun yang lalu lah. Berarti lu udah tua bangka juga ya, Pak? 40 masih muda lah ya. 40 masih muda lah. 40 masih muda lah. Tapi keluarga besar masih dekat ya? Masih dekat sama keluarga besar? Ya masih lah, orang saya anak paling kecil, ya mana mungkin saya anak paling disayang. Siapa yang memang yang nyayang belum meninggal? Iya, abang-abang saya kan masih sehat semua keluar. Pernah cek kesehatan reproduksi, Ntar izin nyapa dulu Ranto Padulian. Selamat pagi. Ranto. Ya, pagi. Abang Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak. Baik, nyimak dulu ya, Bang ya. Lanjut, Bang Por. Bang Abu. Iya. Saya mau tanya, pernah cek kesehatan reproduksi nggak? Untuk apa dicek kesehatan, orang saya normal kok. Kayaknya ini cita-citanya jadi Paulus kayaknya nih. Ya. Loh, tadi dia udah bilang mau jadi Tuhan Yesus katanya. Oh, Yesus nikah. Maksudnya begini. Kita mau masuk surga itu kan harus sempurna. Sempurna itu dengan menikah. Itu baru sempurna jadi manusia. Masalahnya kan perempuan kan nggak betah pacaran dengan saya. Kenapa, Man? Siapa yang mau? Karena jelek anjir. Si ngaku ah. Udah kokok. Nggak betahnya kenapa? Kenapa nggak betahnya? Gila lu ya. Sejelek-jeleknya orang. Dengar dulu forum debat lu host, dengar dulu. Yang sumbing aja bisa menikah. Tuh, nah, itu makanya kenapa lu nggak bisa itu? Nah, yang sumbing aja bisa, kenapa lu nggak bisa? Paham lah, kan setiap orang kan punya kekurangan. Enggak, kekurangan sifat atau kekurangan fisik? Sifat kita kan ada juga buruk. Jadi karena hal itu jadi nggak mau gitu. Enggak, sebenarnya tujuannya nggak nikah tuh apa? Emang beneran pengen kayak Yesus? Bukan, menikah itu nggak masalah sama Tuhan. Bukan, maksudnya bukan masalah sama Tuhannya. Kayak pas itu kenapa? Apa tujuannya nggak menikah itu? Motivasinya apa? Kan begini, kalau kita nggak menikah kan nggak banyak yang pusing kita. Gitu ya. Kalau kita nanti menikah, istri marah, ngomel. Kalau kita nggak nikah kan nggak ada yang marah. Itu kalau bahasa psikologinya apa itu? Bahasa psikologinya pengen sendiri aja. Apa sih? Introvert. Broken home. Introvert. Hidrocephalus. Belajarlah bahasa Inggris, jangan dibilang broken home, broken heart. Bukan. Bisa Introvert. Enggak, setelah saya tadi nyimak dari bahasanya si Kepas ini, dia kan pengangguran, gak ada kerjaan, mana mau cewek semua orang pengangguran kayak gini, udah pengangguran, jelek, hidup pula. Karena ada uang. Enggak juga. Karena ada uang tiap bulan. Ini kalau misalnya nggak mau menikah kayak begitu, biasanya namanya tuh kardiovaskular. Kalau hidupnya kan ada uang tiap bulan. Makan udah ada. Hilangin kardiovaskular itu pakai kompresor. Makanan udah ada. Kalau mau berenang, sauna, apa lagi? Ya diajak renang ke kali, diajak sauna suruh apa namanya?
di tengah jalan tuh diem aja di tengah jalan nikmat sekali. Menarik tadi dia bilang dia mau jadi seperti Yesus. Padahal dia nggak tahu Yesus menikah, cuman KB aja, ikut KB gitu. Nggak tahu ya. Hah? Lagi nyedot rokok gua. Dia nggak tahu Yesus nikah, cuman KB. Ini jadi Nggak pas tahu. ini ya, apa namanya? Lu tuh nggak mau bertanggung jawab ya, intinya gitu ya. Bukan nggak mau bertanggung jawab, nggak mau ribet. Itulah ribet sama tanggung jawab kan. Gini loh, saya masuk ke host lintas agama ini kan saya buat ribet-ribet hidup saya supaya menantang pikiran saya. Kalau nanti nggak ada teman saya debat, nanti berarti saya kan jadi melamun. Makanya saya masuk ke Komar si Nora, masuk Komar si Anipar, masuk Komar si Blender. Kenapa lu mending ribet dialog agama daripada ribet nikah? Kenapa? Kalau kita nikah, istri itu banyak menuntut. Masalahnya buat emosi, daripada kita buat emosi lebih bagus gak usah nikah. Tapi kan lu belum pernah. Kok bisa ngomong gitu? Iya kan kita lihat banyak perceraian, angka perceraian, banyak berantem dalam rumah tangga. Lihat aja itu angka perceraian di Jawa Barat meningkat karena judi slot, karena narkoba, karena suaminya. Saya nggak peminum, saya nggak pernah pakai narkoba. Tapi makan babi. Ya kalau itu makan sehari-hari, harus setiap hari makan babi sama makan anjing, makan ular. Oh, ular sama anjing makan juga? Jangankan ular, monyet, kucing saya makan. Monyet pernah makan? Ya ada pernah lah, kucing pun saya makan. Kucing? Di apa kucingnya? Ya dimasak lah, enak kok. Iya dimasak apa? Ya digulai lah. Digulai kucing. Tikus pernah nggak tikus? Kalau tikus enggak lah. Monyet, burung hantu. Monyet diapain? Monyet digoreng, diapain monyet? Di sate? Di sambal. Mentah-mentah? Enggak lah, dimasak, di sop, baru disambal, karena banyak cita rasa. Oh. Tapi ini ya, monyet itu saya pernah nonton ya di Thailand itu ada salah satu restoran, dia 7 lantai kalau nggak salah restoran itu, pelayannya pakai apa namanya? Sepatu roda itu apa? Lantai atas itu ada hidangannya itu monyet, tapi nanti di meja itu bundar gitu, di depan itu ada bolongan gitu, nanti kepala monyetnya ditaruh di situ, jadi seukuran itu, terus disedot apa namanya? Iya, disedot itu, disedot pakai sedotan itu, dilepas tempurung kepalanya baru disedot itu. Iya, otaknya itu. Iya, memang manis. Otaknya memang manis. Manis. Otak monyet. Tapi kenapa babi lebih condong mirip manusia daripada monyet ya? Genetiknya. Ya, gak tahu lah, itulah kuasa Tuhan Yahweh Elohim ya. Enggak, gara-gara itu roh jahat dipindahin ke babi, makanya mirip kayak manusia. Iya, itu roh jahat. Jadi begini loh, babi itu ciptaan Tuhan, anjing itu ciptaan Tuhan, semua baik di mata Tuhan, makanya diciptakan. Nah, kembali kepada keyakinan masing-masing. Ada menganggap babi itu haram, silakan. Kalau kita sepanjang masih enak bumbunya, makan terus. Gini, kalau bicara manfaat, babi semuanya ciptaan Tuhan itu punya manfaat, tapi babi bukan untuk dikonsumsi. Dia punya manfaat lain yang Tuhan ciptakan, bukan untuk konsumsi. Karena apa? Yang namanya manfaat itu pasti jika dikonsumsi bermanfaat bagi manusia, tapi ini justru menjadi penyakit bagi manusia. Yang paling parah itu penyakit congor. Manusia makan babi, congornya panjang, serius. Karena dia nggak pernah ngangkat mukanya lihat siapa yang lawan dia bicara gitu kan. Sifat babi salah satunya gitu. Dia nunduk aja, makanya congor. Dia nggak peduli siapapun di depan dia, congor aja. Nah, itu sifat babi. Nah, pernah lihat babi ngangkat muka lihat ke depan? Nggak, dia nunduk aja kan. Nah. Rendah hati ya maksudnya. Kan. Bukan rendah hati. On itu. Tai pun dimakan kan gitu.
Iya. Kira Makanya malahan begini loh. Saya mau bisnis babi ini di Indonesia, mau jual daging babi di seluruh Indonesia. Mau buka ternak babi. biar laku lu dagingnya babi tulisannya sapi depan, nah, laku itu. Janganlah, nggak boleh gitu, itu dosa. Kepas, nggak boleh. kalau ini Kepas, dosa itu. Segala yang diciptakan Tuhan kalau dalam Kristen itu baik untuk dimakan, gitu ya? Bukan, dipandang Tuhan baik kan di perjanjian lama yang berkuku nggak boleh. Contoh kayak tadi itu babi itu dilarang. Ini Lumba-lumba. Kepas, bayi Kura-kura. aborsi pernah makan? Bayi aborsi. Wah, nggak bisa lah, itu kan nggak bisa lah. Saya nggak pernah motong leher ayam aja, saya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak apa-apa, yang beli jadi kan di Cina ada yang jual itu. Wah, nggak boleh lah, itu udah bahaya itu. Itu udah nggak udah anak jin itu kalau sumpah kayak gitu, seleranya ada anak jin itu. Lah kenapa? itu udah anak jin itu, nggak jelas itu kalau udah kayak gitu, itu udah anak jin itu. Bukan, maksudnya emang ada larangannya emang. Minum dulu. Sampai keselak dia. Iya, sampai keselak dia. Wah, ini jangan-jangan giginya runcing-runcing nih si Kepas ini. Enggak lah, masih normal seperti kalian. Hanya karena kalian kan banyak haramnya. Haram. Tapi kan kalau 2 istri kan nggak haram. Kan di situ aja. Ya, tetap aja lu mau istri 2, istri 4 nggak dimakan juga istri, Bre. Disedot. Iya, prinsipnya kan manfaat, segala ciptaan Tuhan itu manfaat, termasuk bayi itu tadi. Tapi yang lebih berbahaya adven loh. Nggak bisa minum kopi, nggak bisa minum teh manis, nggak bisa makan babi, anjing nggak bisa. Semua. Jadi mereka makan apa? Tumbuhan atau gimana mereka? Mereka ini fotosintesis. Jadi pas matahari terbit mangap mereka. Gitu kan. Ngapain? Makan pagi. Ya, kalau kita kan nggak begini loh. Kalau kita kan masih ngopi, masih minum teh manis, mereka udah nggak bisa. Makanya beda-beda agamanya. Parah-parah. Ya, kalau sekarang mereka semua parah. Kalau mereka bilang menjaga kesucian, apa salahnya? Ya itulah tadi misalnya ikut Yesus, berkunjung mereka ikut Yesus nggak makan babi begini. Kan gitu. Mereka ikut Yesus kan gitu, nggak makan babi, nggak minum kopi. Emang Yesus minum kopi dulu? Begini, jangan dulu cerita kopi masa dulu. Sekarang aja bicara gini. Ketika mereka datang ke rumah kita buat teh manis, kopi, nggak diterima. Mau minum apa? Kita kasih aja air keran. Lu dikasih kopi nggak mau, dikasih teh manis nggak mau. Semua sama lu nggak mau. Apaan sih lu? Udah minum air keran aja lu. Air putih kan ada yang udah dimasak. Iya, betul. Air putih aja lah, marah-marah aja. Air putih bisa tahu. Kan terlalu banyak pantangan. Terkadang kan teman-teman kita ini juga banyak fanatik lah, apalah. Alih-alih surga kan kunci surga banyak kali sekarang. Motivasinya kan mau ikut Yesus. Emang Yesus makan babi? Enggak. Yesus minum kopi? Enggak. Lu motivasi ikut Yesus cuman nggak nikah bisa doang. Bisa lah. Bisa. Bisa. Anggur asar. Iyalah. Sama kayak Pak Lamsen, tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak minum teh. Nah, itu Pak Lamsen tuh, kan? Nah. Dia tuh benar sejati tuh. Jadi bukan cuma satu doang yang diikuti, gak kawin. Itu pun gak jelas. Masa 30 tahun nonotnya pakai buat pipis doang. Ya? 40. Oh, 40. Lu ada niat jadi pastor nggak, Kepas? Janganlah jadi pastor, berat itu. Berarti Pak Kepas sampai meninggal nggak akan kawin ya?
Ya kan Kawin saya nggak nggak bisa saya percaya. pastikan. Kawin dia kawin, nikah enggak. Alhamdulillah. Jujur aja lah Kepas. Kita sama-sama laki-laki nih Kepas. Bukan begini loh. Di dompet saya itu selalu saya bawa kondom. Bukan? Bener kan? Iya. Malu, dia tuh nggak mau nikah karena nggak mau terikat aja. Tapi kalau soal kawin, nomor 1 pasti tuh. Iya kan? Itu fungsinya buat apa itu KDM itu buat apa fungsinya? Kalau ada nanti kamu yang minta, kamu lagi butuh, saya kasih supaya kamu nggak kena tanggung jawab. Ini botak ngibul, botak lu ngibul botak. Ngibul. Ngibul. Percaya saya nggak percaya. Nggak ada yang kayak gitu. Aib itu dasar kau. Tapi mabuk pernah mabuk? Ya ngapain mabuk? Orang saya mau berdoa malam kok mabuk. Untuk apa mabuk? Ya mabuk ini kan banyak, mabuk minuman ya, mabuk halus, banyak juga. Mabuk kecap. Jadi mabuk kecap. enggak. Jadi ada tertulis di Alkitab, tubuhmu adalah bait suci Allah, jadi jangan kamu kotorin. Meskipun saya di dalam keluarga yang ya saya bilang bisa menikmatin minuman keras, tapi saya nggak mau mabuk. Untuk apa mabuk? Itu kan dilarang di Amsal, nggak boleh mabuk. Iya. Oh maksudnya gini, nggak minum tapi nggak sampai mabok gitu ya? Nggak minum, nggak sama sekali. Biar aja orang hancur-hancuran. Kita jangan hancur, orang biar aja hancur. Ngapain kita pusingin? Tubuh itu apa? Bait suci ya, tidak boleh dikotori. Tahu nggak cara mengotori bait suci yang paling kotor? Selain mabuk ya, main perempuan. Apa? Tahu nggak? Yang mengotori bait suci, sekali melakukan itu bait sucinya kotor selama-lamanya. Tahu nggak apa itu? Oke, apa? Sebutkan dulu Pak. Menuhankan anak orang. Itu mengotori bait suci. Nggak bisa dibersihkan. Lu sapu kotor terus. Bos, gitu. Kembali lagi nih. Siapa Tuhan? Siapa Yesus? Kembali lagi. Bener nggak? Itu mengotori bait suci, nggak bisa dibersihkan. Iya. Kembali lagi. Siapa Tuhan? Yesus itu kenapa lahir? Enggak usah gitu, nggak usah kesana. Cuman kasih tahu aja gitu. Oh. Ya, beda karena gue ke situ ya. Karena gue ke situ pas ini gue pertanyaan cuma gue nggak akan nuntut jawaban. Yesus ini kan kalau dalam Kristen itu Tuhan menjadi manusia ya. Ya. Kenapa dia nggak pernah ketawa ya? Ya dia kan tersenyum sama anak-anak ketika anak-anak itu jangan pisahkan, kan dia kan tertawa milik anak-anak itu waktu anak-anak dipeluknya. Kan banyak datang anak-anak kepadanya. Justru pas anak-anak itu marah-marah dia sama yang orang dewasa. Iya, karena dihalangin. Jangan halangin, kan tertawa dia sama anak-anak. Kan ada filmnya. Iya, di film tertawa, di kitab suci nggak tertawa. Iya kan, kalau ditulis nanti ada tertawa, apa kan sifat-sifat mimik-mimik wajah seseorang kan nggak mungkin tertulis semua di dalam kitab itu. Nggak, ini 4 kitab, 4 kitab gitu kan, 4 kitab loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan, nggak ada ketawanya satupun, set dah. Itu aja sih. Ya benar. Saya juga sempat bertanya hal itu gitu, karena terlalu banyak kata dan menangislah Yesus. Lalu Yesus menangis. Nggak ada ketawanya itu, kenapa ya? Tersenyum kayak lah, kalau nggak ada ketawa tersenyum. Iya. Tersenyum. Iya. Banyak nonton lah filmnya, kan ada itu dia tertawa sama anak. Ya minimal gini, masa kitab sucimu apa imanmu dari film, gimana sih? Gini, minimal ketika Yesus melihat Yudas, Yesus tersenyum, begitu aja kan? Apa susah bikin kalimat kayak gitu? Atau saran lah ke LAI biar komplit itu Bible harus ada ketawanya juga. Ya saran ke LAI, mudah-mudahan direvisi jadi ketawa gitu. Senyum lah minimal.
Oh, itu urusan Tuhan lah. Dia kan Tuhan, dia kembali kepada dia. Kalau dia nggak mau senyum, ya namanya Tuhan. Ya mana bisa kita atur Tuhan. Biar lengkap dia jadi manusia 100%. Kalau begitu mah belum 100%. Manusia itu ya, segalak-galak sejahat manusia pasti ada ketawa dia. Ya toh? Sejahat-jahat manusia, ya, sebrutal-brutal manusia pasti dia ada nangis. Nah, itu baru perfect, sempurna dia jadi manusia. Iya tak? Seburuk-buruk manusia itu pasti dia merasakan pernikahan. Sejelek-jelek manusia pasti dia Mana si merasakan. Blender mana kau? Kak nongol-nongol. Mana ini? Ngapain jadi blender orang kita di sini ada yang ngomong sama lu? Iya, yang dibahas kan masalah ketawa, nangis, apa pembahasan itu gitu loh. Tapi saya curiga loh, Yesus itu bukan 100% manusia. Percaya nggak? Ya silakan, itu kan pandangan Bapak. Kalau 100% kan perfect berarti sempurna. Jadi manusianya dia sempurna. Apa yang sempurna dari manusia itu? Apa coba? Ya makanya kan kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Masalah kesempurnaan Bukan, itu kan ini kita bicara manusia, ini nggak kenal agama. Namanya manusia itu mau dia sembah botol kecap itu bukan di situ pertanyaannya. Manusia itu kan 100% punya nafsu, ya toh? kacau. Iyalah. Tubuh enggak begini. Yesus itu tubuhnya itu daging manusia, itu hanya dipakai, tapi untuk nafsu hal negatif nggak dipakai. Ya berarti tidak 100%, cuma 70%. Nah. Contoh, Yesus makan, minum perjamuan kudus. Kan dibilang nanti minumlah anggur ini. Tunggu Bang Kepas. Ini Edis TV ada mau dinaikin gak Bang Kores? Ya. Mau dinaikin Naikin nggak? dulu dia. Naikin lah. Hah? Dia kejar-kejar saya terus itu. Nggak dinaikin? Naikin. Oh naikin. Naikkan. Aduh, siapa mau naikin Edis? Jijik. Naikkan dia. Ayo naik. Naik Bang Edis, naik. Tuh disuruh naik tuh. Aku udah undang ya. Oke lanjut Bang Kepas lanjut. Kepas. Iya, yang berdebat boleh, tapi jangan saling memaki, jangan menghina. Kepas. Namanya manusia sempurna. Tahu nggak kalau dikatakan satu umpama nu bikin meja, nih belum dikatakan sempurna kalau kakinya kurang satu tuh meja itu. Iya. Ya toh, berarti bukan meja namanya itu, setengah meja, belum jadi, belum sempurna jadi meja. Nah kalau 100% itu sudah semua, baru dikatakan meja yang sempurna. Karena sudah ada kakinya 4, udah dicat, udah dikilapkan, nah itu perfect, itu namanya sempurna. Nah kalau Yesus itu saya bilang tadi dia nggak sempurna sebagai manusia. Setuju nggak? Silakan. Kalau Bapak manusia ya, ingat iya, manusia, saya nggak ngomong. Kan saya bilang itu penilaian Bapak, silakan. Kan penilaian umum ini, penilaian umum, bukan penilaian saya silakan. saja. Biarkan penilaian umum, silakan. Betul nggak? Kita kan udah gak mau lagi ambil pusing. Yesus nggak sempurna jadi manusia, benar nggak? Karena? Ya tadi, kalau namanya manusia itu sempurna kan 100% itu pasti ada ini itu. Kok dia enggak? Dia nggak ada dosa aja, udah nggak sempurna dia jadi manusia. Iya, nggak ada dosa, dia udah nggak sempurna dia. Kalau gue lihat sih Yesus ini dia manusia sempurna tapi kurang menikmati hidup, itu aja. Sebenarnya di original teksnya benar itu 100% laki-laki, 100% perempuan itu. Oh, jadi 0 dong? 0. Sama dengan 100% bodoh, 100% pintar, berapa itu sama dengan? 0. 0 kuadrat. 100% Tuhan, 100% ciptaan. Bayi, apa jadinya? Oh, anak domba. Karena bukan Tuhan, bukan manusia kan gitu. Kalau 100% Tuhan, 100% manusia, ya berarti bukan Tuhan, bukan manusia. Ayo.
Meh. Aduh, kadang-kadang inilah yang tadi bikin saya itu apa ya, jadi kayak psikologi saya terganggu loh ketika berdiskusi itu. Terlalu lama diskusi sama Oten tuh saya lebih iya kayak mimpi-mimpi, suka halu-halu gitu loh. Bukannya pintar malah tambah bodoh ya. Ini nggak buta selama 3 hari nggak? Siapa? Abu Saya? Hadid. Buta mata sih enggak ya. Buta buntu gitu, buntu. Jalan pikirannya buntu, iya. Aduh, sayang banget. Karena kalau buta 3 hari bisa jadi ini utusan Yesus. Jadi Paulus. Buntu itu. Ini ada guru saya ini, Ustadz Aing ini. Ustadz Wapi. Naik Ustadz Wapi. Kadang-kadang suka apa Tidur ya? dia. Suka pengen bilang, sudahlah terserah mereka mau sembah daging kayak sembah tulang kayak sembah manusia kayak terserah lah. Tapi gimana ya? Ustadz Wapi, naik Ustadz Wapi. Kita ngobrol santai. Saji. Jangan, saya baru mau tahu, Masya Allah. Lanjut Ustad. Baru apa? Mau tahajud. Oh, ya. Nitip doa, Tan. Biar saya cepat. Bebas. Nggak ada apa itu. Lanjut. Sebenarnya kita ini rugi loh Muslim ini. Iya. Kenapa saya bilang rugi? Ketika Kristen berdebat sama kita, diskusi sama kita, dia yang dapat ilmu, kita dapat bodohnya. Betul tak itu? Kita dapat bodohnya ya. Iya, rugi kita ini sebenarnya. Kalau mau dipikir-pikir ya, kita rugi benar. Ya, siapa yang merasa rugi ya rugi, siapa yang merasa beruntung beruntung. Cuman karena Daripada teman-teman kami. Muslim ini punya motivasi tersendiri, yaitu apa? Membantu sesama manusia. Jadi kalian ini kan ibarat korban gempa bumi gitu kan, lagi di Bukan pengungsian gitu. Hah? Tapi penasaran, kalian itu belum menemukan siapa Tuhan kalian. Udah final, udah fix itu. Jadi ibarat ada korban ini kan, kita bawain makanan, dia nolak tuh, dia nggak mau. Padahal korban nih lagi tidur di Kalian pengungsian. aja yang masih bingung siapa Tuhan kalian. Kan Yesus itu kan Yahweh, Elohim. Akhi Kores, lu bingung nggak sama Tuhan? Enggak. Coba, host bingung nggak sama Tuhannya? Enggak. Tapi nggak ada yang bingung. Kami itu bingung sama manusia ciptaan Tuhan yang memilih ya menyembah kepada sesama itu. Itu yang kami bingung di situ. Kalau berbagi ke sesama boleh lah, ya. Kalau gua bingungnya gini, ini Yesus dibilang dia Tuhan, tapi bentuknya kok orang gitu loh. Nah itu dia. Mana Tuhannya? Iya. Nih, siapa dulu nih tamu baru? Toraja Islam apa Kristen? Aduh, sudahlah. Itu orang-orang ini itu mah. Ini sama memperparah psikologi saya tuh kalau dia naik tuh. Makin parah ini udah nggak belum tidur ngadepin orang kayak gitu, stres nih kita. Kayak gitu pas. Kayak gitu pas. Jadi dibilang Yesus ini Tuhan. Oh oke. Tapi kok kalau dilihat dari ceritanya dia orang ya, gitu loh. Bentuknya, mukanya, tangannya, kakinya gitu. Kapan bentuk Tuhannya ada? Dilihat gitu. Nggak pernah ada yang lihat ya. Terus ngapain dituhanin? Kan gitu pas. Ya kembali kepada keyakinan kalian lah. Buktinya kan banyak masuk Kristen Islam, banyak masuk Kristen. Ngadi-ngadi. Banyak yang keluar malah. Coba lihat itu data statistik populasi Kristen dunia global secara global turun. Itu pun terbagi. Jadi turun naiknya itu pengaruh pertama angka kelahiran, angka kematian, kemudian angka perpindahan gitu kan. Nah, turunnya Kristen ini karena perpindahan keyakinan. Kalau kelahiran sih enggak, karena Oten itu enggak mau punya anak banyak ya. Nah, tapi anehnya ya, walaupun Islam itu ya mereka banyak punya turunan, tapi faktor yang mempengaruhi naiknya itu bukan karena angka kelahiran tadi, tapi banyaknya orang yang mu'alaf. Itu data statistiknya mencatat demikian. Mereka ini sebenarnya bertambah, cuma bertambahnya ini dari angka kelahiran. Iya, iya. Di Bangladesh sudah banyak masuk Kristen di Iran. Apalagi di Bangkores. Kalau di Bangkores banyak yang mualaf loh. Jangan kan Coba lihat, Bangladesh. di
Filipina. Kalau kita masuk ke lokal ya, lokal-lokalan ya. Itu tadi kan data global ya. Kalau lokal-lokalan ya, di Inggris itu coba bayangkan 44% itu naik Muslim. Kristen yang awalnya kuat turun malah. Itu Inggris. Filipina apalagi. Nyaris itu hampir 90% itu. Ayo. Karena gini posisinya, maksudnya kan kayak Filipina, daerah mayoritas Kristen itu kan mereka mengumpulkan kolekte untuk misionaris gitu. Misionarisnya ini ditempatkan ke daerah Asia dan Afrika gitu. Jadi misalnya ada yang masuk Kristen, dikasihlah tunjangan kasih gitu kan, tiap bulannya 5 juta sampai 15 juta kayak gitu kan. Nah ini kan datang dari orang-orang Kristen yang ada di Eropa, di Amerika gitu. Jadi mereka karena di sini kita mayoritas, ayo kita penginjilan ke daerah yang kurang Kristennya gitu. Makanya di Asia dan Afrika bertambah karena disupport dengan tunjangan gereja, tapi di pusatnya di Amerika sama di Eropa berkurang gitu loh. Iya betul. Gereja-gereja alih fungsi, lu nggak sadar tuh ya? Nggak baca berita. Karena ini karena beda treatmentnya, beda treatmentnya antara gini lah, beda lah. Kita lihat bagaimana gereja ini sangat membantu orang yang baru masuk Kristen daripada orang yang Kristen dari lahir. Kristen, ya. Iya. Betul. Wah, support gencar-gencaran terus Itu di Amerika banyak gereja yang mualaf. Banyak. Burung-burungnya pun ikut mualaf. Iya, nggak ada lagi burung gereja sekarang. Nggak ada. Cuman yang burung gereja yang paling mahal itu tahu sampai 3 miliar loh. Iya, burung gereja yang syahadat itu. Mahal loh. Iya. Gimana tuh Kepas? Biasa saja lah, terserah kalian. Jadi mau bilang Bang Kepas, kalau menurut Bang Kepas Advent itu sesat ya Bang Kepas ya? Aduh, jangan, saya nggak mampu mengatakan, terserah mereka lah, mau mereka haram dibilangnya kopi, teh manis, babi, haram, anjing haram, namanya manusia semuanya ada di surga. Di Advent haram, di Muslim haram. Saya begini, kami kok bersyukur juga lah ya. Kenapa Muslim ini nggak makan babi, Advent nggak makan babi? Kalau sempat Muslim ini makan babi, habis semua daging babi, mahal babi. Syukur juga. Lo nggak ngerti sih, ya ampun, populasi babi itu ya. Ya memang betul ya, memang adil juga sih. Kalau nggak ada yang memakan, adil juga. Bahaya kalau populasi sempat, itu. Iya. Mohon maaf ya, kalau habis. Iya, betul. Makanya kami memang bersyukur kalian nggak makan babi, bersyukur. Bukan habis, bukan. Jadi begini, seandainya babi nggak dimakan-makan ya, bukan punah. Kalau babi nggak dimakan-makan, itu nanti ya populasi babi itu bahaya karena dia pengganggu kan. Babi itu kan hewan pengganggu sebenarnya. Nah, harus dihabisin gitu loh. Tapi terkadang kita lihat di apa? Apa sih? Mantap, Ini saya jambak nggak mau nih Ustadz kita nih. Film dokumenter itu kan, ya, mereka menembak-nembak babi itu kan. Nah, itu cuma untuk mengurangi populasi babi yang begitu ini. Cuman ada yang makan ya nggak apa-apa. Itu bagian dari menghentikan laju populasi babi juga gitu. Cuman semua ada konsekuensi. Yang nembak-nembak tuh nggak dimakan, ya bisa bikin bau ya, bisa bikin ini dan itu. Iya, artinya begini, Tuhan itu tahu adil, Tuhan itu maha tahu. Jadi dibuat kalian dibuat bahwa babi itu haram untuk kalian. Kalau semua pemangsa babi itu punah, mahal, nggak bisa ditemukan lagi. Makanya kami bersyukur kalian itu nggak makan babi. Justru bukan malah nanti kami Yesus turun ke dunia ini untuk memusnahkan babi. Oh gitu. Memusnahkan babi. Jadi kalau beher Ustaz, syukran. Cuman masalahnya Yesus nanti bingung ini, mana oten mana babi, kan mirip-mirip nanti. Masalahnya takutnya di situ. Karena mereka kan makan babi. Nanti di akhir itu bingung itu, mana babi mana orang nih kan gitu.
Gimana itu Kepas? Yuk. Iya, kembali kepada ya udahlah terserah lah Jazakallah khair. mau disamakan. Kembali kepada Tuhan ya nanti semua itu. Ustad Aing, bager pisan ya. Wah, jazakallah khair Ustad, panjang umur saya selalu Ustad. Nitip doanya ya Tad, kalau tahajud biar cepat. Ya Tad, jangan bilang-bilang Bang Kores suka ngebully dia mah. Bully terhitung. Tapi seharusnya begini loh Bang Kepas, teman-teman Kristen itu harusnya lebih percaya diri, apalagi dalam segala Biar hal. cepat wafat bentar, Abu. Biar cepat wafat. Wah Ustad, wah parah Ustad ini. Mana cepat. Wah, ketularan Bang Kores kemarin 3 hari sama Bang Kores jadi kayak gitu Ustad. Aduh. Pusing aku. Udahlah, yang penting gimana lah toleransi ini dijaga, tinggal itulah. Toleransi mah tetap toleransi. Gini, Tuhan lu kan 3. Sebenarnya lebih berani loh. Terus terang, mau segala hal. Saya tanya dulu, siapa di sini pernah membakar gereja? Terus terang dulu. Gak ada. Jangan dibohongi hatinya. Jangankan bakar gereja ya, injak Bible aja saya nggak mau loh. Nginjak Bible saya nggak mau. Apalagi sampai bakar gereja. Susah bre, bakar gereja tuh ribet, bakar orang gampang. Lu misalnya bawa bensin. Rumah Tuhan. Lu bisa bawa bensin nih gitu. satu jerigen, terus lu siram gerejanya, terus lu bakar. Hitam-hitam doang. Tapi kalau lu bawa 1 jerigen, lu siram ke orang, lu bakar, kebakar langsung. Iya kan, itu kan bait Allah dibakar. Berarti kamu kan sama juga membakar. Wah, dikasih mawar. Bait Allah kan membakar Allah juga. Bang Kores tahu nggak? Tapi tetap susah. Lu mesti berapa kali balikan buat ngebakar itu? Susah, ribet. Bang Kores, tahu nggak Ustad Wapi ngasih mawar ke Bang Kores? Itu nyekar itu. Nyekar. Waduh, berarti ini Kamboja ini. Ini kan ngedoainnya biar cepat wafat. Nah, sekarang nyekar, dia nyekar tuh. Nyekar. Airnya belum air. Oh, kopi udah. Airnya diguyur pakai kopi. Nggak ada yang moto. Ayo moto naik, ayo moto. Ustadz Aing itu lagi ini. Ada Bang Billy juga di bawah. Sini naik Bang Billy, ada Kepas. Ayo moto. Seru nih. Nah, ini nih. Oh iya. Doakan istri saya nambah. Aduh. Amin. Kalau ini saya Amin. Angkat tangan kalau ini. Ahimoto aja yang ngedoain kalau ini. Ini bulan depan seru ini. Assalamualaikum Ahimoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahimoto ini Muslim apa Islam? Waduh. Alhamdulillah Muslim. Oh, kemarin ini ya, sholat di masjid Islam kemarin. Enggak, aku temannya ABK aman. Ukhti Rola mana Ahimoto? Biasanya bareng-bareng. Sama siapa? Ukhti Rola. Rola siapa? Rola. Iya, Ahimoto biasanya bareng-bareng. Ini Ahimoto kayak yang lagi sakit ya suaranya. Lagi meriang, lagi sakit. Aduh. Waduh, Allah. Sapakilah ya Ahimoto. Iya, amin. Salam sama Ustadz Wapi. Lanjut. Jadi apa topik pembicaraan kita ini? Mana apanya, temanya? Sama Yahudi mau nggak ngobrol sama Yahudi? Saya mau jadi agama Yahudi. Gak bisa, Bang Kores, dia nggak ada ilmu, percuma dia botak juga nggak ada ilmu. Malas. Tapi menarik loh, tadi dia bilang gereja itu bait suci. Bener gak itu? Bait Allah itu. Bait Allah. Gereja itu bait Allah. Bener Nggak ada, rumah Tuhan itu ada foto orang, patung, nggak ada bre. Tapi Itu kan gini, kalau simbolan namanya rumah itu. Tuhan itu pasti perintah dari Tuhan itu, kayak pembangunan bait suci ada perintah Tuhan ya. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah ada perintah. Nah, gereja yang perintah siapa? Oh bentar, Mel gantian sama Bang Daman ya. Atau ini Bunda Rahma masih hidup gak Bang Handi? Ya aku tuh aja yang turun atuh. Enggak, ini kayaknya udah pada tidur kayaknya nih Bang Handi Bunda Rahma.
Oh, udah tidur kali ya. Bang Handi monitor. Tadi Bang Handi tadi WA ini chatting di bawah. Oh ada. Oh udah lama aja. Ya. Udah sama Imoto ya. Nah, coba Kepas, lu jawab Kepas. Pendeta yang paling profesor pun jawabannya batu karang lagi ya ujung-ujungnya. Kalau ditanya kayak gitu jawabannya batu karang. Saya tanya aja, apa emang selama ini kita lihat gereja itu rata-rata di pantai semua, di atas batu karang? Kan enggak juga malah. Ayo. Padahal perintah itu jelas loh di dalam apa namanya Judaism bangun bait itu. Sampai ukurannya dikasih tahu sama Tuhan itu. Nah. Jangankan itu. Jangankan itu. Dengar dulu. Saya dulu ngomong gantian Pak. Jadi di Yerusalem itu ada 3 keyakinan. Ya, Yahudi, Kristen, Islam. Kenapa kemarin Amerika mau membuat Yerusalem itu ibu kota Israel? Tapi kan ditentang. Karena apa? Karena di sana ada bait suci. Jangan bicara politik lah. Tunggu, bukan, ini tentang aliran agama, kita kembali kepada agama. Artinya di sana untuk merebut bait suci itu banyak pertumpahan darah, pengorbanan, ya, kepura-puraan. Jadi yang dimana sebenarnya Allah itu nggak ada lagi di sana. Nah, Allah nggak ada di bumi. Allah Kok tahu? Kok tahu? Sok tahu loh. Nggak ada lagi di mana? Masa ada Allah di bumi? Ya disuruh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini aku mau nanya dulu ke Ustadz Wafi. Ustadz, misalnya ya, ada seorang muslim, baru masuk Islam, meninggal dia. Kemudian dia ini berwasiat mayitnya itu mau dikremasi. Nah, itu hukumnya gimana? Terus dikramasi pakai sampo maksudnya. Nggak pakai api. Keramas rambut, bukan pakai api. Dibakar. Iya, dibakar jadi abu gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Terus apakah si keluarga yang ditinggalkan ini wajib menjalankan wasiatnya atau gimana? Tidak boleh lah, haram mayat dibakar. Itu kan menyakiti mayit kan. Kan kita wajib menghormati. Jadi Islam itu satu-satunya agama. Sejak kita lahir wajib dihormati, sampai mati pun kita harus dirawat. Itu hanya Islam yang ajarkan kayak gitu. Jadi menyakiti mayit itu sama dengan menyakiti orang yang hidup. Tapi ini mayitnya berwasiat. Iya, dilihat ma'ruf nggak wasiatnya. Kalau wasiatnya nggak ma'ruf, nggak bisa diikutin. Kalau bertentangan dengan agama nggak boleh. Iya. Oh gitu ya. Nah, tapi ini keluarganya tetap menjalankan. Jatuhnya apa itu? Ya sama-sama dosa semua itu. Oke lah, sip. Oke. Beda ya Ustadz ya. Saya dibawa aja, saya jadi donatur aja. Ustadz, beda sama kisah dulu yang gara-gara takut ya, dosanya takut sama Allah, dia bilang bakar mayatnya, tebarin abunya di segala macam. Itu beda ya. Masya Allah, Ustaz jazakallah. Ustaz Rafi, kok aku lagi Akimoto, Ustaz, Akimoto belum? Buat beli botrek. Akimoto, oh. Ini harus supaya keren. Harimau, kasih harimau ompong. Ya, saya mau tanya sama Ustadz Wafi, beda ya Ustadz ya, yang kisah itu ya. Saking takutnya dia sama Allah, dia suruh bakar jasadnya itu. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, ya andalan ya Pak. Lanjut. Paulus. Pak Ustadz melihara Paulus. Wih, jazakallah bihair, aku dikasih lope-lope Ustadz. I love you too. Itu tempat sabun itu? Apa itu lope-lope weh? Ustadz Aing ini Bang Kores. Jangan macam-macam. Iyalah. Kak Kiasa sama gini Ustaz, lagi kayaknya Ustadz Aing, ntar lagi nggak ada Ustadz saya tak. Kemarin saya marah, Ustadz Aing sombong, Aing nggak pernah disapa kata saya. Saya sibuk Kang katanya. Iya panggilan sampai ke luar negeri, ke Yaman kemana kemarin Tan?
Wih, itu ada perahu segala ya. Si Kepas panas, Yesus nggak ngasih. Pak Kores, si Kepas apa? Nggak apa-apa. Ini Yesus bukan juga. masalah gift. Kepas Yang punya penting saya kolam renang. tambah ilmu saya. Saya kan mau tambah ilmu, makanya masuk dalam room ini. Mendingan Nah, kalau gini, mau nambah Kepas. ilmu, nanya lah. Di sini bukan Ustadz kita. Enggak Bang Kores, mendingan gini saran saya, jangan nyari ilmu dulu Bang Kepas. Mending nyari penumbuh rambut, biar jangan botak. Penumbuh rambut dulu cari. Itu emang di fotonya botak ya? Aslinya bukan di fotonya, asli kemarin on cam. Jazakallah khair Ustaz. Aduh, pokoknya Jazakallah khair. Ustaz. Barakallah. Tahu dia barakallah ya? Tahu dia barakallah. Bukan baraka yes gitu. Sudah nama Tuhan niru, barakallah niru juga lagi. Iya, baraka yes gitu. Tad, kasih pantun, kasih pantun. Ayo kita rame-rame bilang cakep. Ayo foto open mic. Kita bilang cakep rame-rame. Jangan Kang, kasihan tegas. Beli Fanta kalau lagi haus. Ayo start lanjut. Yayasan Jazakallah. Tad, kalau ada acara ke Bandung, Ustadz kontak-kontak itu ada Pak Hasan. Dia punya rumah gede Pak Hasan. Isinya itu 6 kamar. Pak Hasan itu tuh yang ngasih mawar. Isinya 6 kamar. Gede rumahnya, bener 2,5 lantai. Gratis Tad kalau nginep di sana di Bandung. Insya Allah. Udah kayak villa itu. Mantap. Bandung mana tuh? Di Braga, di Buah Batu di kota. Kagak ada Buah Batu kota, Buah Batu Bandung Selatan. Iya, kota lah. Bandung Jawa Barat, Ustaz. Oh gitu. Iya Ustaz. Dari Jakarta ke Bandung itu berapa jam sih? 3 jam. 2 jam. 2 jam lah, 2 jam. Oh, 2 jam bannya nggak napak ke aspal. 5 jam kalau akang yang bawa 5 jam. Oh iya, kalau akang yang bawa 5 jam, percaya saya itu. Julius saja langsung diganti sopirnya itu sama akang. Enggak juga, Tad. Kemarin saya ke ini. Bentar kok. Nggak bisa. Kepas kalau ke surga berapa jam Kepas? Ini masalah surga ini setelah meninggal atau sebelum meninggal? Masalahnya Yesus, biar lebih jelas dulu ini. Harus detail ya? Iyalah, pertanyaannya harus detail. Oh gitu ya. Salah berarti saya ya. Kecrot. Anjir Twitter nih ya. Wah seru banget. Kalau masalah ke surga itu mau 1 detik mau berapapun itu kembali kepada yang Maha Kuasa. Siapa Maha Kuasa itu? Elohim Yahweh lah. Oh, Yesus enggak ya? Bukan ya? Ya Yesus kan hanya penyebutan nama ketika mantap. Ketika di surga namanya beda juga. Enggak lah, ketika kan apa yang disebut Bani Kristen Israel cabang mana ya? Yahweh kan Dia Kristen cabang mana? cabang Cinere dia nih, cabang Cinere. Ini pasanya Ahimoto ini, Ustaz. Cabang Cinere. Ahimoto nih. Masalahnya Yesus ke surga itu dia duduk di sebelah kanan Bapa. Masalahnya itu di situ. Coba nggak ada narasi di sebelah kanan Bapa, ya bisa kita asumsikan Yesus itu ya Bapa itu gitu. Masalahnya dia duduk di samping kanan itu repot itu. Gimana ceritanya itu? Kepas. kan udah saya bilang. Apanya aku bilang? Nggak ada kau bilang apa-apa tadi. Yesus Allah itu Elohim itu bisa seribu wujud, tapi manusia nggak bisa menjadi Allah. Ini wah dalam ini Ustadz Wafi, dalam ini.
Enggak, kitab dia itu kitab tasawuf bukan kitab itu. Dia pakai ilmu cicak di nih. Ada satu ilmu, cabang ilmu nama ilmu cicak di. Cabang tasawuf parah Ustaz. Ai motong rukiahnya itu belum sempurna. Ini kayaknya muridnya Mas Moto ini kayak gini model. Iya, udah dari moto ini belum sempurna dia di rukiahnya. Lanjut Kepas. Ya, manusia tak akan pernah bisa jadi Allah. Oke, lanjut. Yang bisa cuman Yesus. Yesus itu kan Allah. Wah, itu yang aku bilang repot nih kalau begini nih. Lanjutlah satu Afi. Dia turun ke bumi. Ya lanjut Ustaz. Ini lumayan buat sarapan kan. Turun ke bumi Pak Ustad. Silakan Pak Ustad. Ya. Ini enak diskusi kepada orang yang tepat, Pak Ustad kan gitu. Ini enak nih diskusinya. Lu banyak minum rinso campur madu sih Kepas. Berbusa mulu mulut lu. Ini yang enak. Oke, lanjut Pak Ustad. Kita dengar nih. Kamu nanya aja lah, nggak bisa saya mau nanya ini. Ini Kristen mereka gini. Kristen cabang tasawuf kayaknya ini. Ke saya Kristen Protestan gereja HKBP. Kan saya bilang, kenapa kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Mereka menganggap Yesus itu manusia. Saya bilang Tuhan. Tuhan yang berwujud manusia gitu ya. Enggak, jadi begini Pak Ustadz. Kan Yesus itu datang kan menggenapi firman dari perjanjian lama. Jadi dia turun ke bumi karena sudah selesai masalah pengutusan nabi, karena diutus pun banyak nabi, manusia itu selalu berbuat jahat. Karena manusia itu sudah terkutuk, ya. Jadi Allah itu turun untuk menyelamatkan manusia. Iyalah. Terjadilah penyalipan. Terus wujud manusianya pengorbanan. itu Tuhan juga. Wujud manusianya ketika Yesus Tuhan juga. Bukan, jadi gini, badannya Yesus itu hanya dipakai Allah, keilahiannya nggak hilang. Yesus itu kan keilahiannya nggak, jadi keilahiannya kan ada di surga. Wujud dari badannya manusianya itu kan hanya dipakai Allah. Iya, maksudnya kemanusiaannya, tangannya, kepalanya, titiknya, kakinya itu Tuhan juga. Enggak lah. Selama saya kenal bertahun-tahun sama Ustadz Wafi debat, baru saya ngedapatin Ustadz Wafi kebingungan ngadapin Oten nih. Sekarang ini malam ini Ustadz Wafi kebingungan. Oten cabang tasawuf. Oh, berarti Tuhan, Allah dan Yesus kemanusiaannya itu jadi satu gitu ya. Gimana Pak Ustadz? Tolong diulangin. Tolong diulangin Pak Ustadz. Nah kan, ini apa, ketuhanan, keilahian dengan badan Yesus itu jadi satu berarti ya. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu kesatuan, tapi satu esa. Oke, waktu Yesus dibaptis, suara dari langit itu suaranya siapa? Itu kan Elohim Yahweh di surga, dari surga. Nggak nyatu itu sama Yesus. Tidak terpisahkan. Tapi ketika itu Yesus dibaptis itu di Sungai Yordan itu, ya dia sebagai manusia. Pertanyaan saya, menyatu nggak suara itu dengan badan Yesus? Terkait dengan badan,
terkait dengan badan bukan di sini Pak Ustadz, bukan mencerita tentang menyatu dengan badannya, tapi dengan rohnya. Berarti rohnya Yesus ada di langit dan ada di bumi waktu itu. Dua berarti. Iya, roh manusia kan beda, roh manusia beda roh Allah. Iya, yang bilang sama siapa? Enggak ada. Maksudnya itu antara suara di langit dengan Yesus yang di bumi dibaptis nyatu enggak? Nyatu, nggak bisa terpisahkan. Mau kenyataannya enggak nyatu, satu di langit, satu di bumi. Ya itu pemikiran kita Pak Ustadz. Kalau pemikiran kami yang meyakini kan menyatu. Itu pemikiran kita. Kalau pemikiran kami itu menyatu. Oke. Menyatu itu apa sih? Menyatu itu kan tidak terpisahkan. Kan saya bilang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan Pak Ustadz. Menyatu dalam satu tempat atau dalam satu pemikiran atau dalam satu apa? Tidak bisa dikatakan menyatu dalam tempat, namun tidak terpisahkan. Kalau kita menyatakan tempatnya nanti jadi satu di bumi, satu di surga, kan gitu. Jadi tempat ini kan menyatakan satu tempat. Ya, menyatu itu versi kamu itu menyatu dalam apa? Nah, menyatu ini kan menyatu ini adalah kalau saya katakan ya hanya Tuhan yang tahu masalah menyatu ini. Kalau hanya Tuhan saya yang tahu, katakan nanti Anda berpendapat, guys. Solahuddin Wahid. Ya itu dia. Afwan, Ustadz Wafi, ya, Akhi Moto, Akhi Kores, host, saya pamit dulu ya. Baik. Mau cari Rinso. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu ngaku sendiri. Menyatunya itu hanya Tuhan yang tahu. Kalau gitu ngapain kamu yang nafsiri, Solahuddin Wahid? Gitu. Ya, kembali kepada keyakinan masing-masing aja lah Pak Ustadz. Kalau kita kan Kristen kan udah jelas garis lurus. Kita diajarkan bagaimana kita Trinitas itu Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan. Iyalah, siap. Memang agak sulit. Tuhan yang tahu ya. Secara manusia memang iya. Jadi kalau kita kan secara manusia bagaimana sih menyatu? Satu di bumi, satu di surga, satu di awan-awan. Roh Kudus. Nah itu berarti kan hanya Tuhan yang tahu menyatunya. Iya, tapi kan itu tidak terlepaskan. Karena apa? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Karena Yesus itu ketika dia di bumi, dia bisa membuat mujizat, membuat orang buta menjadi melihat, orang yang bongkok bisa berjalan lurus, orang yang mati bisa hidup, dia bisa berjalan di atas air. Nah, artinya apa? Berarti kan tidak ada nabi yang seperti Yesus. Berarti kan di luar dari itu, berarti kan udah jelas Yohanes 13 ayat 13. Siapakah engkau? Engkaukah guru itu atau Tuhan? Kau dan guru, akulah itu. Kan gitu. Yohanes 13 nomor 13. Coba. Kalau Yesus seperti kita manusia, coba Mas, Yohanes 13 itu coba baca Yunaninya coba. Enggak, kita versi ya Alkitab kita aja sekarang ini Pak Ustadz. Enggak, coba baca secara Yunani lalu terjemahkan satu persatu. Apakah benar bermakna Tuhan? Ya mungkin Ahimoto bisa ngebantu Ahimoto. Belum nggak buka di PES. Kalau cuma Yunani insya Allah Yohanes 13 itu pasaran itu kan. Jadi kita pengen tahu ya pengen tahu Mas Kepas ini berapa tahun jadi orang Kristen. Kita cek ya Yohanes 13 nomor 13 itu Anda memahami Tuhan itu apa dalam Yunani itu.
Dibuka mute-nya, Kepas. Lanjut, saya kan masih menyimak ini Pak Os. Lanjut Kok aja. menyimak? Saya bertanya malah menyimak. Orang aneh bilang ini. Pantas gak nyambung dari tadi, Pak. Kristen tasawuf. Kan udah saya jawab. Jadi begini loh, kita jangan putar-putar ke sana kemari. Kan udah saya bilang, apa yang kita pikirkan tidak sama yang dipikirkan Tuhan. Pemikiran manusia terbatas. Kadang begini loh, manusia sok tahu, Tuhan lebih tahu. Nah, karena Tuhan lebih tahu, kenapa Anda yang menafsiri Tuhan? Bukan, karena begini, kita sudah tahu di Yohanes 13 bahwa dia melakukan mujizat-mujizat. Kita lihat aja itu perjalanan Yesus, dia melakukan banyak mujizat. Yang Jalan melakukan di atas mujizat air. itu banyak, Pas. Yang melakukan mujizat itu banyak, bukan cuma Yesus. Melkisedek Iya, juga, tapi Musa juga, iya, iya, saya paham. Saya sudah baca dari perjanjian lama itu semua, para nabi ya yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Tapi Yesus itu banyak kelebihannya dibandingkan nabi-nabi. Ayo, sekarang kita sebutkan Karena Yesus kelebihan Yesus apa saja, kita bandingkan dengan Musa. Coba. Yesus bisa nggak membelah lautan? Ya dia itu Elohim Yahweh, dia itu Yesus itu. Yesus itu kan dia yang menyuruh Musa. Cahyono, mana ada Yesus nyuruh membelah lautan? Iya, itulah pandangan kami Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan beranggapan kan bukan begitu. Malah duluan Yesus daripada Abraham. Enggak, mana ayatnya bahwa Yesus yang membelah lautan itu, mana ayatnya? Coba dibaca. Jelas yang menyuruh Musa itu membelah laut itu kan Elohim Yahweh, Tuhannya bangsa Israel. Nah, itu. Iya, coba baca ayatnya, kaitannya sama Yesus apa nanti, coba dibaca ayatnya, membelah lautan. Pada hakikatnya Pak Ustadz, begitulah kira-kira Pak Ustadz. Berhubung waktu sudah subuh, memang literasi kita persusut dulu mengenai, kita ambil ayatnya. Karena lagi baringan juga ini di kamar Pak Ustadz, ya kan? Iya dong, Pak Ustadz. Pasiennya siapa gak bertanggung jawab ini? Ternyata channel Gurunda masih live, Ustaz Wafi. Sapa dulu tamu baru. Assalamualaikum, selamat malam. Anak manusia, Islam apa Kristen? Anak manusia? Anak manusia. Udah pasti Islam itu, udah pasti Islam, namanya anak manusia. Kalau Kristen anak Tuhan gitu ya? Kalau itu udah jelas Yesus adalah Tuhan, ya kan? Iya, tapi Tuhannya dipanggil domba. Ya itu hanya penyebutan aja Pak Ustadz. Masa penyebutan pakai domba, pakai singa lah, lebih keren. Masa Yesus dipanggil anak domba? Anak singa. Ya itulah, makanya Yesus itu membawa kasih. Kalau singa nanti kan seolah-olah dia mencakar. Kasih apa? Singa itu takut sama istrinya. Kenapa Yesus dipanggil anak domba itu? Kenapa? Ya begitulah, ya kita terlalu jauh nanti kita bilang kenapa nggak anak kambing aja nanti sekalian lagi kan? Ya enggak, kenapa istilah domba itu diambil dari mana sih? Ya tahu kan waktu Daud ya gembala domba Daud, yang dimana Daud itu ya domba itu kan dianggap baik, binatang yang penurut, yang binatang yang Apanya penurut? Saya kalau nyembelih domba itu kena seruduk biasanya kalau Idul Adha. Ya itulah, makanya beda kan Pak Ustadz kan, makanya sulit kalau dikaji dengan pikiran kita.
Nah, terus istilah anak domba itu ambilnya dari mana itu berarti? Anak domba Allah, anak domba Allah. Ada lagu gitu. Nyanyi nih. Udah jangan terlalu serius Pak Ustadz. Jangan terlalu serius Pak Ustadz. Kita itu agama Islam itu selalu serius membahas akidah karena kitabnya serius. Yang saya kasihan ini teman-teman Kristen, orangnya serius, kitabnya bercanda. Gimana ini? Oh itu kan ada pantunnya itu yang kita coba bercanda itu. Iya. Makanya nggak usah minum Fanta kalau kamu gak haus. Gak usah nyembah manusia apalagi namanya Yesus gitu loh. Nah, cakep. Nah. Ini sih kebenaran nih. Gus pantun. Aimoto dia nggak bisa ketawa, dia lagi batuk. Ya udahlah, kembali kepada keyakinan masing-masing lah, karena itu pun ya jalankanlah sesuai dengan agama masing-masing, sholatlah 5 waktu. Malah nyeramahin dia. Mau sholat subuh kayaknya dia. Iya dong. Begini dong, kita begini, kalau kita sudah menceramain orang, berarti udah aturan agama harus kita jalankan. Sholat 5 waktu, puasa, Ya udah. berbagi kepada fakir miskin. Ya udah, nggak usah dikasih tahu kalau masalah itu. Janda-janda. Ya udah, nggak usah dikasih tahu kalau masalah itu. Kita ininya bidangnya kita di situ. Kebenaran. Selamat pagi kebenaran. Masih belum menemukan kebenaran. Dari dulu saya sudah dapat kebenaran, bro. Apa tuh kebenarannya? Kebenarannya siapa yang percaya kepada Yesus ya dia akan selamat, peroleh hidup yang kekal. Kalau bin Wahid lagi nih. Kenapa? Siapa pertama kali yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Kok diangkat sih? Loh, karena dia tidak pernah ngaku dirinya itu Tuhan dari awal udah selesai. Dari awal siapa yang awal mengangkat dia sebagai Tuhan? Aduh, jangan ada kata-kata mengangkat. Dia itu memang Tuhan. Lihat saja di 1 Yohanes itu. Loh, buktinya seluruh dunia gak ada yang percaya dia Tuhan kecuali cuma Kristen. Kristen berapa orang di dunia, bro? Sedikit, gak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta. Malah sedikit matamu. Nyatanya Kristen yang paling banyak dari Muslim itu makan tuh kontolnya cuma itu. Loh, kok gini? Ini pemarah. Ini kemakannya omongnya cuma. Lu kontol bom lu emut tuh sama bini lu dan anak lu. Dia lupa kalau Yesus juga punya itu. Jangan gitulah. Kita sama-sama manusia, sama seperti Yesus, sama-sama punya apa yang kamu sebutkan barusan. Cuma Mbak Meliani aja yang nggak punya itu. Yesus pun punya. Cuma aksesoris. Itu kata HTD. Tantangannya, siapa yang mau ditombak, disalib, ditombak, dan bangkit di hari ketiga, saya Tuhankan juga. Janji deh. Ya, kalau cuma seperti itu standarnya kece banget. Ya nggak apa-apa, ada yang mau? Mau gua 3 jam ya. Yesus disalib jam 12, kemudian diturunin jam 3. Mau gua, tusuk gua di lambung, mau gua. Tusuk di lambungmu ya. Nanti jam 3 hari gua diam dulu sampai hari ketiga terus gua bangun. Kok gitu doang. Kan disalib tusuk tombak buat pipinya, buat pipinya Koes, buat pipinya ya. Masa gitu doang. Standar kayak gitu aja sudah di Tuhan. Ya nggak. Kalau misalnya gini kebenaran, kalau misalnya lu Yesus disalib nih, ditusuk tombaknya, didiemin di kayu salib, di hari ketiga bangkitnya di kayu salib, baru tepuk tangan kita. Itu
turunin, ditaruh di goa 3 hari. Semua orang juga bisa. Iya. Katanya nebus dosa dunia. Buktinya masih ada neraka. Apanya yang ditebus kalau gitu? Disitulah kesalahannya kadang-kadangnya. Itu bukan nebus dosa manusia loh. Itu nebus manusia dari maut. Mana ayatnya itu? Oke. Ayat terus berarti salah ya Yohanes yang mengatakan dia datang menebus dosa dunia ya? Yang partisipan moderator ya. Silakan moderator. Kita baca aja, nggak usah kita apa ya kan? Baca aja. Terima kasih. Yesus itu kan jelas menebus manusia dari maut. Artinya apa? Berarti Yohanes salah ya mengatakan menebus dosa dunia? Nggak ada yang salah. Anda yang mengatakan Yohanes salah. Loh, saya kan mengutip perkataan Yohanes, dia datang untuk menebus dosa dunia. Apa yang salah dari saya? Oke, kita baca aja bro. Loh, saya juga baca loh, Yohanes 1 nomor 29 itu. Aduh. Saya kan tidak menafsiri loh, saya cuma baca ayatnya loh. Sesuai perkataan Yohanes, dia datang sebagai penebus dosa dunia. Apa yang salah? Bukan menebus bro, beda menebus dengan menghapus. Oke lah, menghapus dosa dunia. Lalu apa gunanya neraka berarti? Neraka bagi yang tidak percaya Yesus. Oh berarti Kristen semuanya pasti surga meskipun dia setiap harinya korupsi gitu? Berarti dia nggak percaya kalau dia korupsi. Loh, kata percaya ini harus dengan pekerjaan baik. Betul. Di mana ayatnya? Kalau percaya itu wajib punya pekerjaan baik. Mana ayatnya? Oke, sebentar saya tampilkan. Oke. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Oke, teman-teman Kristen sambil nunggu silahkan naik ya, tapi jangan kayak si Raja Daud tadi, datang-datang naik-naik langsung kayak gitu. Itulah ajaran kasihnya itu. Kita di sini mengedukasi biar teman-teman yang di bawah juga enak dengerinnya. Kalau mau saling hujat ya sana ke gereja. Mana mas ayatnya mas? Bahwa percaya itu harus ada dengan pekerjaan baik. Sehingga tidak cukup percaya saja lalu tidak ada efek penebusan itu atau penghapusan itu. Sebentar. Ini ada di Yakobus 2 ayat 26. Kok Yakobus? Jadi dari mana? Dari Alkitab kan? Oh iya weh, lanjut aja. Lanjut. Oke, sabar. Bisa Yakobus gitu loh. Saya kira keterangan dari Yesus itu. Ini kan firman Tuhan semua. Kita yakini, kalau orang Kristen yakini bahwa ini semua kan firman Tuhan. Padahal curhatan Paulus juga banyak itu. Yakobus bukan Paulus. Enggak, Alkitab itu isinya curhatan Paulus juga banyak. Masa itu firman Tuhan? Kan nggak mungkin. Nggak semua lah itu firman Tuhan. Buktinya Paulus juga berkata-kata, ngobrol sama temennya. Masa itu firman Tuhan? Ya enggak lah. Oke. Ini yang pertama aja ya. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terus? Ya, artinya ketika kita beriman ya perbuatan kita juga harus sejalan. Gak mungkin saya katakan saya percaya kepada Yesus, saya melacur setiap hari gitu loh. Ngarang. Iman itu apa sih definisinya di Ibrani? Kok ada kaitannya sama percaya sama Yesus? Iman itu apa sih? Iman itu percaya. Percaya tanpa melihat itu masuk dasar iman dari orang Kristen. Gak gitu definisinya. Baca ayatnya di Ibrani itu iman itu apa? Iman kepada siapa? Pengertian Anda iman seperti apa? Pengertian iman itu kan tertulis dalam Ibrani itu. Sampai kok ngarang-ngarang sendiri nih loh. Mana ada karang-karang? Hatam nggak baca Ibrani sampean? Perjanjian baru. Kami bukan menghafal bro, tapi kami mengerti. Saya tidak nanya menghafal. Sampean sudah baca semua nggak Ibrani? Katanya Kristen. Kok definisi iman ngarang sendiri? Ngan tertulis kok dalam Bible definisi iman.
Oke, Ya. kita ambil yang lain kalau Anda nggak terima ini. Mati. Sebentar bang, sebentar bang. Kita sapa dulu nih tamu baru. Assalamualaikum, selamat pagi. Bobby Akon, Islam apa Kristen? Dijawab, dibuka dulu mic-nya bang. Bobby Akon, kalau nggak bersuara di, oke. Oke. Oh ya. Kristen. Saya tuh orang bebas, kayak Rocky Gerung itu orang bebas. Wes turunkan aja, berarti. Indonesia ini hanya untuk yang beragama, nggak punya agama, check out. Dengarkan lagi ya, di Matius 5 ayat 16 dinyatakan, ini Yesus sendiri, Anda tadi meminta perkataan Yesus kan? Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini menunjukkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan seorang yang percaya adalah cara untuk menyatakan iman mereka dan memuliakan Allah. Tafsir cabang pribadi. Yesus bukan hanya tentang keyakinan dalam hati, bro, tapi juga menghasilkan perbuatan yang baik yang mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu dalam ajaran Kristen, percaya kepada Yesus harus diiringi perbuatan baik sebagai wujud nyata dari iman yang dianut. Oke? Cabang pribadi berarti penafsirannya ya. Padahal isi ayatnya gak ada kaitan sama iman itu. Aduh, jadi berapa ayat lagi? Akan ada itu. Karena begini loh bang. Jadi orang-orang Kristen ini tidak semuanya masuk surga itu. Sedikit dari mereka yang terpanggil dan yang terpilih. Terpanggil mungkin semua, tapi yang terpilih cuma sedikit. Jadi hakikatnya Kristen di dunia ini sedikit. Makanya saya mengatakan Kristen di dunia ini tidak sampai 1 juta mungkin. Bahkan mungkin tidak sampai 1000 itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kan Yesus yang berkata seperti itu. Sehingga semua orang boleh mengaku Kristen, tapi hanya sedikit yang benar-benar menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Yesus nanti di surga kan cuma sedikit, kata Yesus sendiri itu loh. Jadi hakikatnya hanya KTP-nya yang Kristen di dunia ini. Tapi yang benar-benar terpilih menjadi hawariun kalau di kita ya, itu hanya sedikit bang. Jadi jangan bangga-bangga dengan jumlah Kristen di dunia. Yesus sendiri bilang cuma sedikit kok. Dan Islam juga meyakini itu, bahwa yang masuk surga bersama Nabi Isa itu hanya sedikit sekali. Hanya orang-orang yang beriman beneran kepada dia. Itu pun di zamannya. Begitu, saudara. Iya. Kalau pandangan Anda seperti itu ya bisa saja sih. Tapi menurut saya begini. Anda juga dipanggil hari ini kan untuk percaya kepada Yesus. Tapi Anda memilih apa? Anda tidak percaya kan? Ya itu yang tidak Saya percaya sama Yesus. Siapa yang tidak percaya Yesus? Jangan ngomong gitu ah. Anda nggak percaya. Loh, saya percaya. Bahkan saya bisa murtad keluar dari Islam kalau nggak beriman kepada Yesus. Waduh. Gimana tuh? Loh, percaya sebagai apa Anda Yesus itu? Sebagai nabi lah. Mesias, Anda tidak percaya dia sebagai Mesias kan? Gak usah dulu sebagai Tuhan, sebagai Mesias saya percaya Yesus itu Al-Masih, Mesias. Percaya saya beriman. Artinya Anda percaya juga bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus Anda dari maut. Tidak, Yesus mati di kayu salib. Terus menebus orang dari maut. Katanya bukan menebus, katanya menghapus. Gimana sih orang? Menebus dosa, menebus manusia dari maut dengan cara katanya apa? Tadi dosa, sekarang maut. Dari awal saya mengatakan, kalau Anda punya rekaman silakan lihat. Saya mengatakan Yesus menebus orang dari maut dan menghapus dosa-dosanya. Pertanyaan gini loh, pertanyaan saya, siapa sih yang mengatakan Yesus disalib? Di Alkitab kan jelas. Coba baca ayatnya bahwa dia tersalib. Baca ayatnya. Ya, di mana? Coba baca satu saja ayat bahwa Yesus tersalib. Coba dibaca.
Mohon maaf sebentar. Ini yang ngorok siapa ya? Ditutup dulu ya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Ya. Coba ya, 10 menit lagi saya mau sholat ini. Coba baca ayatnya, Yesus tersalib. Coba. Siapa yang ngomong? Baca Injil tuh supaya Mbak tahu. Injil tuh semua. Alkitab. Injil bukan Alkitab, Bang. Jangan ngawur, Bang. Di Alkitab. Gak sama Injil dengan Alkitab itu. Jangan ngarang-ngarang. Di Alkitab. Gak sama gimana? Di Alkitab kan ada Injil kan? Malah ngulang lagi dari awal kalau ngobrol sama ini nanti. Coba mending sama Bang kebenaran dulu biar ini. Ya. Ini sudah nyampe Surabaya, ini malah ulang lagi dari Banyuwangi nanti. Coba Bang, satu ayat saja yang mengatakan Yesus itu disalib. Coba saya pengen tahu. Ya. Ayo kebenaran dibuka mute-nya. Dituntaskan dulu kebenaran biar dapat poin. Markus 15 ayat 24 saya mulai baca ya. Markus 15 ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Oke, clear ya? Siapa yang ngomong di sana? Jadi yang menjadi saksi Yesus disalib itu siapa? Pertanyaannya itu, siapa yang ngomong Yesus itu disalib? Itu kan mengabarkan bahwa mereka menyalibkan dia. Itu kan orang-orang tuh. Saya pengen tahu yang menjadi saksi yang ngomong bahwa Yesus telah disalib. Dia ada dalam kejadian itu. Siapa, Bang? Oke, sekarang Anda akui dulu bahwa di Markus ini ada ya mengatakan bahwa ya kalau cuma kata orang-orang Bang, kalau cuma kata ke orang-orang itu saya sudah berkali-kali baca Bible Anda. Kalau cuma kata orang-orang, yang pertanyaan saya, yang menyaksikan Yesus disalib lalu termaktub, tercatat, terkonfirmasi dalam Bible Anda, itu siapa? Yang menjadi saksi Yesus disalib di tempat lalu termaktub dalam ayat Bible Anda. Ya Markus ini. Loh itu kan kata orang-orang itu Bang. Mereka menyalibkan dia, itu kan kata mereka. Saya pengen tahu yang menyaksikan. Kata Markus. Itu yang kata mereka, Bro. Bilang diimani. Sedangkan kamu sendiri nggak percaya. Gimana sih? Coba pahami narasinya, Bro. Bedakan. Scorpio satu-satu ya, mohon maaf ya. Scorpio ini malah motong-motong Scorpio ini. Kalau jadi bias nanti kasihan Ustadz Wapi, mending diturunin dulu biar kelar sama Bang kebenaran. Turunin aja dulu ya. Ya, jadi pertanyaan saya Bang ya, saya pengen tahu orang yang bersaksi pas ada di kejadian Yesus disalib, lalu kesaksian orang ini termaktub dalam kitab Anda. Itu yang pengen saya tahu Bang. Kalau cuma Markus kan nulis cerita tentang orang-orang yang mengatakan mereka menyalibkan dia. Kan berarti Markus tidak ada di tempat. Hanya menceritakan orang-orang berkata. Itu yang dicatat Markus. Bahwa mereka telah menyalibkan dia. Saya pengennya yang bersaksi melihat Yesus disalib. Lalu perkataan saksi ini tercatat dalam kitab Anda. Mana Bang? Berarti Anda pengen saksi yang melihat itu dan tercatat di Alkitab. Lalu ucapannya itu tertulis dalam ayat itu. Dialah, siapa namanya? Oke, yang pertama yang pasti itu Maria ya, ibu Yesus. Nah, mana ayatnya Bang? Oke, Yohanes 19. Bentar, saya buka. Gimana Bang? Bentar ya, saya buka dulu. Oke. Kalau nggak salah sih, karena ayat Alkitab ini kan banyak sekali bro, jadi nggak mungkin saya hafal semua juga. Lima menit lagi saya pamit. Di Yohanes 19 ayat 25. Oke. Dengar ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena.
ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkata, lalu ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi yang pertama yang pasti yaitu siapa? Ya Maria, ibu Yesus, berserta Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Bang, coba dipahami dulu pertanyaan saya ya. Kalau memang Maria yang ada menjadi saksi di saat penyaliban Yesus, ya, itu seharusnya perkataan Maria itu tercatat bahwa dia menjadi saksi. Ternyata itu sama-sama seperti wartawan, Mas. Ada wartawan, contohnya ya, lalu mencatat nih kejadian nih bahwa saat itu yang ada Maria. Nah, itu kan sama saja kayak yang ayat tadi, Bang. Hanya katanya, bukan dialah yang menjadi saksi. Seharusnya kalau memang tercatat itu Maria, perkataan Maria itulah, saya melihat bahwa Yesus tersalib seumpama, menjadi ayat dalam Bible Anda. Itu keren, Bang. Kalau cuma saya melihat bahwa di sana ada Maria, kata siapa? Berarti kan sama-sama katanya, Bang. Ini kan Maria Markus ini hidup sejaman kan? Saya tidak tanya dia sejaman, Bang. Saya tanya perkataan orang yang benar-benar menjadi saksi ketika Yesus disalib, dan perkataan saksi itu tercatat dalam ayat Anda. Paham kan? Kalau cuma katanya, Bang, Maria waktu itu ada di tempat kejadian, kan katanya itu dapat kabar, berarti kan dia kan? Dan kabar itu belum tentu benar. Kenapa saya mengatakan kabar itu belum tentu benar? Karena tidak tercatat siapa yang menjadi saksi atas pengabaran tersebut, Bang. Coba begini Markus, Bang, contoh Yohanes ya. Saya mendapat kabar dari orang yang ada di sana yang bernama ini bahwa Maria saat itu ada di sini. Keren itu, Bang, gak apa-apa. Saya maklumi kalau kayak gitu. Ternyata itu ayatnya tidak berbunyi seperti itu loh, Bang. Di sana saat itu ada Maria. Kata siapa di sana saat itu ada Maria? Orangnya siapa yang ngabari ke Yohanes? Wan saat itu murid-muridnya Yesus semuanya kabur. Gitu loh maksudnya, Bang. Sendiri yang mengatakan kepada Yohanes, bisa nggak? Mana ada fakta sejarah Yohanes berkata-kata dengan Maria, cerita tentang penyaliban Yesus? Mana sejarahnya? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, Bang. Oke, sebenarnya kalau penyaliban Yesus bukan dari Alkitab pun Anda bisa lihat. Dari catatan sejarah. Tidak keren dong. Bisa Anda lihat. Tidak keren dong. Masa tentang kejadian yang sangat sentral ya, yang sangat aktual menurut Kristen tidak tercatat dalam Alkitab? Tidak keren dong. Tercatat, ini kan tercatat, Anda tidak terima. Nah, kan katanya itu, Bang. Sekarang saya tanya, Yohanes sama Markus tahu dari siapa kalau Maria waktu itu ada? Coba saya tanya. Masih ketemu dengan Maria. Mereka ini kan masih ketemu di hari Pentakosta sendiri, mereka bertemu. Bang, waktu Yesus disalib itu semua muridnya kabur, Bang. Betul. Itu tercatat, Bang. Kapan? Gini sudah, gampangannya gini, Bang. Ada muridnya di sini, ada muridnya. Ini dengarkan ya. Kemudian katanya. Berarti salah ya ayat yang mengatakan semua muridnya gak ada di sana? Ini nanti lihat sendiri nih. Kita bahas berarti lagi salah berarti ya. Ayat yang nggak ada yang salah, nggak ada yang salah sebenarnya. Nah, terus maksudnya semua murid tidak menyaksikan dia disalib, ayatnya itu benar nggak? Di mana itu? Coba kita buka. Di mana? Oh, saya sholat subuh dulu ya, ntar ya. Ini telat saya nanti ini. Oke, baik, dilanjut dulu sama Bang Kores. Bang Kores, monitor? Ya. Ya, dilanjut dulu ya, Bang. Bisa Alfinya mau sholat. Nanti yang Nanti gantian ya. Ya, gantian. Alhamdulillah. Kita sampai mana bahasnya ya? Itu tadi kebenaran, Bang? Hah? Anda kan butuh saksi, siapa saksinya ya? Saksinya ya. Nanti nanti soal saksi nanti lanjut sama Sardovi ya. Lu nanya aja lah soal Islam. Iya, Bang Kores sama Daud dulu. Bang kebenaran diam dulu sama Ustadz Wapi nanti ya. Tunggu Ustadz Wapi sholat ya. Biar kelar. Ya silakan mau nanya apa, Bre? Raja Daud. Raja
ya diam aja gini. Turunin aja, mau nge-report dia. Raja Daud. Raja Daud, ini diam aja nih, mau nge-report kah? Oke, lanjut. Ya, silakan. Siapa namanya? Kebenaran. Bertanya aja kebenaran. Oh, ya, saya gini ya. Sebenarnya itu Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril. Iya. Betul kan? Iya. Jadi selain Nabi Muhammad sendiri, siapa yang pernah dijumpai Jibril? Selain Nabi itu siapa yang pernah melihat Jibril? Itu apa? Semua nabi. Enggak, selain Nabi Muhammad, mulai zaman Nabi Muhammad ke bawah sampai kita lah. Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad itu hidup di tahun berapa? Di abad ke-6 ya, abad ke-7 ya. Abad Jadi, ke-6 sampai kalau Nabi ke-7 Isa ya. abad ke berapa sih? Abad ke-1. Abad ke-1. Maksud saya gini, itu kan Jibril menjumpai Nabi Muhammad sendiri di abad ke-7. Jadi yang di abad ke-7, siapa yang selain Nabi Muhammad, siapa yang melihat Jibril? Tapi nggak dalam bentuk asli ya. Ada Aisyah sama sahabat. Ketika itu Jibril menghampiri majelisnya Nabi, lalu kemudian menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, lalu bertanya perkara iman. 5 rukun iman yang kita imani sekarang. Oke, mana? Di hadis. Hadis berapa? Bukhari waktu itu. Gua lupa laptop gua lagi di servis, Bre. Jadi gua agak ini. Mau dicariin dulu. Mau dicariin dulu. Tunggu ya. Silakan cari sebentar, Pak. Silakan tampilkan. Tazkiyah. Dia kata kuncinya dihiyah. Hadis tazkiyah. Alhamdulillah.